yeah. Oh yeah, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat api dimanapun berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi, serta salawat bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan ajaran para nabi sekaligus sebagai penutup risalah kenabian. Alhamdulillah, malam ini jumpa lagi kita dengan tema masih tadi siang ya, terkait dengan Yesus Hakim Adil. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, brother? Can you speak English? No. Oh, you bahasa Indonesia. Yes. Oh no, I'm so sorry. Indonesia bahasa sedikit. Okay. Yeah, but Okay. I understand your language, but I'm not speak. I'm so sorry, brother. Yeah. But my business in Indonesia, in Jakarta. Oh, very good. You Indonesia di mana? Makassar, Sulawesi Selatan. Oh, Makassar. Yes. Oh, it's okay. It's okay, brother. Thank you so much. And terima kasih. Thank you. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La. Halo, semangat malam. Semangat malam. Oh, belum duduk ya. Jaringan saya atau gimana ini, teman-teman? Apa lagi ini si Abigail ini? Mau ngapain Abigail? Kok bikin habis nasi saja di Nusantara ini? Halo, semangat malam Cindu. Semangat malam. Nakke deh, boleh pengen terkongkongan deh. Emosi nih boleh pengen terkongkong. Apa tuh kau nukana? Boleh pengen terkongkong ini. Saya belum makan anjing. Kenapa bisa? Nggak ada uang. KTF saya dulu uang untuk beli anjing. Apanya anjing kau suka? Daging-dagingnya. Lebih enak itu tikus. Udah pernah kau coba tikus? Pernah tau? Saya ini babi anjing saya makan. Cuman kalian tidak mau makan. Tikus sudah pernah kau makan? Ngapain? Loh, kata temanku tikus itu lebih enak daripada kucing. Kalau kucingnya sering makan kucing. Begini, bisa mau tanya Bang Suma, di mana dasarnya babi diharamkan? Babi kan diharamkan kan pada waktu itu. Dah haram jika kalau untuk Kristen babi. Untuk Yahudi jadi dengan Islam. Kalau kalian bebas makan babi, makan kucing, makan. Ini saya waktu tadi saya makan babi nih. Iya, memang tidak ada larangan. Iya, cocok nih. Tidak ada larangan bagi orang Kristen. Tidak ada aturan Tuhan ke Kristen itu, tidak ada. Mau makan linggis, mau makan pot bunga, kuku kuda, nggak ada larangan. Pokoknya Kristen itu adalah manusia-manusia bebas di bumi ini. Pokoknya bebas kalian itu. Tidak ada aturan Tuhan yang datang kepada kalian.
Gitu. Halo Wisnu, semangat malam. Transfer saya uang. Waalaikumsalam. Katolik Protestan abang. Islam bang. Islam. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada bang. Oh, enggak ada. Soalnya aku Islam bang. Makasih bang. Baik. Iya. Sama-sama. Mari Ewako. Ewako Makassar. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam bang. Silakan non muslim ajukan permintaan, jangan malu-malu. Tunggu, sabar. Sabar ya teman-teman, kita cari pastor atau pendeta atau apa kan tumai onde-onde kah? Sih, kenapa bisa kau menolak aku kawan? Semangat malam. Malam Bang Juma. Malam juga Katolik Protestan. Alhamdulillah Muslim Bang Juma. Cuman mau nitip pesan sedikit aja Bang Juma. Oke. Ini Bang Juma, kayaknya kalau orang Kristen itu cuman berat sama makanannya aja kayaknya Bang Juma. Maksudnya? Kayaknya mau ninggalin babi kayak gitu kayaknya berat banget Bang Juma. Cuman itu aja Bang Juma. Kelihatannya sih memang gitu bang. Mereka cuman berat di situ. Kayaknya seperti itu sih. Iya betul. Dan mereka Oke, terima kebanyakan kasih Bang Juma. takut disunat. Iya sama-sama. Oke, makasih udah mengundang saya Bang. Siap. Oke. Ya, Assalamualaikum Bang Juma. Semoga sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara DJ. Halo. Ada onde-onde kah? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nganu Bang Yuma, saya cuman sebentar aja sebentar aja. Iya. Ini tadi saya masuk di komalnya Kristen Bang. Nah saya mau nanya tentang hukumnya orang zina itu tadi loh Bang. Orang zina di dalam Bible itu ada hukumnya enggak gitu loh. Itu tadi nggak dijawab sama dia gitu. Saya jengkel itu Bang. Malah nerocos kemana-mana. Oh iya. Nah itu aja Bang. Itu Oke. semoga Bang Juma ini menjadi menjadi acuan untuk dijadikan topik Bang. Orang zina itu Bang. Kalau menurut Islam kan ada Bang. Kalau menurut Injilnya ada enggak itu loh Bang gitu. Oke. Kan banyak Bang kejadian LGBT yang mendirikan gereja kan banyak Bang di situ gitu aja. Matur nuwun Bang. Terima kasih. Sehat selalu Abangku. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk orang. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Aku cuma mau ngomong sama Bang Juma nih, satu kata buat Bang Juma. Ya. Satu kata buat Bang Juma, berlian. Masya Allah. Luar biasa. Thank you. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Malik. Tiara menggamit masa persekolahan.
tiara. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Iha. Adakah yang punya kuping, yang tahu makna cukup oten yang naik? Gelis, thank you Neng Gelis. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Alamak. Garam di gudang. Semangat malam. Halo Bang. Halo. Iya. Masalah generasi. Teman-teman sekalian non muslim, silakan ajukan permintaan. Nggak usah takut, santai aja. Dialog sesuai dengan tema. Silakan. Halo, agatu agaro. Salah tekan kayaknya ya teman-teman ya. Kebanyakan karena salah tekan ini. Halo, semangat malam. Halo. 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 Halo juga. Halo juga. Kan? Cuman begitu doang. Halo, halo. Halo, halo, halo Bandung. Semangat malam. Halo, selamat malam. Katolik Protestan Abang. Protestan Bang. Silakan buka kameranya. Seperti biasa diskusi kita. Harus buka kamera ini Bang. Iya, harus. Silakan, temanya Yesus hakim yang adil. Adil banget. Gak mungkin curang dia. Iya memang benar Bang. Yesus itu adil. Ya, ketika Yesus adil, Bang. kemanakah hendak Kristen nanti disimpan oleh Yesus? Di surga atau di neraka? Abang keberatan Yesus itu adil. Enggak, justru aku memperjuangkan keadilan Yesus ini. Saya Abang keberatan Yesus itu adil. Enggak dong, justru saya beriman kalau Yesus itu adil. Ya, terus Yang jadi masalah itu ketika Yesus adil, kalian diusir ke neraka, itu masalahnya. Itu loh. dengar dulu Bang. Itu Ya. bukan diusir ke neraka Bang Jumba. Aduh. Lalu kemana Kristen ini? Kan Kristen ini bukan ajaran Yesus. Gimana Yesus sudah dong? menjanjikan janji keselamatan. Kepada Bani Israel. Yesus sudah menjalankan Belum bisa buka kamera teman-teman. Pengikutnya belum sampai. Kita turunkan, saya ngomong sendiri berarti. Cek. menjanjikan Ia menjanjikan keselamatan kepada kaumnya Bani Israel. Yesus sudah menjanjikan keselamatan. Udah. Iya, kepada Bani Israel. Anda tahu bahwa Yesus itu nanti Jadi adil. kenapa? Hah?
Jaringan saya ya. Jaringan saya teman-teman ya. Iya, jaringanmu itu pakai WiFi ya, WiFi. Iya, betul. Udah jelas ngomong lah. Ya. Jadi nanti Yesus akan datang kedua kalinya menjadi hakim yang adil kan? Kedua kalinya. Heeh. Belajar dari mana sih Bang Jumba? Aduh. Kan sudah pernah datang sekali. Itulah kau Bang. Ih. Yesus nggak datang tahu, ke bumi nanti kedatangan kedua Kau nanti nggak di tahu, akhir cuma zaman. kau itu asal ngomong. Gitu ya. Ada nggak Yesus membahas tentang Kristen? Ada dong. Di mana? Dari dulu kok Bang. Di mana Yesus membahas tentang Kristen? Cuman Di mana Yesus membahas Kristen kepada muridnya itu di mana? Jaringan saya ya teman-teman ya. Kacau ya, jaringanku kacau ya. Yesus bukan membahas Kristen. Yesus tidak membahas Kristen, tapi dia mengajari murid-muridnya bahwa akan percaya. Dengar dulu. Di mana Yesus membahas Kristen? Kristen ini penumpang gelap. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus nggak pernah membahas Kristen, tapi Bang mengajari murid-muridnya untuk percaya sama Bapa. Itulah yang dengar dulu lah Pet, dengar dulu. Ada nggak Yesus mengajarkan tentang nyembah Yesus, nyembah dirinya? Ada. Ada nggak Yesus mengajarkan untuk? Tolol banget sih lu. Ada nggak Yesus mengajarkan merasulkan Paulus? Ada? Ya Tuhan. Ada dengar nggak? dulu Bang Juma. Dengar dulu makanya lah Pet. Ada nggak? Ada. Memang itu bukan diajarkan dan bukan dirasulkan. Di mana Paulus Yesus mengajarkan tentang Paulus itu di mana? Halo, selamat malam. Halo. Assalamualaikum. Oh, Mama. Waalaikumsalam. Kenapa itu kok nggak ada ongkem dia, Bang? Belum bisa. Pengikutnya masih. Kenapa? Lain mau lawan. Pengikutnya baru 3 orang. Oh. Nah, kita ngomong sendiri aja kalau gitu. Jadi memang tema ini masih jarang orang Kristen ilmunya sampai ke sana gitu ya. Mereka tahu bahwa mereka itu pengikut Yesus. Diajarkan oleh orang tuanya untuk menjadi Kristen, menyembah Yesus, masuk ke gereja, sembahyang hari Minggu, Natalan, makan babi, tidak bersunat, kayak gitu. Yang mereka tahu, mereka pengikutnya Yesus. Titik. Tapi kalau kita uraikan kepada mereka, mereka lebih tahu dari kita, padahal tak ada dalil gitu. Contoh, ketika pernyataan Yesus di dalam Bible, itu kan pernyataan-pernyataannya untuk kaumnya Bani Israel. Tapi selalu saudara kita merasa bahwa Yesus sedang bicara sama mereka, padahal Yesus itu nggak mengenal mereka. Yesus tidak mengenal Kristen. Halo, semangat malam. Malam. Katolik Protestan.
Halo. Masalah generasi. Susah teman-teman. Sulit untuk mereka mau diskusi dengan kita. Ya gitulah. Ya apa boleh buat. Mereka memang sudah ditakdirkan mungkin untuk mengisi neraka jahanam. Ya kan? Karena diajak diskusi, mereka nggak mau. Ada yang berani naik, tapi pakai akun yang memang sengaja nggak bisa buka kamera. Itulah saudara-saudara kita ini. Tunggu teman-teman, kita cari ya. Kalau di Islam kan jelas tuh, Nabi Isa akan turun menjadi hakim. Sampai-sampai Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, semua ahli kitab akan beriman kepada dia nanti. Yakin dan percaya kepada Nabi Isa. Assalamualaikum, abang awak. Waalaikumsalam. Sehat bang? Sehat. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Mana si oten-oten nih? Mana si oten-oten nih? Ada. Muncul-muncul ya? Masih antri. Semangat malam. Ada sampai bilang turun kau setan katanya. Sampai segitunya. Waduh, jengkel juga ternyata teman-teman. Aku pikir cuman aku aja yang ngantuk. Ternyata banyak yang emosi. Turun kau setan. Aduh, parah. Soalnya terlalu pede juga, terlalu pede kawan kita itu. So akrab kali pun. Buka kamera habis itu suruh naik mana tentennya. Apa? Alah. Sahabatku ini lucu juga. Semangat malam. Cuma naik gitu doang. Ayolah kawan-kawan, naiklah lagi. Tapi yang paham Bible dong. Silakan. Masa tema yang kayak gini aja kalian pada ngumpet? Ya nggak mungkin kan, 4.000 5.000 ini tidak ada non muslim. Pasti banyaknya. Naiklah ke atas. Iya bang, kayak tadi anak itu. Cuman saya yang disuruh turun karena nggak bisa buka kamera kan. Dia bangga, dia pede gitu. Dia pede kalau dia itu pengikut Yesus. Halo, semangat malam. Halo. Ya, malam. Semangat malam. Katolik Protestan Ya. opa. Saya Kristen. Iya, kenapa? Oke. Mau marah-marah atau mau diskusi? Mau marah-marah? Kalau mau marah-marah silakan marah-marah dulu. Kamar aku buta huruf jadi. Oh, kalau mau marah-marah, marah dulu, nanti saya sliding. Ini ada Aku buta tema. huruf. Buta huruf goblok jadi saya marah kau. Kalau saya buta huruf, saya jadi Kristen dong. Kamu kan salam jadi dilahirkan untuk buta huruf atau jadi buta huruf. Kalau saya buta huruf, saya jadi Kristen. Yang keluar dari selangkangan Maria itu manusia atau Tuhan?
Kalau tidak keluar dari selangkangan, lalu kau keluar dari mana? Kalau kau keluar dari mana kamu? Kamu keluar dari mana? Bodoh. Enggak, diuji dulu buta hurufnya. Yang keluar dari Bodoh, selangkangan bodoh. Maria itu Tuhan atau manusia? Lalu kamu keluar dari mana? Kamu itu keluar dari mana kamu? Kamu keluar dari mana? Aku manusia. Yang Dari keluar lubang batu. dari selangkangan Maria itu Dari lubang batu. Tuhan atau Maria? Apa? Tuhan Kamu atau keluar dari manusia, lubang Bang? batu. Kamu keluar dari lubang batu. Yang keluar dari selangkangan Maria manusia atau Tuhan? Kamu keluar dari lubang batu. Oh, abang yang buta huruf kok bilang aku. Enggak, bapak kau ngentot batu keluar. Batu dari kau. Aduh, pare ini, pare Kau Kristen goblok, ini. kau goblok, kau sok tahu lagi. Sakit kali hatinya abang ya. Karena bapak kau ngentot batu, mama kau batu itu Maafkan saya kau. abangku, Kau batu itu. maafkan aku kalau kebenaran yang kusampaikan ini mengguncang Woi. imanmu, maafkan aku. Maafkan diriku Emang kamu keluar dari yang mana, lubang membuat batu? hatimu terguncang. Kamu keluar dari lubang batu. Maafkan Sumpah, goblok. aku yang membuat imanmu goyah. Cuma kalau goblok Kebenaran aja. itu tetaplah kebenaran, bro. Nah, Yesus lah andalanku. Yesus lah andalanku. Kalau gitu kenapa sakit hatimu? Kamu yang sakit hati, kamu yang goblok. Terus kenapa maki-maki kalau nggak sakit hati? Ya karena kau buta huruf goblok, jadi dia Kalau maki-maki. buta huruf coba hadapi saya diskusi. Saya hadapi kau di diskusi. Ini temanya kenapa nggak dibahas? Memang Yesus hakim yang adil kok. Kenapa? Menurut hakim adil Yesus, orang yang menyembah dirinya kemana? Neraka apa surga? Kau baca di mana itu? Kau bikin di mana itu? Saya bertanya dong. Menurut Bertanya pakai dalil, hakim jangan semua adil, congor kau aja. menurut Yesus yang adalah hakim adil, orang yang menyembah dirinya di hari Minggu itu nanti kemana? Ke surga apa neraka? Surga, tidak ada neraka. Neraka kamu punya tempat itu. Mana dalil? Dalilnya mana? Dalil. Dalil buat apa? Dalil. Memang kau siapa? Memangnya kau siapa? Dalilnya di mana? Orang yang menyembah siapa? Yesus di hari Minggu di gereja Kau masuk surga, siapa? dalilnya mana? Kamu siapa? Saya bertanya. Kan Anda Iya, mengatakan kamu Anda siapa? masuk surga. Kamu siapa? Dalilnya mana? Ayat-ayat kalau nggak Namanya tahu saya mau kasih dalil buat kau. ayatnya mana di dalam Goblok. Bibelmu? Goblok. Jadi nggak ada. Nggak ada. Ada, tapi saya tidak mau bilang buat kau. Jadi tidak ada. Karena kau buta huruf, Jadi bodoh, cuma- jadi Ada atau tidak ada? ada. Mana? Mulu sumbing. Weh, mulu sumbing, bibir sumbing. Weh. Bibir sumbing. Jadi nggak ada dalilnya menyembah Yesus masuk surga. Jadi nggak ada Kamu tuh dalilnya. nanti masuk neraka. Tempat kamu di neraka Pantasan sana. kau marah sama aku. Pantasan Kamu marah neraka, sama nanti kamu aku. di neraka. Pantasan ngamuk-ngamuk sama aku. Ternyata nggak Kamu ada itu paling di dalilnya surga. menjadi Kamu itu Kristen di masuk neraka. surga. Kau ada yang buta Dalilnya huruf. mana? Kau ada yang buta huruf. Dalilnya mana? Kau ada yang kau buta huruf, goblok. Dalilnya mana? Ngapain saya tunjuk dalil buat menyembah kau? Yesus di gereja hari Minggu itu dalilnya mana masuk surga? Jadi nggak ada. Apa? Kau bilang apa? Nggak ada dalil. Nggak ada dalil. Yesus di gereja Dalil itu di dalilnya seluruh mana? kitab itu baca dari Untuk kejadian sampai membuktikan wahyu kalau berapa tahun. kalian itu masuk surga. Ya kamu masuk surga. Mana Kawan yang dalilnya? buta huruf. Hei,
Kau tahu ada putaran Muhammad sama masih dikubur kok. Maki-maki Muhammad aja. kau sama masih dikubur. Kau cuman maki-maki. Muhammad kau sama masih maki-maki. dikubur kok. Muhammad kau ada Mana bangkit-bangkit. dalilnya? Mana dalilnya? Mana Muhammad ada dalilnya? bangkit-bangkit? Mana dalilnya? Sakit Muhammad masih minta-minta disembahyang sakit hati. Kamu sakit hati. Saya tidak sakit hati, kamu ada yang sakit hati. jaminan masuk surga. Sakit hati. Kami tetap masuk surga. Kau Surga adalah sakit tempat hati kami. karena kamu surganya Kami tempat surga. Oh iya. Kamu tempatnya di neraka. Neraka Dalil? adalah tempatmu. Dalil? Neraka tempatmu. Dalil mana? Dalilnya mana? Di seluruh Alkitab Ada? dalilnya. Di seluruh Alkitab. Aduh. Teman-teman, pasien ini kita turunkan atau gimana? Susah diobati dia ini. Karena kau goblok jadi. Teman-teman, diturunkan pasiennya atau gimana? Buta Karena dia huruf, cuma emosi dong. goblok. Cuman bisa emosi. Batu. Cuma bisa maki-maki. Batu beranak Diturunkan kau. ya. Diturunkan ya, kasihan yang Kristen yang lain ya. Batu Dipermalukan beranak kau. sama orang ini. Oke. Iya, karena kau malu. Dadah, batu beranak kau, dadah. Sakit hati. Bum. Sakit hatinya dia. Maaf teman-teman Kristen ya. Kalau yang hadir hanya orang kesurupan. Karena sejatinya memang pendeta pastor nggak bisa hadapi Bang Suma, nggak bisa. Pendeta pastor lulusan STT, mahasiswa STT nggak berani hadapi Bang Suma, nggak berani. Nggak berani mereka. Mending mereka cebur ke laut Samudra Atlantik daripada hadapi Bang Suma. Semangat malam. Halo. Halo. Hey. Apa? Gak berani toh? Diam dia gak berani. Sulit memang sulit. Gak ada pendeta, gak ada pastor, gak ada lulusan STT yang berani tampil di hadapanku. Gak ada. Jamin itu teman-teman. Ku jamin. Paling jemaat biasa, jemaat mingguan yang pernah sekolah minggu. Halo, semangat malam. Iya, semangat malam. Katolik Protestan. Katolik Protestan. Protestan. Lulusan STT. Lulusan sarjana Suma. Nah itu kan, nggak ada yang pernah sekolah hadapi saya yang kayak gini-gini. Ayo Bang kameranya, Suma sekolah. kameranya dibenerin bang. Bang Suma sekolah tidak? Masker buka. Dibenerin kameranya. Nanti moderator turunkan. Benerin kamera, buka masker, Buka masker saya benerin kamera. Nggak usah ribut masa lawan masker. Ayo si teh anjing. Kamu lagi. Nggak ada dari sarjana teologi yang berani atau bisa menghadapi bangsa itu nggak ada. Paling jemaat biasa, jemaat pemakan babi yang kayak gini, pemabuk. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti pendeta, pastor tahu kalau Bang Suma ini kapasitasnya nggak bisa dianggap main-main gitu. Makanya mereka ngumpet. Yang maju cuman jemaat tuak kayak kalian. Cuman pemilu tuak. Cuma Yesus masalah apa sama kamu? Nggak ada masalah. Yang bermasalah itu kamu sama Yesus. Kenapa? Yang bermasalah itu kalian sama Yesus. Kamu bermasalah dengan Yesus. Yesus masalah apa kamu? Nggak ada. Saya dengan Yesus itu satu circle kami.
Yang bermasalah itu, ya, paling pede itu. sekali, paling pede. Iya dong. Pede Yesus itu sekali. Muslim, bukan Kristiani. Sorry. Siapa bilang? Kamu yang bilang. Kamu yang Kalau bilang. Kristiani itu makan babi, Yesus tidak. Sorry. Kalau Kristiani Yesus juga itu, tidak makan kambing. Kristiani itu ibadah Minggu, Yesus tidak. Sorry. Kalau Yesus itu bersunat, kalau Kristen tidak. Sorry. Ajaran bersunat di ajaran sunat di Al-Quran di mana? Kalau buka kamera, Mana? Dalil, saya dalil. tidak turunkan. Dalil. Kalau tidak Dalil, buka kamera, saya turunkan. Gimana? Dalil. Saya Dalil turunkan sunat ya. di Al-Quran mana? Saya turunkan ya. Ya. Buka masker, saya buka kamera. Enggak perlu, Buka masker, saya buka enggak kamera. perlu. Sama, Saya tidak buka masker aja kalian begitu. Oke, saya Iya, turunkan. maksudnya kan sama-sama. Ya sudah saya Kalau turunkan. kamu kan tidak buka masker, saya buka kamera. Masalah generasi. Hancur sudah. Ayo teman-teman yang bisa buka kamera naik, hadapi saya dengan ilmu. Thank you. Silakan. Hadapi saya dengan ilmu. Yuk. Semangat malam. Halo. Salah tekan. Oke, kita turunkan. La. Mana ini? Pendeta pastor enggak mau dia. Yang hadir ini ya cuman peminum tuak. Karena tokoh-tokoh agama mereka sadar, wah bahaya ini kalau hadap. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katolik Protestan abang. Muslim. Nah, itu kan cuman paling Muslim yang naik. Kalau Kristen. Oten sudah nggak mau masuk itu. Gak mau masuk, makanya Anda yang jadi oten. Halo, semangat malam. Halo, Mas Yani. Mas. Halo. Oke, kita turunkan. Halo, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum. Katolik Protestan abang. Keren. Oh, Islam ke apa? Dari Makassar ke? Oh, alhamdulillah. Baik. Saya baik bang. Oke. Siap. Oke, selamat malam Bang Suma. Iya, malam. Waalaikumsalam. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan. Yang telinga badak dia bawa aja dulu ya. Telinga badak dibawa aja dulu. Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum Bang Suma. Iya, Katolik Protestan. Alhamdulillah Islam. Iya mas. Semangat Bang, ajar terus oten-otennya. Ini otennya habis Bang, nanti kita cepat kiamat kalau habis. Iya. Oke, makasih. Oh, Islam ini nggak lucu. Profilnya nggak lucu, kampungan. Silakan teman-teman ajukan permintaan. Yang kuping badak dibawa aja dulu. Jangan mengganggu gitu loh.
Selamat malam. Halo. Semangat malam. Iya. Halo abang. Iya. Minta naik tapi kok tumpang tidur abang ini. Halo. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. 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 Semangat malam. Ya, Suma. Ya, Suma. Ya. Kenapa begitu kameranya? Sebenarnya kamu dendam apa sama Yesus? Kok dendam sama Yesus? Ini temaku aja sudah memuliakan beliau. Yesus hakim adil. Makanya saya tanya, kamu dari tadi kan saya tinggal simak. Aku mana ada dendam sama Yesus? Aku dan Yesus itu satu circle. Kalau kamu tidak dendam, kenapa kamu itu cuman pembahasannya cuman di Yesus terus? Bagus. Pertanyaannya bagus. Karena agama Kristen itu memiliki amanat agung untuk mengkristenkan umat Islam. Supaya umat Islam itu tidak tertipu oleh misionaris dengan menjual Yesus sehingga mereka murtad. Padahal ketika dia murtad di gereja bukan lagi Yesus yang mereka sembah, cuman modal nama Yesus doang, tapi sebenarnya di dalamnya itu bukan Yesus. Begitu loh Samudin. Tidak pernah diajarkan sunnah. Tidur aja sana, tidur. Kau tak ada ilmu, tidur. Jangan mengganggu. Saya cari pendetamu. Pendeta, pastor, lulusan STT yang ku cari, bukan jemaat tuak. Jemaat tuak naik diskusi setelah minum tuak. Tanpa minum tuak tak ada nyalinya. Jadi minum tuak supaya bernyali. Tapi begitu naik tak ada fungsinya. Tema ini sederhana loh ya. Sederhana. Ya sebenarnya menguntungkan pihak Kristen tema ini. Karena membahas tentang Yesus hakim adil. Kan gitu. Dengan Yesus menjadi hakim yang adil, ya kalaupun kalian bisa nepotisme, karena kalian merasa anak-anak Yesus, apakah itu bisa menyelamatkan kalian dengan mengatakan aku anakmu loh, ya kan? Aku anakmu loh. Apakah itu bisa menyelamatkan? Kami ini pengikut Yesus, kami ini murid Yesus. Apakah itu bisa menyelamatkan? Ucapan-ucapan kosong kayak begitu? Enggak kan? Karena Yesus itu akan menghakimi dengan seadil-adilnya. Orang yang menuhankan dirinya, gimana di mata Yesus? Halo, semangat malam. Oke, thank you. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Shalom. Ya, shalom. Silakan buka kamera. Maaf, nggak bisa buka kamera soalnya apa ya? Aku lagi pakai baju itu, dalaman aja. Oh, bagus. Buka. Buka.
Buka. Ya kalau gitu hostnya juga buka masker ya. Apa hubungannya masker dengan baju dalaman? Ada-ada aja. Maksudnya kan hostnya juga buka masker kan supaya kelihatan juga mukanya. Enggak lah, kan udah kenapa ini? Saudara pakai masker aja juga. Silakan. Temanya bagus loh, Yesus hakim adil. Oh, Islam akan diadili nanti sama Yesus. Silakan. Sudah buka baju? Tunggu dulu ya. Nah. Kenapa kamu mau buka baju? Buka kamera. Nah, ini baru cantik. Cantik sekali. Kacamatanya. Ya, gimana menurut saudara tentang tema saya, Yesus Hakim Adil? Silakan. Kalau menurutnya Yesus Hakim Adil itu kan tergantung dari apa dulu. Maksudnya? Dan perbuatan kita seperti apa? Maksudnya kita. Gini loh. Hakim Adil itu kan tidak semuanya, Yesus itu menghadiri semuanya. Oh, jadi dia tidak menjadi hakim bagi semua orang. Ya. Enggak, maksudnya host seperti apa maksudnya host? Menurutnya host seperti apa? Yesus Hakim Adil. Ya, Yesus berdasarkan pengakuannya, dia akan menjadi hakim atas seluruh manusia berdasarkan atas apa yang disampaikan pada saat dia penginjilan selama 3 tahun. Materi itulah yang akan menjadi kisi-kisi penyaliban, penghakiman nanti. Dia katakan dalam Yohanes 12 nomor 47, 48, 49 sampai 50. Dia mengatakan, barang siapa yang mendengarkan perkataanku lalu tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan. Jadi Yesus itu tidak menghakimi. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, maka aku tidak menjadi hakimnya. Sebab, kata Yesus, kata dia gini, barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku sampaikan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Pada saat Yesus mengatakan perkataan yang telah aku katakan, itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Artinya bahwa yang akan menjadi tolak ukur keselamatan manusia yang dihakimi Yesus adalah ajaran Yesus sebelum penyaliban. Adapun surah-surah Paulus, surah Lukas, Markus, dan seterusnya itu bukan komponen daripada materi penghakiman Yesus. Sehingga orang-orang seperti Anda yang menuhankan Yesus, makan babi segala macam, itu semuanya akan dilemparkan ke neraka oleh Yesus. Sampai sini nangkap nggak penjelasan saya? Ya, lengkap. Nah, jadi udah siap dilemparkan ke neraka? Kalau aku sih, kalau bilang dilemparkan neraka sih, mungkin dibilang tergantung dari perbuatan aku. Lah, perbuatan Mbak ini tidak sesuai dengan firman. Ini loh, meskipun dibilang kita rajin pergi ibadah kan, rajin belum tentu itu kita masuk surga. Ya, Kristen itu bukan, nggak ada surga bagi Kristen, nggak ada surga menurut Yesus. Mau dia rajin ke gereja, mau dia pendeta, pastor, semua yang namanya Kristen, tidak ada yang bakal masuk surga kalau Yesus yang menghakimi. Ya, dan neraka itu ada, tapi tergantung dari perbuatannya kita, dosanya kita.
Kristen itu tidak ada yang masuk surga, semuanya ke neraka menurut Yesus. Tapi sampean benar-benar nggak pakai baju loh. Iya, pakai daster aja kok. Pakai Oh, sarung ini. kirain. Jadi memang betul-betul nggak ada Kristen masuk surga itu kecuali yang mu'alaf. Kalau masih Kristen itu semuanya ke neraka. Terus kenapa harus bisa simpulkan semuanya Kristen itu masuk neraka dan masuk surga? Oh, nggak ada kecuali yang mu'alaf. Karena Yesus yang mengatakan itu. Coba dibaca deh, Yohanes 12 nomor 44 sampai nomor 50. Apa kata Yesus? Intinya di situ, barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Itu satu. Barang siapa, kata Yesus, barang siapa yang menolak firmanku, menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku sampaikan, Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, ada nggak Yesus mengajarkan ke gereja? Ada? Ada, Yesus mengajarkan pergi ke gereja. Dalilnya di mana? Nggak ada. Tidak ada dalilnya, nggak ada. Ada nggak dalilnya agar orang-orang percaya kepada pastor dan pendeta? Menurut Yesus. Ada nggak ajaran Yesus agar kita percaya pendeta dan pastor? Ada nggak? Apa? Ada nggak ajaran Yesus agar manusia percaya kepada pendeta dan pastor? Ada nggak? Ada? Ada aja. Ya, nggak ada. Tidak ada. Emang kan Jadi ajarannya. tidak ada ajaran Yesus agar manusia ke gereja. Tidak ada ajaran Yesus agar percaya kepada pendeta dan pastor. Itu gini ya, itu Yesus mengajarkan untuk kita pergi ke gereja karena apa? Supaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan dibilang Mana ajarannya Yesus agar kita ke gereja? Iya, karena itu Yesus melalui lewat pendeta dan pastor. Mana ajaran Yesus untuk pendeta dan pastor? Ada? Gelar pendeta pastor itu karangan gereja sendiri. Yesus tidak mengenal gelar-gelar itu. Di mana Yesus pernah menyebut kata pastor dan pendeta? Nah, harusnya yang kita bilang tadi yang ada tidak Pak Yesus supaya kita bisa percaya sama pastor dan pendeta. Makanya harus yang bilang, saya kan tidak bilang. Saya kan cuma bilang. Iya, mengajarkan tidak ada toh. Pendeta dan pastor. Cuman Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita datang kepadanya dan berdoa kepadanya untuk mendekatkan diri kepadanya. Bukan percaya. Pastor. Di mana Yesus mengajarkan agar kita berdoa kepadanya? Ada tapi data juga aku lupa terambil dari mana itu. Data terambil Injil Tidak dari mana? ada. Berdoa dalam namanya ada. Tapi berdoa kepadanya nggak ada. Mintalah dalam namaku. Oke. Tapi mintanya kepada siapa? Kepada Tuhannya Yesus. Bukan kepada Yesus mintanya. Gak ada kan? Makanya aku bilang ke neraka. Ke neraka. Neraka. Ada nggak perintah Yesus agar kita ibadah hari Minggu? Ibadah hari Minggu ada kalau memang setiap hari Minggu ibadah. Nah, mana dalilnya dari Yesus? Mana perintahnya Yesus untuk ibadah Minggu? Nah, bilangnya nggak tahu sih, nggak apa? Nggak ada, nggak ada juga, nggak ada. Mana dalilnya Yesus mengajarkan kita untuk percaya kepada Paulus? Percaya kepada Paulus tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi Kristen ini buatan Barat yang
cuman meminjam nama Yesus supaya laku agamanya. Agama saudari ini tidak dikenali oleh Yesus. Makanya nanti ketika ketemu Yesus di Matius 7, 22, 23 kata Yesus begini, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, nyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, siapa itu yang diusir itu? Yang bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu siapa? Apa ya, sudah lupa. Ya Kristen. Siapa lagi yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus? Dalam nama Yesus, ya Kristen lah. Pertanyaan saya, sudahkah adik ini siap-siap untuk diusir ke neraka sama Yesus? Mau? Kalau saya sih apa ya, ndak pikir soal itu, mau di neraka mau di mana, mau di surga ndak. Kenapa? Saya sadar dengan perbuatan kita. Ya sudah, berarti Anda sudah pantas ke neraka kalau gitu. Selamat. Anda tidak peduli keselamatan Anda kan? Ya sudah, tetaplah di situ. Kalau nggak peduli dengan keselamatan Anda, apakah itu di neraka atau di surga, ya tetaplah jadi Kristen. Tunggulah, pasti mati dan pasti ke neraka. Masa akan ada orang mau ke neraka kok santai-santai aja? Masing-masing kan saling percaya dan keyakinannya. Ya kalau keyakinan tanpa dasar dari Yesus buat apa? Neraka jadinya kan? Kan kita harus percaya Yesus, bukan percaya gereja. Tapi begitu adik ditanya, mana, apakah ada? Nggak ada. Mana dalilnya Yesus memerintahkan kita menyembah Dia? Nggak ada. Nah, terus kenapa mempertahankan sebuah keyakinan kalau tidak ada dasarnya? Hanya gara-gara kita mau dikumpulkan di satu gedung untuk disedot perpuluhan dari kita setiap bulan tanpa ada kebenaran. Hanya kebenaran dibuat-buat, kebenaran semu dikarang-karang. Untuk apa? Memang nyaman. Saya tengok keluarga adik saya ke gereja itu memang nyaman videonya. Oh, memang mereka asik memang masuk ke gereja, nyanyi. Malam kudus, sunyi sepi, memang enak. Oh, keluar air mata, keluar. Wah, sudah itu gitu-gitu. Emang asik kedengarannya memang. Sudah begitu dapat harta di bumi, kaya raya, senang bahagia. Jadi orang semakin terlena. Padahal mereka tidak berjalan di rel kebenaran. Itu masalahnya. Aku mau tanya sama Os. Boleh. Os ini agama apa? Sama seperti Yesus, monoteisme. Satu Tuhan, bukan tiga. Saya Muslim, sama seperti Yesus. Muslim. Ya, Yesus Muslim. Kenapa Host bisa mendalami sebuah Alkitab? Karena saya sayang sama saudara-saudara saya Kristen. Terlalu jauh lari dari agama yang seharusnya dianut. Terlalu jauh kalian dari ajaran Yesus itu. Kasihan. Kalau aku gini, daripada kita mendalami sebuah Alkitab, mending kita mendalami sebuah Al-Quran. Al-Quran saya sudah dalami, dan Al-Quran membahas Bible saudara. Al-Quran membahas Tuhan saudara. Al-Quran membahas keyakinan saudara. Makanya saya kasihan sama kalian. Sayang sama kalian. Kalian hanya terjerat dalam suatu tradisi keagamaan, rutinitas ritual yang tidak mendasar. Iya, emang. Berkongko-kongko. Nah, berkongko di dalam persekutuan
untuk tidak menyembah kepada pencipta langit dan bumi, melainkan menyembah kepada ciptaan. Tapi merasa menyembah pencipta. Gitu loh. Ya emang itu emang. Tapi gini ya. Gini kan dibilang sayang sama sesama umat manusia kan? Ya. Gini loh. Dari kemarin itu aku ikut ini host dari akun satu. Gini loh, kalau memang host memang sayang sama sesama umat manusia, kenapa itu host harus dibilang meskipun pakai kata emosi, harus pakai kata bahasa kasar? Pantas tidak? Oh, bagus. Pertanyaannya sangat bagus. Yesus di dalam membentuk karakter orang yang sesat menjadi benar, Yesus itu kasar. Jangan kau berikan mutiara kepada anjing, jangan kau berikan barang kudus kepada babi. Itu kata Yesus. Hai kau keturunan ular-ular, keturunan ular beludak, bagaimana mungkin engkau bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Wahai ular-ular. Tuh, Yesus keras terhadap orang yang mau diselamatkan. Seibarat Anda itu sudah ada di ujung jurang, saya dari belakang teriak, "Dek, jangan maju, ada jurang di situ." Kamu nggak peduli. Semakin kau dekat dengan jurang itu, semakin saya bentak, "Hoi, jurang di situ, bodoh, tolol, mati kau nanti." Tapi orang itu malah balik maki-maki saya juga. Ya sudah, jatuhlah di jurang, mampus, mati, bukan salahku lagi. Kan begitu. Ketawa pula ditanya. Tapi kalau host saja ketawa. Kalau ada orang melihat kita sudah tahu yang kita sembah ini bukan Tuhan, sudah tahu yang kita sembah ini manusia, tapi kita dibuju, dikasih ajaran kita kasih kepada Tuhan, perpuluhan jalan terus. Itu bukan ajaran benar. Dia cuma mau keuntungan supaya dompetnya semakin tebal, anak-anaknya bisa sekolah, anak-anaknya bisa pakai mobil, anak-anaknya bisa pakai rumah mewah. Kalian ketipu, terjerat dengan ajaran dusta. Kalian ketipu. Bayar perpuluhan nggak tiap bulan? Iya dong. Iya dong. Nah, itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus untuk di luar Bani Israel. Nggak ada dalilnya itu. Nggak ada dalilnya. Perpuluhan itu hanya dipersembahkan kepada iman Lewi, kepada suku Lewi. Dari ke-12 suku Bani Israel, satu yang berhak mendapatkan perpuluhan, yaitu suku Lewi. Pendeta kalian bukan suku Lewi, suku cadang. Pendeta kalian itu bukan suku Lewi. Ada suku Batak, suku Toraja, suku Manado, orang Papua, orang Flores. Alamak. Kenapa kalian bayar perpuluhan kepada mereka? Yang berhak mendapatkan perpuluhan itu cuman suku Lewi doang. Mending kau belikan Bang Suma HP baru daripada kau kasih pendeta. Nggak ada gunanya pun. Dijeratnya kalian. Gini loh, itu perpuluhan tetap bukan untuk pendeta host, tapi untuk di gereja, bangunan gereja. Bukan untuk sama aja itu. Sama aja itu. Apalagi main sama seperti rumah Ustadz. Kalau untuk Ustadz, untuk masjid ke masjid, jadi beda. Rumah Tuhan ya rumah Tuhan. Jadi apa namanya kalau untuk pendeta? Persembahan kasih. Kalau pendeta itu tidak ada, makan untuk pendeta tidak, tapi untuk gereja. Tidak. Oh mama itu perbaikan gereja apa itu seperti itu. Setiap bulan-bulan kita mau pergi di jalanan minta sumbangan tidak. Makanya itu diminta 10%. Bayangkan kalau 10% dari setiap jemaat kali 100 jemaat, ada yang berpenghasilan setiap bulan 50 juta. Kayak aku ini penghasilanku 3 miliar satu bulan. Kali 10% harus setor ke gereja. Bukan dalam itu sumbangan itu kayak gereja itu dengan sukarelanya kita, berapapun kita sisihkan. Bukan kita tidak ditentukan. Sekian berarti nipu gereja juga berarti.
Kalau penghasilannya 10 juta baru dikasih cuma 500.000 dengan alasan cuma segini perpuluhan saya, ya saling nipu berarti. Dibilang tentukan harga targetnya sekian kok kasih masuk, tidak. Dengan hati kita yang ikhlas. Meskipun kita kasih masuk banyak, tapi kita tidak ikhlas sama saja, tidak usah. Jadi tunggu dulu. Orang Sulawesi mana ini kah? Aku Sulawesi Selatan, asli Toraja. Iya, solata di omai masolang Indonesia. Oh mama din rakatua kampo tayo mondo. Lah kalau wala quwata illa billah. Solaku pale, ku sangat tahu pule umbat Aku. Apa? Aku tahu Polopo Torajan aku. Saya nggak Polopo, saya nggak Toraja. Oh mana ada? Nenekku aku Ratu Dio Sanggala aparah. Terkonakan deko duriang. Kenambeku solendo kata Sanggala ana. Waduh, bahaya teh. Jangan. Aku DM Pak tongkonan Nadio. Tapi masai mau tak laku di Toraja. Jadi Mbak Minito Rende sekarang? Makassar. Mbak di Jawa Sekali-sekali. Mana di Jawa Mangkasa? Daerah Dayak. Oh, mendapiri. Dedu kan Iya, tapi matumba itu rupa mutena susi to Toraya le. Susi itu Bandung Kutiro. Lihat tuh. Hah? Susi itu Bandung. Oh di kana andi kumatumba na den na susi to. Itu ku. Tena susi to Toraya le. Masalah generasi. Cuman tak mau lancar bahasa Toraja nasabah masai mak torrodio apa sangan toh Dubai. Saya di Dubai jadi TKW 12 tahun. Jadi sudah tidak lancar lagi bahasa Patikan. Gitu. Lanjut masuk ke tema lagi kita. Kalau masih betah di sini, masuk lagi. Iya, jadi TKW kawan-kawan. Ayo masuk tema lagi. Jadi Yesus itu menjadi hakim yang adil. Bahasa suku itu. Hah? Ya, tepingan di bawah bilang itu bahasa planet, bukan bahasa planet, itu bahasa suku. Baik. Hati-hati, itu bahasa kerajaan. Jangan bilang bahasa planet. Planet bumi iya, tapi itu bahasa kerajaan. Tidak semua manusia bisa tahu bahasa itu kecuali keturunan bangsawan aja. Bangsawan Sanggala baru bisa. Toh? Iya toh? Iya. Tongan. Nah, gitu dong. Tongan. Cocoki. Masuk ke tema lagi kita. Silakan. Jadi, oke. Jadi Yesus kalau di dalam Yohanes 12, dia bilang begini, barang siapa yang mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Jadi bukan Yesus yang menjadi hakim, tetapi Tuhan yang mengutusnya yang menjadi hakim. Kemudian dikatakan, barang siapa yang tidak mendengarkan perkataanku, tidak mengikuti perkataanku, maka dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku katakan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, perkataan yang telah kusampaikan adalah perkataan yang kuucapkan kepada murid-muridku Bani Israel sebelum terangkat ke langit. Sedangkan Kristen ini menjadi Kristen bukan perkataan-perkataan Yesus pada saat Yesus penginjilan, tapi perkataan-perkataan Paulus setelah Yesus ada di langit. Itu yang menghantarkan saudara ini jadi Kristen. Sementara ketika Yesus datang nanti, dia menghakimi berdasarkan
ajarannya sebelum dia terangkat ke langit. Ajarannya sebelum terangkat ke langit, kalau disatukan semua, tidak menjadikan orang menjadi Kristen, tapi menjadikan orang menjadi Yahudi, Yudaisme. Kristen ini agama baru, ajaran baru, tapi mengatasnamakan Yesus. Sementara Yesus mengajarkan ajarannya untuk mengajak orang ke sinagoge, ibadah hari Sabtu, mengkuduskan hari Sabtu, kemudian mereka tidak makan babi, mereka bersunat menyembah hanya kepada Tuhannya Abraham. Tidak Natalan. Sebelum masuk ke rumah ibadah, mereka berwudu, mencuci muka, membasuh kaki, melepaskan sendal, melepaskan sepatu, bersunat dulu baru masuk. Cara ibadahnya di hari Sabtu itu sujud seperti umat Islam. Sebelum dia naik ke surga, ke langit, dia sudah mengatakan, nanti setelah aku pergi akan datang penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, inilah yang dimaksud ini. Kalian memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang-orang. Karena Hindu tidak pakai nama Yesus, Buddha tidak, Yahudi tidak, Islam apalagi. Satu-satunya kelompok ya kalian yang memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang. Contoh ya, adik ini menikah, ada anak. Anaknya diajarkan, nak mari ke gereja nyembah Yesus yuk. Anda sesatkan anak Anda. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Kenapa bisa di Toraja ada Kristen? Ada sejarahnya itu. Ada sejarahnya. Karena kita punya nenek itu animisme. Nenek kita itu bisa terbang-terbang loh. Bisa terbang-terbang mereka. Terbang. Nenek kita itu terbang. Saking saktinya, makanya Toraja itu tidak pernah dijajah. Kerajaan Luwu nggak berani, Bone nggak berani, Makassar nggak berani. Karena orang-orang Toraja itu namanya juga Toraja, orang-orang raja, orang-orang bangsawan. Tak berani. Belanda saja masuk, kalau bukan karena bisnis nggak berani, nggak bisa dia injakkan kaki Toraja itu. Karena kita punya nenek itu sakti-sakti loh. Sakti. Nanti mereka berubah jadi animisme. Ketika Islam masuk nggak bisa, Islam tembus ke dalam nggak bisa. Belanda masuk berbisnis, baru nenek-nenek kita, kakek-kakek kita itu terima karena bisnis kopi. Hanya lama-lama mereka tunduk dengan mereka, ikutlah di agamanya. Kalau karena mereka belajar, proses belajar, enggak. Mereka hanya karena bisnis dengan penjajah waktu itu, dengan pedagang Belanda VOC, sehingga mereka turut kepada agama dari mitra kerja. Tapi satu hal, Belanda tidak menjajah Toraja, tidak ada kerajaan yang berani naik ke Toraja menjajah, itu nggak ada. Makanya kita punya itu disebut Toraja. Apakah artinya itu Toraja? Orang tidak ngerti itu Toraja. Toraja itu artinya kumpulan keturunan raja-raja. Tuh, orang raja-raja semua. Iya, itulah. Cocok toh, aku bilang. Cocok kan? Cocok. Sayangnya masuk POC mengajak keluarga kita, kayak kita untuk ikut agama mereka. Kalau proses belajar enggak. Bukan berbeda dengan Islam, maaf. Islam itu masuk ke Nusantara, merubah wajah Nusantara karena orang-orang yang ada cendekiawan para terpelajar itu belajar Islam, belajar Al-Quran, dipedalami Al-Quran. Oh, ternyata ini masuk akal. Makanya mayoritas penduduk Indonesia itu masuk Islam. Tapi kalau Kristen itu karena faktor bisnis, faktor karena kampungnya ditempati markas POC waktu itu. Pasti menjadi basis penjajah kampung itu, sehingga orang-orang di situ menjadi penganutnya. Tapi kalau dibilang mereka belajar kekristenan dari A sampai Z sampai dia masuk, itu enggak. Seperti itulah, Dek. Jadi kalau mau belajar juga Islam, belajar mungkin. Karena Kristen itu tidak perlu dipelajari. Yang penting yakin kita terima Yesus, mati di atas salib, dosa-dosa tak ditebus, mati langsung masuk surga, selesai. Nyanyi di gereja hari Minggu, udah masuk Kristen.
Tapi kalau mau masuk Islam, belajar, prosesnya belajar. Rata-rata orang Toraja itu kan orang pintar-pintar. Orang Toraja itu pintar-pintar. Dan hampir semua instansi di pemerintahan swasta itu ada orang Torajanya hebat-hebat di situ. Matumbai. Lah sulit mengkukan debo boy sulapekan le. Masaimu, tak menekan di bobok. Jaringan saya ya teman-teman. Menurut nari. Ya, apa rah? Kena kutongan nari. Maksudnya aku sesuai dengan apa ya, sesuai dengan penilaianku dan sesuai dengan keyakinanku sendiri. Ya cocok lah itu. Keyakinan kita ya keyakinan kita, tidak mungkin keyakinan orang. Tapi apakah keyakinan kita ini sesuai dengan akal sehat? Itu dulu. Kan Tuhan pencipta langit dan bumi itu kan cuma satu. Yang menciptakan saudari, menciptakan saya. Cuman ada di antara satu di antara kita berdua ini di sini yang salah sembah. Yang kita sembah malah utusannya. Yang harusnya kita menyembah yang mengutusnya. Itu aja permasalahannya kan. Nah sementara Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah itu, kalau kita mau hidup kekal kita harus mengenal Tuhan itu cuma satu-satunya, bukan Yesus. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah hidup kekal mengenal yang mengutus yaitu satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan, baru bisa hidup kekal. Dan itu hanya di Islam. Menurut keyakinannya Bang Suma, tapi menurut keyakinanku kan beda. Karena aku kan yakin bagaimana? Kristen. Nah, bagaimana dengan keyakinan Yesus? Apakah sama dengan keyakinan saudara? Ayo. Yesus yakin sepenuhnya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Nah, Anda yakin Yesus Tuhan? Salah mi, tak bagus cocok mi. Koslet. Kenapa Bang Suma bisa mengatakan bahwa itu Yesus bukan Tuhan? Bagaimana Bang Suma menyimpulkan? Karena Yesus manusia. Yesus manusia. Emangnya Bang Suma sudah pernah lihat? Sudah pernah ketemu secara langsung? Yesus. Yang enggak lah, bagaimana dia hidup 2000 tahun lamanya? Emangnya Bang Suma? Al-Quran saya mengatakan, menjawab semua kegundahan orang-orang Kristen terkait dengan manusia yang lahir tanpa ayah. Al-Quran saya mengatakan Nabi Isa berbicara di hadapan kaumnya ketika kaumnya kemudian menuduh ibunya berzina. Apa kata Nabi Isa? Ibuku bukan pesina. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini hamba Allah, aku bukan anak zina. Aku ini hamba Allah. Allah memberikan aku Injil dan memberikan kepada aku nikmat kenabian. Jadi Nabi, aku beriman kepada ucapan beliau. Sebab di dalam Yohanes 4:22 Yesus berkata begini, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Sedangkan kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Loh, Yesus menyembah Tuhan kok. Kenapa saya harus sembah dia sementara dia menyembah? Tomasaki itu namanya. Kalau menyembah orang-orang menyembah Tuhannya, kita sembah juga dia. Masaki makula. Bitokan ku bilang. Ya, orang sibuk menyembah Tuhannya kok. Orang pakai itu sesek. Apa? Eleka. Tongan pakai itu. Tongan lah. Tongan. Adik saya baru-baru pulang dari Toraja. Pesta neneknya yang baru-baru meninggal. Baru-baru ini. 2 minggu lalu. Pesta neneknya? Mertuanya. Adikku yang bungsu itu istrinya mualaf. Toraja mana dia? Makale. Bagian? Kalau itu saya tidak tahu bagian mana. Yang jelas mereka baru-baru pesta besar ini. Potong sapi sampai 200 ekor lebih.
Tedong. Toraja Kristen. Dan duka to salang itu to raya kena mualaf. Tapi bukan, keluarga besarnya masih Kristen. Cuman iparku aja yang Islam. Oh, berarti kamu punya ipar yang masuk Islam. Mualaf dia. Iya, karena itu kan Kristen. Kecuali kalau dia mualaf Islam. Bukan. Begitu. Ada lagi yang adik mau pertanyakan? Kalau ada sesuatu yang penting naik lagi ke sini. Mau tanya, tadi kan ku dengar itu host bilang katanya kalau Kristen itu tidak ada di sunat. Berdasarkan Bible, di dalam Galatia 5 nomor 2 kata Paulus gini, barang siapa yang menyunat dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Jadi saya kasihan dengan Kristen, bagaimana nih dengan yang bersunat kok dong? Jadi harus cari kulupnya di mana? Hilang nih kulupnya, sambung dengan paha ayam kalau begitu. Ku tanya, itu disunat itu tidak semuanya agama Kristen yang tidak disunat. Pas kan tahu kalau mau terjadi disunat. Yang tidak disunat itu kayak bagian suku Timur, NTT. Iya, tahu. Tapi masalahnya kalau orang semuanya Kristen itu tidak disunat, tergantung dari suku mananya. Ya, masalahnya bukan di situ. Masalahnya Paulus mengatakan di Galatia 5 nomor 2, jika kau sunat dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Jadi orang Toraja bersunat, Yesus Kristus tidak berguna dong menurut Paulus. Yesus sama Tuhan kita percaya, bukan Paulus. Sama Tuhan yang kita percaya. Bagaimana caranya itu? Nah, Kristen itu asalnya dari Paulus, bukan dari Yesus. Saja Ki. Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Ia mengajarkan kekristenan itu Paulus. Pertama kali murid-murid Paulus disebut Kristen itu di Antioquia. Diterangkan di KPR 11 nomor 26. Setahun lamanya murid-murid itu bersama tinggal dengan Paulus di sana, dengan Barnabas juga. Disitulah mulai mereka dipanggil dengan panggilan Kristen. Itu dalilnya. Sementara Paulus pengikutnya tidak disebut Kristen. Gimana dong? Coba lagi, perdalam lagi Bible. Kalau mendapat berarti Paulus yang itu mengarangnya, yang kasih nambah-nambah, yang menambahkan. Itu dia masalahnya, itu di situ. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kamu jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi ada orang Farisi, ahli Taurat, nyebrang lautan sampai Roma, menyeberangi lautan sampai daratan untuk membuat orang-orang di luar sana. Kata Yesus, bukan kata saya. Kalau saya tidak sayang kamu, ngapain saya coba tiap malam begini? Cuman Kristen itu mau tahu, Kristen itu cuman terlanjur Kristen doang. Mereka nggak paham Bible. Cuman karena ikut orang tua dan nyaman di situ. Nyaman, ada sekolah minggu, ada kebaktian muda-mudi, apalagi nyaman di Kristen itu. Nyaman sekali. Jadi orang-orang itu ketagihan di situ, tapi ketika kita hadapkan dia dengan Bible-nya, bingung sendiri karena Bible menceritakan beda, yang mereka praktikkan juga secara turun-temurun dari nenek moyang berbeda. Makanya pendeta pastor itu tidak mau turun di lapangan dialog dengan kami, karena dia tahu kelemahannya. Ini kalau saya turun ini bahaya, lari semua jemaatku ini. Kan dia tahu pasti kami akan muntahkan semua isi Bible yang mereka sembunyikan. Coba nih kalau kita pergi gereja itu terus, itu dalil kasih, masalah kasih itu terus dihantamkan jemaatnya. Kasih pada Tuhan kita begitu besar, kasih kita bla bla dan seterusnya. Ya emang kita diajarkan itu saling mengasihi sesama manusia. Tapi apalah gunanya kasih di dunia tapi mati masuk neraka? Apa gunanya tuh?
Ya itu kan pribadi masing-masing manusia, itu kan urusannya dia. Ya justru karena itu kita belajar. Yang mau dipercaya itu kan Yesus. Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan Yesus. Barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Berarti Yesus yang harus dipercaya. Bukan gereja, bukan pendeta, Yesusnya. Apa yang harus Kristen lakukan? Dia percaya kepada Yesusnya. Jangan kepada gereja, jangan kepada dogma Kristen, jangan. Yesus mengatakan dirinya siapa? Dia Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan Tuhan menurut Yesus. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang mengutus aku. Itu Yesus mengaku kesaksiannya. Nah, kenapa kesaksian pendeta dengan pastor yang didengar? Jangan. Harusnya kesaksian Yesus. Yesus bersaksi tentang dirinya kalau dia adalah rasul. Itu. Gimana dong? Enak memang gereja itu nyanyi-nyanyi. Enak tuh biasa menangis kok di gereja. Kalau aku sih menangis bukan dalam keadaan menyanyi, tidak. Pada saat dia mengkhotbah, terus kalau kita betul-betul menghayati khotbah itu, pasti akan tertusuk dalam hati kita. Karena kebanyakan dari terjemahan Al-Quran dah pakai baca. Menceramanya didengarkan terus ceramahnya, dah hayati dan ceramahnya itu pasti kan tertusuk dalam benaknya. Iya, masalahnya, terus. Jadi bukan karena menyanyi. Itu yang masalahnya, masalahnya, iya. Masalahnya kalau mereka berkhotbah itu sebelumnya dia baca-baca kajian-kajian Islam dulu. Banyak teman saya pendeta begitu, setelah masuk Islam dia ngaku, Bang Suma besok, kalau saya khutbah besok, saya baca literasi-literasi Islam untuk saya sampaikan, saya gabung-gabungkan dengan Bible. Itu. Kenapa mau dibaca kalau di Bible itu coba kira-kira? Untuk menghantarkan manusia itu kasih. Ya, ajaran-ajaran Islam berbicara mengenai akhlakul karimah, bagaimana berbuat baik kepada kedua orang tua, itu dibaca dari literasi Islam. Nanti dirubah-rubah sikit-sikit itu, tapi kalimat-kalimatnya itu diambil dari situ. Banyak temanku pendeta yang mengakui itu. Begitu. Oke, ada lagi? Sudah paham. Iya, nanti naik lagi ya. Besok-besok kalau saya ke Toraja juga ya, kita naik di atas apa itu? Apa namanya itu? Negeri di atas awan. Pakai terus di Lolai. Lolai betul. Saya pernah ke situ. Oke, makasih ya. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, sesama cucunya Indo jangan sampai tersinggung, saya minta maaf. Ya, Le. Oke, makasih. Iya. Selamat Ki. Kurus semangat. Saya turunkan ya, Dek. Ya, semangat malam. Oke, teman-teman, silakan yang non-muslim. Orang Toraja bagus-bagus itu dia. Kalau teman diskusi bagus. Mereka orang-orang Toraja itu pintar, cerdas. Silakan teman-teman ajukan permintaan. Tapi naik yang kesurupan ya. Jangan ngamuk-ngamuk. Oh iya juga. Imam Masjid Besar Toraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nyimak Ustadz, selamat malam, sehat selalu. Orang Toraja kaya. Oh iya, betul. Semangat malam. Ada Katolik Protestan. Oh ya sayang.
Hah? Saya lagi apa sayang? Hah? Saya lagi aku. Hah? Apa sayang? Makatik polok mulai. Sayang. Oh sayang. Sayang gimana sayang? Aku sudah ada yang punya loh. Oh sayang. Sakit juga ente. Nenek kok sayang. Nah, kita masuk. Halo, semangat malam. Ya, semangat malam Bang Juma. Malam juga Abang. Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta, Mesianik, apa kan Tumai? Oh, Protestan. Silakan buka kamera Bang. Ya. Oh, yang tadi siang itu ya? Tadi sore ya? Ya, sekarang udah malam, jadi tadi belum sempat karena lagi di jalan toh. Oke. Jadi saya ngikut Bang Juma aja, tutup mulut, kita tutup mulut. Ya nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Ya gimana Bang Juma? Ini ada tema. Kasihan juga itu si Lin itu sama-sama Toraja kok dihajar habis-habisan. Gimana nih Bang Juma nih? Bukan dihajar, enggak. Diskusi aja tadi. Diskusi. Dia kan? Enggak. Bukan bingung dia. Dia hormat sama senior. Oh, itu masih adik ya? Iya, masih adik. Bagus juga ya bahasa Torajanya ya? Bagus, karena dia mirip-mirip bahasa antara bahasa Thailand dengan bahasa Dubai. Iya, saya baru dengar lengkapnya begitu. Ada teman-teman orang Toraja tapi nggak pernah dengar ngomong bahasa Toraja yang lama gitu. Ini kan cukup panjang tadi bahasa Torajanya ngobrol sama Linnya. Iya, itu pun saya mengeja karena dulu di kampus seringnya bahasa Toraja, kampus. Karena banyak teman-teman dari sana. Sekarang sudah jarang. Jadi agak-agak kaku gitu. Toraja kan apa tuh? Negeri di atas awan ya? Ya, betul. Negeri di atas awan. Ada beberapa teman yang foto-foto itu sepertinya berdiri di atas awan, tapi sebenarnya itu di bukit katanya. Gunung ya? Iya. Oke Bang, masuk tema kita. Silakan Bang Juma. Iya. Seperti dalil yang saya bawakan tadi, Yesus itu di dalam Yohanes 12 mengatakan bahwa barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang di atas muka bumi bukan menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia. Barang siapa yang menolak aku, tidak mendengarkan perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku sampaikan. Yang telah aku sampaikan. Firman itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, yang saya khawatirkan ini teman-teman Kristen. Sebab ketika Yesus mengatakan ucapan ini, itu belum terjadi penyaliban. Paulus belum muncul, kitab Wahyu belum ada. Artinya bahwa Yesus murni hanya sebagai rasul di sana ketika dia mengatakan di akhir zaman yang akan menjadi pola penghakimannya adalah ajaran dia selama 3,5 tahun itu. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku sampaikan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, ketika Yesus datang kedua kalinya, bukan perkataan Paulus, bukan perkataan Lukas, Markus, Matius yang akan menjadi pola penghakiman. Tetapi perkataan Yesus selama 3,5 tahun itu penginjilan. Ketika dia ke Galilea, ketika dia di tanah Yudea, disitulah dia kemudian mengajarkan semua ajaran yang berasal dari Tuhannya. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Nah, firman yang telah Yesus sampaikan inilah nanti akan menjadi tolak ukur penghakiman beliau. Nah, kalau saudara-saudara kami hadir kemudian di hadapan Yesus sebagai hakim, apa yang saudara Kristen mau katakan? Rutinitas ritual saudara kami Kristen tak pernah diajarkan Yesus selama 3 tahun penginjilan.
Yesus tidak pernah mengajarkan juga, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa. Karena ucapan Matius 28 itu nongol nanti setelah Yesus memproklamirkan penghakiman itu adalah perkataan yang telah selesai diucapkan. Bukan yang akan, tapi yang telah. Bukan juga perkataan kepada aku telah diberi kuasa surga langit, surga di bumi. Bukan juga perkataan akulah Alfa dan Omega. Bukan juga perkataan akulah Yesus bintang timur, itu bukan. Tidak ada itu. Maka pola penghakimannya, ya Kristen semuanya terdakwa jadinya di sana. Karena tidak melakukan firman yang telah Yesus sampaikan. Sebab Kristen dibentuk bukan dari perkataan-perkataan yang Yesus ajarkan pada saat penginjilan, melainkan adalah ajaran Paulus. Nah, nanti untuk menekankan bahwa ajaran Paulus itu benar, mengutip kembali kepada perkataan-perkataan Yesus. Dan kelirunya, karena perkataan Yesus pada saat penginjilan ditujukan kepada Bani Israel agar Bani Israel percaya kalau dirinya utusan. Tapi ucapan ini berubah nilainya ketika yang melontarkan adalah orang Kristen. Contoh, kenapa orang Kristen membawa dalil aku dan Bapa adalah satu? Siapa melihat aku, melihat Bapa. Sudah sekian lama engkau bersama aku, Filipus katanya. Thomas kaget, ya Allahku, ya Tuhanku. Kata-kata ini, kalimat-kalimat ini dibingkai oleh saudara kami Kristen untuk mengatakan Yesus itu Tuhan. Padahal ucapan-ucapan tersebut hanyalah ucapan seorang rasul kepada Bani Israel. Tapi ketika dikonsumsi oleh pengikut Paulus, ucapan itu menjadi ucapan Tuhan. Kalau murid Yesus yang mengkonsumsi yaitu Bani Israel, ucapan-ucapan itu adalah sabda seorang nabi. Tapi kalau ucapan itu dikonsumsi oleh pengikut Paulus, maka firman sabda Yesus itu adalah ucapan seorang Tuhan. Nah, inilah makanya kenapa Yesus itu turun kedua kalinya, bukan Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad tidak ada yang memelintir dirinya, tidak ada yang memelintir ajarannya. Begitu juga Musa. Hanya Yesus yang datang kemudian ajarannya dipelintir oleh sekelompok manusia, maka beliau harus turun meluruskan mereka. Saya kira begitu, Bang. Luar biasa ya Bang Juma mendalami Alkitab itu ya. Makanya iya, Bang, banyak silakan. orang ngomongin Bang Juma. Wah, luar biasa. Banyak orang yang mungkin tidak sedalam itu juga memahaminya, dan banyak pertanyaan-pertanyaan Bang Juma yang memang ya perlu dipikirkan dan didalami oleh orang-orang Kristen ya, termasuk juga saya juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Bang Juma yang sering saya lihat itu, sehingga saya juga mencoba lagi mendalami. Itu hal yang baik saya lihat dari acara-acara Bang Juma ini. Jadi bagi saya memang segala sesuatu itu perlu kita mencari hikmatnya di situ, bukan mencari menang kalah ya. Saya kalau menang kalah, iya Bang, betul. Gitu. Jadi makanya apa yang Bang Juma bilang itu ya tentu itu pemahaman, dan memang banyak yang Alkitabiah, dalam arti memang itu tertulis di Alkitab. Nah, jadi Bang Juma tadi memang pernyataan-pernyataan yang dikutip Bang Juma itu kan dari Alkitab, mungkin tidak persis begitu ditulis di Alkitab, tapi memang intinya seperti yang Bang Juma bilang itu. Tapi satu hal yang saya perlu tanya Bang Juma, kalau sebagian Bang Juma ambil ayat itu dan mengakui ayat itu, memakai ayat itu, tetapi sebagian tidak. Nah, contohnya tadi Bang Juma bilang kalau Yesus mengatakan bahwa segala kuasa yang ada di bumi dan di sorga ada padaku, katanya itu adalah pelintiran dari orang-orang Kristen. Terus apalagi ya, Tuhanku ya Allahku kata Thomas. Nah, itu sebenarnya itu hanya seorang yang menyatakan kepada nabinya gitu ya. Ya seperti itu ya. Nah, ini kita perlu clear dulu nih Bang Juma. Kenapa Bang Juma sebagian ngambil yang tadi ayat tadi yang Yohanes 12 ayat berapa tadi, yang 48 ya kalau nggak salah ya, yang mengatakan bahwa barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, ini Yohanes menulis
dan yang ditulis oleh Yohanes itu adalah perkataan Yesus. Begitu ya? Ini kan kita sepakat Ya. ini. Betul. Ya. Nah, ini perkataan yang dituliskan oleh Yohanes, apa yang dikatakan Yesus. Demikian juga Yohanes ini kanlah salah satu murid Yesus. Nah, demikian juga Matius. Matius juga seperti tadi yang Bang Juma katakan, di Thomas itu di Matius. Yang mengatakan segala kuasa yang ada di bumi dan di surga, kalau nggak salah di Matius juga. Saya juga ayatnya di mana itu. Tapi artinya 28, begini. Bang. Ya, nah itu di Matius ya. Matius 28. Nah, Siap. artinya Yohanes dan Matius ini sama-sama murid dan sama-sama menuliskan apa yang dikatakan Yesus. Nah, jadi kenapa Bang Juma ada yang diambil, ada yang tidak diakui gitu. Nah, ini kan harus clear dulu. Baik. Saya jawab, Bang. Ya. Jadi yang pertama, kita harus pahami bahwa Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, tak ada satupun murid menghafal. Tak ada satupun murid menulis. Yohanes ditulis di tahun 90 sampai 110 menurut keterangan dari bapak-bapak gereja mula-mula. Matius ditulis tahun 60-an sampai 68. Markus juga demikian. Kisah para rasul nggak diketahui kapan ditulis. Lalu kemudian kitab Matius 60-an juga. Nah, permasalahannya adalah Lukas sudah pasti bukan murid Yesus. Meski tradisi Katolik mengatakan dia bagian daripada yang 70 murid. Ya. Markus juga itu diyakini bukan murid. Karena tidak ada data yang tersurat bahwa dia adalah murid. Bagaimana dengan Matius? Untuk mengetahui Matius murid Yesus atau bukan, kita baca semua pola yang ada di dalam kitab tersebut. Ternyata Matius 9, nomor 9, di situ menerangkan bahwa penulis menulis nih. Dikatakan apa? Ada seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai bersama dengan Yesus. Lalu Yesus memanggilnya. Kemudian pergilah Matius bersama dengan Yesus. Pergilah Matius bersama dengan Yesus, si pemungut cukai, di rumah pemungut cukai. Artinya penulis buku Matius ini bukan Matius murid Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan Yohanes? Yohanes namanya Yohanes, tapi belum tentu murid Yesus. Apa pembuktiannya? Kita baca di Yohanes 24, nomor 26. Di situ diterangkan bahwa Yohanes inilah yang bersaksi. Bersaksi tentang apa yang terjadi dan apa yang dikatakannya itu adalah benar. Bukan dia mengatakan dan apa yang aku katakan, tapi apa yang dikatakannya itu adalah benar. Berarti penulis sedang menerangkan kalau dia menulis kesaksian-kesaksian orang lain yang bernama Yohanes. Kesimpulannya, Bang, kenapa saya menerima sebagian, ada saya terima, ada yang saya tidak terima? Karena para penulis ini hanya melakukan penelitian dari kumpulan-kumpulan peristiwa yang terjadi antara Yesus dengan muridnya. Mereka selidiki lalu mereka susun berita-berita itu. Contoh, di Lukas 1:1 sampai 3. Tepolius yang mulia. Banyak orang yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi akan kejadian-kejadian yang ada di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Tuh, itu bukti sederhana saja. Artinya, saya tidak mungkin menerima Bible sebagaimana saya menerima Al-Quran. Al-Quran disampaikan Nabi Muhammad, yang duduk di depannya menghafalkan, yang duduk di depannya menuliskan. Saling cross check. Ada proses talaki. Nabi Muhammad menyampaikan, murid menerima. Murid menerima, murid membacakan, Nabi Muhammad mengkritisi, mengoreksi bacaan musalah. Yang ini yang betul. Nah, jadi tidak ada yang diragukan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ketika kita mengkaji isi Bible itu sendiri, Yesus mengatakan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu diterangkan oleh Yesus dalam Yohanes 5 nomor 30. Itu satu. Yang kedua, ketika dia diuji oleh iblis di Lukas 4 dan Matius 4, apa kata iblis kepada Yesus? Yesus,
Nomor 7-nya, apabila engkau menyembah aku, maka segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Segala kuasa. Apakah Yesus menerimanya? Tidak. Yesus tidak menerimanya. Berarti Yesus masih pada pola aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang ketiga, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ada penyesat yang datang memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang. Yang keempat, yuk Matius 12 nomor 38 40 sampai 40. Kata Yesus begini, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Artinya dia akan keluar dari perut bumi hari ketiga itu. Dan itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Kalau saya percaya kepada yang bangkit, lalu mengatakan mereka mendekati mereka lalu berkata kepada aku telah diberi, berarti saya percaya itu adalah Yesus. Berarti saya percaya kebangkitan. Kapan saya percaya kebangkitan? Berarti saya masuk dalam kategori angkatan jahat. Saya nggak mau. Nah, sedangkan murid-murid Yesus yang bukan angkatan jahat tidak percaya tentang kebangkitan. Contoh, Lukas 24 nomor 36, 37 sampai 44. Apa kata makhluk tersebut setelah hari Minggu? Tiba-tiba muncul di murid-murid. Salam alaikum, keselamatan atas kalian. 37-nya, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Loh, kenapa dia tidak mengira Tuhan? Kok malah dikira hantu? Kalau dia memang mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga, maka murid-murid yang sudah kehilangan selama 3 hari, begitu melihat gurunya akan berlari memeluk dan mencium. Bahkan kalau dia Tuhan disembahnya. Tapi faktanya tidak. Dia malah menganggapnya hantu. Data nomor 9 dari Lukas 24, Maria Magdalena, Maria Yakobus, Salome pergi ke makam Yesus pada hari Minggu pagi-pagi. Dia tidak menemukan mayatnya di sana. Lalu pergi melapor ke 11 muridnya. Hei rasul-rasul, murid-murid, gurumu tidak ada di kuburan. Hilang dia. Ke-11 murid mendengarkan itu, mereka tidak percaya dan menganggapnya omong kosong. Namun pagi-pagi sekali, meskipun demikian, Petrus pagi-pagi sekali ke makam. Dan betul dia tidak menemukan mayat Yesus selain kain kapan saja. Dan berkata di dalam hatinya, si Petrus nih berkata dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Artinya Petrus pun tidak mendapatkan tanda kebangkitan. Yang mendapatkan tanda kebangkitan hanya angkatan jahat. Murid-murid tidak, mamanya tidak, saudara-saudaranya tidak ada. Hanya angkatan jahat yang kemudian menunggu di kuburan. Murid tidak. Nah, apakah saya mau ikut terlibat kepada angkatan jahat menunggu kebangkitan? Lalu kepada aku telah diberi. Dan yang poin terakhir abang, bukti bahwa itu bukan Yesus yang keluar dari kubur. Kita lihat ketika dia mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nomor 20-nya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Nah, kita bandingkan tuh ajaran Yesus yang akan menjadi poin penghakiman. Ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tak ada. Ada nggak Yesus mengajarkan ibadah minggu? Tak ada. Ada nggak ajaran Yesus mengajarkan kemudian Natalan? Nggak ada. Menyembah dirinya setara dengan Bapa? Ada? Nggak ada. Jangan bersunat? Nggak ada. Makan babi? Nggak ada. Jadi semua yang diajarkan kemudian makhluk yang keluar dari kubur ini, itu tidak berkesusian dengan ajaran Yesus pada saat penginjilan. Bagaimana saya mau percaya semuanya Bible itu? Tidak mungkin. Tidak mungkin saya percaya semuanya. Yang terakhir, abangku, yang terakhir, sebelum ditanggapi, maaf kepanjangan, tapi ini harus saya sampaikan. 2 Petrus 2 nomor 1. Di situ dikatakan oleh murid Yesus, katanya menurut Kristen. Apa yang dikatakan di sana? Sebagaimana dahulu di tengah-tengah umat Elohim muncul nabi-nabi palsu, demikian juga sekarang ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan ajaran-ajaran yang membinasakan. Nah sekarang kalau saya ditanya nih,
Apakah kitabnya Nabi Musa yang disebut PL ini sudah ada padanya waktu itu Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi bergabung di kitabnya Yahudi? Tidak ada. Pertanyaannya, siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran baru ke dalam kitabnya Yahudi? Itulah yang disebut pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Saya kira begitu. Silakan, Bang. Termute mungkin ya? Oh ya, baik Bang Silakan. Jumat. Ya, terima kasih untuk pembahasannya yang penjelasannya yang cukup cukup panjang, dan sebenarnya memang kalau kita membicarakan ini ya tidak mungkinlah bisa semuanya dengan clear atau jelas atau bisa saling menanggapi satu-satu seperti yang tadi Bang Juma udah sampaikan semua itu. Tapi ya sebisanya apa yang kita bisa bicarakan dari pembahasan ini, ya itu yang akan saya menurut pandangan saya. Jadi kalau tadi Bang Juma bilang ya yang penulis Matius itu kalau dilihat dari ayat Matius tadi ya belum tentu dia, karena di situ dibilang ada seorang pemungut cukai gitu. Nah, kalau di dalam hal ini ya mungkin ini kan persepsi Bang Juma juga karena dari kalimat itu. Nah, kalau dari persepsi saya, ya saya tetap percaya itu tulisan Matius yang menyatakan juga bahwa ya itu menjelaskan bahwa dia ada di sana waktu itu gitu. Jadi dia seperti menjelaskan pada dirinya lah, menuliskan dirinya sendiri. Ini persepsi saya masalah itu. Nah, kalau Yohanes juga, kalau Bang Juma bilang, belum tentu juga Yohanes yang menulis, karena tadi ada beberapa ayat itu. Nah, kembali kalau dalam hal ini, ya mungkin saya tidak bisa sepakat dengan Bang Juma, karena dari apa yang saya pahami, bahwa Yohanes menulis ini di Pulau Patmos, waktu dia menulis surat Yohanes dan Wahyu, dia waktu itu pada saat pemerintahan Romawi itu kan diasingkan ke Pulau Patmos, dia menulis di sana. Jadi ini semua saya percaya itu adalah semua tulisan Yohanes. Nah itu. Terus hal yang tadi Bang Juma bilang, apa lagi tadi Bang Juma? Wah, saya jadi panjangan jadinya. Saya tidak ingat satu-satu lagi karena cukup panjang Bang Juma tadi narasinya. Iya. Terkait Tapi dengan Yesus Hakim yang adil inilah ya. Ini kan temanya Yesus Hakim yang adil ya. Nah, tadi kembali lagi kepada Yohanes berapa tadi yang ini yang ada hakimnya 12. gitu. Yohanes 12 ya. Oke, kita ke sana aja supaya dari sana kita beranjaknya nanti. Nah, jadi barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, tentu ini benar. Ini memang Yesus mengatakan, tetapi konteksnya apa yang dia katakan ini yang telah kan ini yang diperkatakan oleh Bang Juma. Dia telah ada hakimnya yang telah kukatakan kepadamu. Telah kukatakan. Ini Bang Juma harus lihat bahwa waktu itu kalau kita lihat konteksnya ini di seluruh tulisan Yohanes 12 ini karena orang Yahudi yang ada di sana tidak percaya kepada Yesus. Jadi dia menyatakan ini bukan berarti nanti nggak ada lagi firman yang bisa atau yang tidak perlu diikuti gitu. Bukan itu, ini dia sudah menceritakan bagaimana kerajaan Allah. Kalau dilihat dari atas itu kan banyak dia mengadakan mujizat di depan mata mereka. Namun mereka tidak percaya kepadanya. Itu di Yohanes 12 ayat 37. Nah itu seterusnya itulah maka keluar kalimat ini dari Yesus. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya,
yaitu firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi perkataan-perkataan dia yang sudah dia katakan kepada orang Yahudi ini, kalau memang dia tidak percaya, maka itu yang akan menghakimi dia gitu. Bukan berarti ini untuk kedepannya terus nanti setelah ada perkataan yang dari rasul atau tulisan-tulisan rasul itu sudah tidak lagi berlaku, bukan itu. Kalau ini saya bisa buktikan ya bahwa Yohanes 12 ayat 48 itu konteksnya hanya pada saat ada di sana orang-orang Yahudi itu. Nah, di sini begini. Yesus memang adalah kalau dilihat konteksnya ini, Yohanes 12 ini berbicara kepada orang Yahudi yang menolak Yesus. Itu udah kita baca dari ayat atas, dari atas bisa nanti dilihat. Jadi mereka mendengar Yesus, tapi mereka menolak Yesus. Nah, maka karena itu Yesus bilang mereka akan dihakimi yang telah firman yang dia katakan. Nah, terus ini bisa kita lihat bahwa apa yang dikatakan oleh rasul-rasul atau tulisan rasul-rasul itu merupakan juga otoritas yang diberikan oleh Allah untuk mereka tuliskan apa yang diperkatakan oleh Yesus selama hidupnya. Karena pada waktu Yesus hidup, tidak semua ya yang dia perkatakan langsung itu yang dituliskan di situ, tapi banyak. Pada saat mereka hidup bersama 3,5 tahun pelayanan itu banyak perbuatan-perbuatan Yesus yang mereka itu catat kembali, yang pada saat Yesus ada itu belum dituliskan. Nah, makanya setelah Yesus tidak ada, disitulah maka mulai ditulis oleh mereka semua itu, murid-murid itu menulis, Matius menulis, terus Yohanes menulis, Markus yang mana itu adalah salah satu dari teman atau anggota dari Paulus itu, rasul itu menulis gitu. Nah, ini dia konteksnya. Jadi kita tidak bisa hanya membatasi apa pada saat Yesus ada di bumi saja, sehingga itulah perkataan Yesus dan hanya itu yang bisa dianggap Injil atau firman Tuhan gitu. Karena begini, saya kasih tahu satu ya, supaya dapat nanti bahwa tulisan-tulisan rasul itu pun adalah diberikan otoritas oleh Allah untuk menuliskannya. Nah, ini sebentar. Kalau tulisan dari Paulus itu Petrus sendiri ya, ini di 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Nah, Petrus itu juga mengakui tulisan-tulisan dari Paulus. Makanya dia juga waktu Paulus itu membuat apa? Kita lihat di ayatnya 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. 2 Petrus 3. Nah, ini kan Petrus bilang nih. Nah, ini Petrus sendiri yang murid Yesus langsung ya. Kalau Paulus kan memang nggak murid Yesus langsung ya. Petrus pertama juga murid-murid Yesus langsung itu mereka tidak percaya kepada Paulus. Mereka itu merasa dia pura-pura karena selama masa zaman Rasul itu sebelum kejadian Paulus ketemu dalam sinar dengan Tuhan Yesus, mereka itu kan tahu Paulus ini adalah orang yang menganiaya orang-orang pengikut Kristus yang juga ikut di dalam pembunuhan begitu. Nah, makanya nggak ada murid yang percaya pada saat Paulus mengatakan bahwa dia sudah menjadi murid Tuhan atau sudah memberitakan mengenai Tuhan Yesus. Nah, maka tidak segampang begitu langsung Paulus diterima oleh murid-murid atau orang-orang Kristen pertama itu, orang-orang pengikut Kristus itu, nggak segampang itu. Tapi setelah mereka lihat ya dari apa yang dia ceritakan dari Paulus ini, terus bagaimana sekarang perbuatannya, barulah murid-murid itu, termasuk salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus adalah Petrus, dia bilang di 2 Petrus 3 ayat 15 ini, anggaplah kesabaran Tuhan kita itu sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya.
Jadi Petrus mengakui bahwa Paulus itu sudah menerima hikmat oleh Allah kepada dia yang dikaruniakan kepadanya, sehingga dia menulis. Nah, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Maksudnya masalah-masalah pengajaran-pengajaran itu gitu. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, ini dia katakan, Petrus katakan, tulisan-tulisan Paulus itu, ya, itu dari ilham, dari hikmat yang dia terima, yang dikaruniakan oleh Allah. Nah, itu makanya kadang katanya susah dipahami, dan banyak orang-orang, ya, yang tidak teguh imannya, yang bukan yang percaya, memutarbalikkan itu, tapi itu nanti menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri. Nah, itu salah satu menandakan bahwa tulisan-tulisan Paulus ini juga dapat otoritas dari Allah, ya, dapat otoritas dari Allah, pengakuan dari murid dari Yesus sendiri, salah satunya itu Petrus. Nah, makanya kalau dibilang tulisan-tulisan setelah apa perkataan Yesus itu tidak bisa lagi dipakai, nah ini salah satunya sudah di sana itu kan. Kalau kita flashback ke belakang, tentu bagi Petrus dan murid-murid yang Yesus langsung, ya Paulus itu lebih menyeramkan daripada yang kita sekarang rasakan. Mereka itu mengetahui bagaimana Paulus itu menganiaya, bagaimana dia juga ikut seperti Stefanus dirajam, dia juga ikut di sana, dia mengizinkan, malah dia minta surat kepada imam-imam itu supaya bisa dia juga mengejar atau ikut menganiaya orang-orang Kristen sampai ke Damaskus itu. Nah, disitulah kejadian itu yang dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, itu. Jadi ini Bang Juma, makanya surat-surat yang selain dari perkataan Yesus itu, ya tentu itu juga adalah karunia atau otoritas yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi mengapa di Yohanes 12 ayat 14 ini hanya menyebut firman Yesus? Ya karena Yesus sendiri sedang berbicara kepada orang yang secara langsung mendengarnya tetapi menolaknya. Jadi di sini konteksnya itu Yesus bilang ya, kalian sudah mendengar aku, tetapi jika menolak firmanku, maka firman itulah yang akan menjadi dasar penghakiman kalian. Nah, seperti itu. Jadi ayat ini bukan sedang membahas tulisan-tulisan nanti setelahnya, bukan gitu. Jadi itu yang saya mau tanggapi gitu, Bang Juma. Ya itu. Oke, baik. Jadi yang pertama, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang menjadi porsi Yesus telah Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Berarti segala firman itu selama 3 tahun itu sudah selesai. Adapun yang kita bahas bahwa dia adalah hakim yang adil, dia sudah mengatakan bahwa yang menjadi hakimnya nanti di akhir zaman adalah perkataan yang telah ia katakan. Kalau saudara mengatakan ucapan-ucapan itu juga mencakup ajaran Paulus dan seterusnya teman-temannya, di mana Yesus mengatakan itu? Ada nggak Yesus pernah mengajarkan tentang buku-buku buku-buku Paulus? Sementara buku Paulus ini membentuk separuh penduduk bumi, memiliki sebuah keyakinan, tapi tak tersentuh oleh Yesus itu sendiri. Dia mengatakan barang siapa yang menolak aku, tidak mendengarkan perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku katakan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah,
ketika dikatakan bahwasanya perkataan yang telah dikatakan dan semuanya telah disampaikan kepada muridnya, mana ucapan Yesusnya terkait Paulus? Ucapan Yesus, boleh silakan. Ucapan Yesus, ya, ucapan Yesus tentang Paulus itu di mana? Sehingga ajaran Paulus juga akan menjadi tolak penghakiman Yesus nanti di akhir zaman. Silakan. Baik, makasih Bang Juma. Jadi gini, Yesus itu memberi wewenang kepada para rasul, ya, memberi wewenang. Bisa kita lihat sesudah kebangkitan Yesus, ya, Yesus itu tidak pernah berkata juga, ya, kalau kita ambil negatifnya itu, dia tidak pernah berkata jangan menulis apapun setelah kukatakan apa yang setelah kuajarkan gitu. Dia tidak mengatakan juga itu, ya, tidak. Tapi sebaliknya, ia memberi kuasa kepada para rasul melalui apa? Roh Kudus. Nah, kita baca di Yohanes 14 ayat 26, Bang Juma. Yohanes 14 ayat 26, saya bacakan ya, Yohanes 14 ayat 26. Supaya kita juga, ya, semuanya tentu bisa melihat nanti ke depannya apakah seperti apa gitu ya. Nah, jadi Yohanes 14 ayat 26 ini, Yohanes menuliskan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, ini perkataan Yesus ini, Yohanes tuliskan ya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, Roh Kudus itu mengingatkan kembali begitu banyak yang sudah diceritakan oleh Yesus, ya. Itulah yang akan dituliskan kembali oleh rasul-rasul ini. Nah, ini salah satunya. Kita lihat lagi. Nah, Yohanes 16 ayat 13 itu dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi apa yang diberikan oleh Yesus itu otoritas untuk menceritakan kembali apa yang sudah dia ajarkan. Ya, dituliskanlah itu dan dituntun oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang akan membawa kebenaran. Jadi apa yang diceritakan itu tidak akan diceritakannya atau ditulisnya sesuai dengan kehendaknya sendiri, tidak. Karena ada Roh Allah, ada Roh Kudus di situ yang menuntun kepada kebenaran yang sesungguhnya seperti apa yang Yesus mau. Nah, ini dia dasarnya mengapa ya gereja mulia-mulia itu menerima tulisan para rasul sebagai firman atau otoritas di dalam Alkitab gitu. Makanya bisa dikanonkan, kalau kami bilang dikanonkan itu dijadikan satu gitu dengan yang lain. Gitu Bang Juma, itu kira-kira pandangan saya. Baik. Saya minta satu data pembuktian dari Yohanes 14:26 ini terkait roh seorang penolong lain atau Roh Kudus yang diutus kemudian dalam nama Yesus yang mengingatkan segala perkataan Yesus ini itu datang kepada Paulus. Di mana Roh Kudusnya datang kepada Paulus? Tolong dikasih dalil. Nah, jadi kalau kepada Paulus ini begini. Paulus ini kan kita tahu dia bukan murid langsung Yesus. Ya, pada saat Yesus ada, dia belum menjadi murid Yesus. Justru pada saat Yesus pun sudah naik ke surga dan murid-muridnya sudah mulai memberitakan, justru dia penganiaya, ikut untuk menganiaya orang-orang pengikut Kristus. Tapi ini kan kita kembali kepada otoritas Allah. Nah, pada saat dia mau ke Damsyik untuk menganiaya pengikut Kristus di Damsyik, ini cerita di Alkitabnya. Ya, jadi saya bukan dengan pengarang sendiri enggak, tapi kalau kembali lagi nanti Bang Juma percaya atau tidak di Alkitab itu, ya tentu itu beda lagi konteksnya gitu. Tetapi setelah dia berjalanan ke Damsyik itu, disitulah dia melihat cahaya yang terang sehingga menyilaukan dia sampai dia terjatuh dan dia mendengar suara. Hai Paulus, Paulus. Ya, Roh Kudus, Bang, Roh Kudus. Iya. Jadi dari disitulah nanti, maka ya setelah dia menerima suara itu, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Nah, Paulus bilang, siapa engkau Tuhan?
akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, maka dari Roh Kudusnya ada nggak? Nah, Roh Kudus itu begini, setelah dia sudah mulai datang itu ke sudah dia datang ke Ananias, terus dia sudah didoakan oleh Ananias karena itu disuruh oleh Tuhan, ya, sehingga dia kembali sudah mulai menjadi pengikut. Nah, Roh Kudus ini kalau untuk ke Paulus, ya tentu ini firman yang tadi mengatakan, yang tadi saya bilang itu, bahwa Yesus memberikan kepada murid-muridnya. Nah, termasuk Paulus inilah yang dia mengaku dia rasul dari Kristus karena pertemuannya dengan Kristus itu. Jadi, Yohanes 24 ayat 26 ini pun berlaku bagi dia, begitu Bang Juma. Iya, oke. Kami tidak menemukan data. Yang kedua, Roh Kudus datang kepada Lukas. Kalau dibilang Lukas Roh Kudus langsung datang kepada Lukas, itu konteksnya ini Bang Juma ini mau seperti apa datangnya itu Roh Kudus? Lah kan tadi perkataan yang telah aku katakan, perkataan itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Saudara saya menambahkan bahwa bukan cuma yang telah, tapi yang akan. Sebab Yesus mengutus Roh Kudus untuk mengajarkan perkataan Yesus kepada mereka yang ditulis yang akan datang. Paulus tak ada, Lukas ada nggak Roh Kudus? Nah, sekarang kan begini, Roh Kudus ini kalau Yohanes 14 ayat 26 ini tadi kan jelas, ya, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini kan kepada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus ini yang inti itu ada yang 12 murid itu. Tetapi murid dari 12 inti ini kan ada lagi murid-murid yang lain. Bukan hanya dia saja. Jadi siapa dari murid-murid ini yang memang dikaruniakan Roh Kudus untuk menuliskan itu, tentu murid-murid yang ada inti ini, ya, yang di inti ini, inilah selektifnya mereka itu. Tidak bisa sembarangan mereka menulis kalau bukan ada hubungannya dengan murid-murid inti. Nah, jadi semua yang nulis itu ada hubungannya dengan murid-murid intinya. Roh Kudus itulah, Roh Kudus maksudku, Roh Kudus datang nggak kepada Lukas, kepada Markus, kepada penulis Matius sekalipun, dan juga penulis buku Yohanes? Ada nggak dalilnya mereka kedatangan Roh Kudus? Ini tadi kan otoritas ini yang diberikan Yesus ini, Roh Kudus. Begitu dia bilang, Roh Kudus akan kuberikan kepadamu, ya bukan berarti Roh Kudus itu langsung tiba-tiba seperti kilat langsung srup satu-satu gitu, bukan begitu. Tetapi Roh Kudus itu ada di dalam hati setiap mereka dan menguasai hidup mereka untuk menuliskan apa yang Tuhan Yesus mau atau apa yang sudah Tuhan Yesus ceritakan bagi mereka untuk mereka ingat. Untuk mereka ingat dan mereka katakan atau tuliskan itu. Nah, itu dituntun diingatkan. Kita kan kadang udah lupa bagaimana atau apa yang sudah kita dengar setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Itu kan bisa kita lupa. Nah, itu yang ingatkan siapa? Ya, kalau dia dulu gurunya Yesus, ya tentu kalau ada gurunya bisa diingatkan gurunya. Ini kan Yesusnya sudah tidak ada di bumi. Nah, Roh Kudus itulah yang mengingatkan. Nah, itu yang kami percaya, Roh Kudus itu adalah roh yang diberikan oleh Yesus untuk bisa mengingatkan akan apa yang sudah dikatakan Yesus dan juga menuntun ke dalam seluruh kebenaran sesuai dengan yang disampaikan oleh Yohanes ini. Gitu Bang Juma. Oke. Jadi coba, apakah saudara juga merasa bahwa pada diri abang ini ada Roh Kudus? Oh, pasti. Wah, syukur alhamdulillah. Pasti. Apa yang Anda ingat terkait dengan Yohanes 13:14? Maksudnya? Ucapan Yesus. Yohanes 13:14 maksudnya bagaimana? Semua Yohanes 13:14 itu? Iya. Yohanes yang 13, Anda ingat. Yang Anda ingat. Iya.
Ini tadi yang kita baca ini tadi. Oh, dibaca, bukan diingat Bang ya? Loh, ada sebagian yang kita ingat, ada yang nggak kita ingat Bang Juma. Jadi begini, bukan berarti kalau kita ada Roh Kudus, seluruh isi firman itu, Alkitab itu kita ingat. Kalau kita tidak membaca berulang-ulang, Roh Kudus itu bukan roh yang memberikan keajaiban misalnya BIM gitu, bukan. Roh Kudus itu Yohanes 14 26 Bang. Roh Kudus bila ada, dia akan mengingatkan segala sesuatu, semua yang telah aku katakan kepadamu. Yohanes 12:44, apa yang Yesus katakan di sana Bang? Abangku ingat? Yohanes 12:44. Iya, abangku ingat? 44 sebentar ya. Masih membaca, mencari. Barang siapa percaya aku, ia bukan percaya kepada aku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Bukan Roh Kudus itu Bang, itu Anda baca. Loh, Bang Juma, begini. Nah, inilah salah. Roh Kudus pada dirinya. Abang mengaku juga begitu. Kalau Yohanes yang penuh Roh Kudus aja tidak ada bacaan, dia bisa menyusunnya di tahun 90. Abang sudah membacanya berulang-ulang, kenapa nggak bisa ingat? Loh. Ya, ini begini, apa yang disampaikan oleh Yesus itu kepada murid-muridnya, tentu murid-muridnya itu pertama dia sudah lebih lama bersama Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, ya. Nah, terus begitu apa yang diajarkan itu semuanya tentu pada saat itu mereka bersama, makan tidur mereka bersama. Tentu itu dialami oleh mereka juga. Nah, itu lebih cepat juga mengingatnya, begitu diingatkan ya dia bisa mengingatnya lebih cepat gitu. Kalau kita itu kan mengingat itu dari tulisan-tulisan yang begitu kita nggak alami, ya tulisan ini juga ya mungkin kita bilang kita baca juga itu kan baru-baru sekarang ini. Dari kecil saya juga nggak baca Alkitab. Dan kalau mereka itu setiap hari sama, makan sama tidur bersama, cerita dengan cerita, diceritakan. Kita pun kalau punya teman 3 tahun setengah bersama, cerita apa pun dia ceritakan itu, walaupun kita tidak tulis, itu makin lebih gampang kita akan mengingatnya kalau kita renungkannya kembali gitu. Apalagi mereka ini diberikan Roh Kudus itu lebih cerah, lebih menghemat, lebih berhemat, lebih bisa lagi menuliskan dengan benar. Gitu Bang Juma. Oke Bang, oke. Saya paham. Makasih ya. Terima kasih Bang Juma. Luar biasa ya? Bang ini. Izin turun. Siap. Baik. Tadi ingat gak teman-teman, saya mengatakan bukti bahwa Matius bukan murid Yesus. Baca Matius 9 nomor 9. Bukti bahwa Yohanes bukan murid Yesus. Baca Yohanes 24 nomor 26. Padahal kitab Yohanes itu hanya sampai kitab 21. Ada yang ingat? Saya bilang Yohanes 24. Iya katanya iya. Padahal kitab Yohanes itu hanya sampai bab 21. Bukan Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Tak siapa? Heran saya. Maafkan diriku teman. Maafkan aku. Aku butuh yang keras. Adakah onde-onde?
teman-teman, pendeta pastor hadir di sini. Jangan kau biarkan pengikutmu tersiksa. Silakan hadir, kita berdiskusi. Banyak yang melakukan multi ini teman-teman. Tapi yang mana yang oten? Eits, kenapa lari? Oh my god. Di sini aja. Lalu semangat malam. Halo. Halo. Halo juga. Selamat Katolik sore Protestan. Ya. Sore. Katolik Protestan. Oh, saya Katolik dari Timur Leste. Ah, mantap sekali. Iya. Ada tema saya. Gimana kakak? Yesus hakim yang adil. Oh, saya tidak tahu kakak. Baik. Jadi mau minum kopi saja? Kurang tahu bahasa. Oh ya ya, oke. Maaf, minta maaf. Gak apa-apa. Makasih ya. Makasih. Dan salam dari Inggris. Iya, oke bang. Salam dari Inggris. Wow. Menyerah dia teman-teman. Maksudnya mungkin dia menjaga jangan sampai di Inggris dia ditahan. Halo, semangat malam. Halo. Bahas keanoniman gospel aja daripada Zakir naik udah usang. Bahas keanoniman gospel bahwa sudah disetujui semua sarjana Kristen bahwa penulisnya itu anonim. Gak mungkin nelayan Galilea B1 itu menulis buku sastra Yunani. Mending bahas keanoniman gospel aja. Itu sudah disetujui daripada retorika Zakir naik. Bahas itu aja, keanoniman gospel. Anda bisa. Halo. Anda bisa bahas tema itu, materi itu, bahasan itu. Nggak, maksud ya bisa-bisa aja, tapi kan ada Bang Zuma yang udah punya view yang banyak. Maksudku kan sayang banget gitu loh, karena gereja ini sekarang masih menganut konservatif bahwa penulisnya itu masih murid Yesus, padahal kan nggak mungkin. Iya, betul. Orang Galilea B1 menulis Kusasa, dan ini sudah diakui oleh sarjana sendiri kok, sarjana Kristen maupun sekuler juga. Iya, itu betul. Cuman cakupan itu kan tema yang berbeda. Autentikan daripada Bible sehubungan dengan pengajaran Yesus pada zamannya, pada masanya. Ya menurutku sih sayang aja Bang Zuma, kalau soalnya Kristen Indonesia tuh masih didoktrin bahwa penulisnya itu ini murid Yesus. Iya. Sayang banget karena masih belum banyak yang tahu gitu. Itu kalau dikasih tahu penulisnya itu anonim dan bukan murid Yesus, pasti mungkin banyak yang mualaf karena ketahuan palsu kitabnya. Oke, siap. Iya Bang Zuma ya, makasih Bang Zuma. Iya. Itu aja sih sarannya Bang Zuma. Siap. Makasih Bang Zuma. Iya. Dulu waktu di Zoom juga ini pernah saya angkat ya terkait materi ini. Cuman tidak ada saudara Kristen yang punya ini pengetahuan yang mendetail tentang itu. Jadi
apapun yang kita sampaikan mereka hanya menggonggong dan ya bukannya menjawab tapi malah nyerang balik secara membabi buta gitu. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Halo. Assalamualaikum. Ya. Hello. Hello. I am Pakistan. Sayur pakis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, church. I am Muslim. Oh, very good. Kupikir tadi jualan sayur pakis. कैसे हो? How are you? I'm fine, thank you. And you? How are you? I'm fine. And you? Okay. Oh, okay. Oh, mama Cute matter. Aku masuk tu. Take a tu. Tiga उर्दू में बात करो. पाकिस्तानी. Oh, Pakistan. Bapak Dinas Halo. Iya, halo juga. Mau pergi utuh na nasa. Sakit lututnya kata dia. Sakit lututnya. Mau dikasih obat cacing. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Katolik Protestan abang? Protestan bang. Oke, sip. Ngantuk ya? Enggak bang, enggak ngantuk bang. Santai. Enggak ngantuk. Oh, santai. Ini ada tema Yesus akan datang sebagai hakim adil. Anda sudah siap dihakimi Yesus? Sudah bang. Sudah siap. Kalau Yesus tanya siapa yang ngajarkan jadi Protestan? Kalau Yesus bertanya seperti itu, Protestan? Ya, jawabannya? Keimanan saja bang. Hah? Hanya keimanan saja pengikut Kristus bang. Pengikut Kristus itu kan tidak Protestan dia. Protestan itu kan cuma aliran bang. Iya, pengikutnya nggak beraliran Protestan. Jadi apa bang? Yudaisme. Yudaisme. Apa itu bang? Yahudi. Aliran Yahudi, sama seperti orang-orang yang menyebutnya sekarang orang Farisi, mereka ahli Taurat. Bukan bang. Maksudnya? Bukan itu aja bang. Lalu apa? Gini bang, boleh saya menjelaskan sedikit bang? Boleh dong, boleh. Ya, makasih bang. Seperti ini, kita ini semua manusia. Seluruh bumi itu manusia ciptaan Tuhan. Iya. Bukan? Nah, ciptaan Allah itu, ciptaan Tuhan itu, cuman bukan hanya orang Yahudi saja. Jadi yang berhak untuk mencintai atau meyakini, itu hak semua orang bang. Benar apa tidak bang? Mencintai siapa dulu? Mencintai Tuhan lah bang. Oh, mencintai. Masa aku mencintai abang? Nggak mungkin lah bang. Kalau mencintai Tuhan, ya harusnya jangan menyembah kepada yang bukan Tuhan. Kan perintahnya kasihilah Tuhanmu, kan gitu. Jangan menyembah yang lain. Siapa itu bang? Siapa itu bang yang disembah yang bukan Tuhan bang? Yesus. Itu Tuhan bang. Tuhan. Kata siapa? Ya kata Alkitab kami. Di Alkitab kami ada terangkan itu. Cuman tidak dinyatakan seperti itu. Oh. Ya. Berarti Yesus adalah Tuhan yang bertuhan gitu. Aduh. Seperti ini bang. Boleh saya jelaskan sedikit bang? Boleh. Makasih bang. Seperti ini bang. Maria itu mengandung manusia. Roh Allah.
Semua yang dikandung manusia itu roh Allah, nggak ada roh. Mana bang? Sama abang ada sama. Contohnya sama perempuan lain. Sama saya yang ada pada saya itu roh Allah. Roh Allah ada. Iya dong. Ada. Oke, ada. Iya. Yang ada sama abang roh Allah, termasuk sama saya juga ada roh Allah, iya. ya kan? Iya, memang sama Yesus yang juga. dikandung oleh itu Maryam. Itu Maria itu adalah roh Allah yang sudah dijanjikan di perjanjian lama bang. Nah, untuk menggenapi perjanjian lama. Nah, yang disebut dengan itu jadi firman bang. Ya kita semua dari firman itu juga. sendiri adalah Yesus. Ya kita juga adalah firman. Tidak bang, jangan ngomong sembarangan bang. Matius 4 nomor 4. Mana bang? Mana buktinya abang? Abang itu juga firman? Bukan. No. Matius 4 nomor 4. Matius 4 nomor 4. Tidak ada itu bang. Bukan manusia itu tidak bisa jadi firman bang. Coba dibaca. Alah. Ya. Coba bacakan bang. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, apa sangkut pautnya ke situ, ke firman? Kita ini manusia. Ya udah. Yang hidup dari, pikirkan secara logika bang. Yang hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Aduh. Itu dalil. Kaget dalil. Nah, dalilnya mengatakan begitu. Oke, mana? Iya, cuman tujuannya bukan ke situ bang. Jadi tujuannya apa? Cuman kami aja yang tahu bang. Loh, kok Anda yang tahu sementara? Nanti repeater orang abang dari saya. Lah, soalnya sudah berbunyi begitu. Anda mau maknanya apa lagi? Tapi tujuannya bukan ke sana bang. Jauh. Jauh bagaimana? Jauh bang, jauh. Yesus banget, yang mengatakan itu kok. Yesus yang mengatakan. Iya. Jauh bang. Terus? Kita tidak boleh dikatakan firman bang. Kita ini hanya pengikut, ya. Gimana? Yesus yang mengatakan, kok Anda yang membatalkan, gimana sih? Karena Anda penyembah firman, Anda kaget karena nggak tahu kalau semua manusia itu adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Cuman aku kagetnya sama abang. Kutanya dulu. Menurut Yesus kita ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan, benar nggak? Ya benar bang. Ya sudah, bedanya dengan Yesus apa coba? Aduh. Yesus adalah firman itu sendiri ya bang. Lah, kata siapa Yesus itu adalah firman itu sendiri? Aduh. Kata siapa? Kata Anda kan? Siapa? Kata yang surat bang. Yesus sendiri mengatakan dia bukan firman itu sendiri. Masolang generasi. Kalau dia mengatakan bahwa dia adalah Allah yang sebenarnya, artinya sombong. Yang sombong itu sekarang Anda mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Tuhan. Bagaimana mungkin Yesus mau mengatakan dirinya adalah Allah sementara dia manusia? Makanya dia akan datang menjadi hakim. Bingung juga bang. Gara-gara inilah sampai Yesus turun kedua kalinya. Karena Anda melakukan penistaan terhadap dirinya. Anda mendudukkan Yesus pada perkara-perkara. Aku pernah menista dia bang. Anda mengatakan dia adalah firman itu sendiri? Iya. Dari mana Anda datang mendapatkan data itu? Ya, yang tersurat bang bahwa itu adalah firman itu sendiri akan lahir ke bumi. Nggak ada itu. Anda ngarang-ngarang, nggak ada. Nggak ada ngarang bang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Yesus adalah firman. Di mana dalilnya Yesus adalah firman? Gini bang. Itu kan ngaco kan? Ngaco. Bukan tak ngaco bang. Ngaco itu. Makanya Yesus datang kedua kalinya untuk menghakimi Anda. Karena Anda melakukan suatu tindakan keyakinan yang tidak berdasarkan terhadap pola yang Yesus ajarkan, tapi Anda nuduh Yesus. Itu fitnah. Anda memfitnah Yesus. Aduh, abang. Kenapa emang kalau sama orang-orang abang ini capek lemah.
Iya, karena Anda pola pikirnya Hakim itu. Anda punya keyakinan lemah, tanpa Bang. dalil. Lengkap. Masalahnya di situ. Anda asal modal congor, tak ada dalil. Kami Anda ini Kristen. ngarang. Boleh bang. Boleh saya bertanya, Bang? Buktikan kalau Yesus mengaku firman. Di mana Yesus mengatakan aku adalah firman? Yesus tidak mengatakan dirinya itu firman, Bang. Cuman terus kenapa di dahulunya Anda mengatakan sebelum Yesus begitu? lahir, dia sudah dinyatakan dah. Aduh. Menyatakan Memang susah, Bang, kalau yang bagi yang mengerti. Kalau orang ya? S1 itu ngomong sama mata-mata susah. Bang. Apa yang Anda ingin dongengkan? Kalau Anda ingin hakimnya itu lemah di bawah rata, susah ungkap. Anda ingin mendongeng apa sama saya? Dongeng. Terus kalau tidak ada dalil apa namanya? Tanpa dalil apa namanya? Iya sih, boleh bang. Boleh kita lihat. Mana dalilnya? Apa yang mana dalilnya Yesus mengatakan? Saya hanya mengatakan mana dalilnya kalau Yesus itu firman. Tidak mengatakan seperti itu, Bang. Itulah kerendahan hatinya, terus Bang. dari mana Anda? Terus dari mana Anda ngarang? Aduh, lihat kebaikannya, Bang. Sampai dia mengajar. Sampai duitnya, Bang. Itulah kenapa Yesus datang menjadi hakim. Acara Nabi yang ngaco. Itulah Yesus datang menjadi hakim untuk menghakimi para pembohong. Ayat 23, Bang. Kau mau bawa lagi ilmu tinggi bagaimana kau mau bawa Al-Quran sementara kau itu tidak berakal? Bang, cuy. Tidak berakal. Aduh. Kami tidak perlu dalil, Bang. Kami sudah dipustikan masuk surga, Bang. Enggak perlu dalil. Sombonglah atas nama Tuhan kami, Bang. Berarti menghayal. Kami tidak perlu membaca Alkitab kami lagi. Kami tidak perlu, Bang. Karena kami sudah dipustikan. Cukup imani saja. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Mana dalil? Mana dalilnya dari Yesus? Legalitasnya dari Yesus mana? Legalitasnya. Telan liur. Iya. Sebentar. Saya ambil Bible ya. Sebentar. Oh, Mama tidak ada Roh Kudus yang ternyata. Masih mau ambil Bible. Andai saja kecoa itu bisa berbicara, aku lebih suka berdiskusi dengan kecoa daripada orang bodoh yang sombong. Ada ilmunya. Ilmunya tidak ada. Ya, Bang, dibanding di kitab abang itu kayak baca koran, Bang. Capek. Baca koran. Ini, Bang. Iyalah, Bang. Anda ngerti kalau baca Quran saya? Anda ngerti? Bang. Anda ngerti kalau baca Quran? Anda bisa baca Quran? Bisa. Ada aku hafal sikit-sikit, Bang. Bisa sikit-sikit. Coba. Ada sebagian juga aku buat aku. Coba. Cuman aku nggak pakai bahasa Arab ya, Bang. Ya, itu bukan Quran berarti. Saya itu baca misalnya aja, Bang. Aku nggak hafal, nggak ngerti aku bahasa Arabnya itu. katanya ngerti bahasa Quran. Bukan sedikit ada yang tahu. Seperti itu maksud saya, Bang. Anda mengatakan tadi kitab saya tadi Quran katanya, surah kabar. Aduh, abang ini salah dengar mungkin abang ya. Oh ya, anggaplah ya. Lanjut. Aduh. Yang ku bilang tadi, Bang, dibanding abang itu, ada juga saya tahu itu baca Quran, Bang. Al-Quran maksudnya, Bang. Udah. Iya, lanjut. Waduh, Qurannya jauh banget itu, Bang. Quran sama Al-Quran, Bang. Quran. Ya udah. Lanjut. Apa yang Anda ingin baca tadi? Tunggu, Bang, ya. Di mana Yesus mengatakan aku adalah firman. Bentar, Bang. Bolehkan sabar sebentar, Bang, ya, biar jelaskan. Ya. Anda pula yang mau menjelaskan saya. Jadi aku
aku yang Kristen kok bang. Ya betul. Ya. Hai, Anda yang punya buku, Anda sebagai murid punya bukunya. Saya gurunya, tanpa buku saya bisa tahu itu. Wah, itu bagusnya bang. Jempol abang, jempol. Kenapa aku bilang jempol abang? Lebih giat lagi belajar kekristenan bang. Ya makanya aku ndak Kristen karena saya tahu Anda menjadi Kristen kan Anda nggak tahu Kristen, hanya modal keturunan aja dari emak bapak rajin ke Ini buat gereja suka pertanyaan makan bang sama babi. bang dulu bang. Sebelum saya mendapatkan hal ini bang. Boleh bang. Yesus itu sama Al-Masih itu sama nggak bang? Al-Masih itu gelar, Yesus itu nama. Anda keliru cara bertanya. Sama tidak? Saya bilang itu sama enggak bang? Enggak sama, satu gelar satu nama, beda itu. Nah, sama ketika Anda bertanya, sama enggak antara Prabowo dengan Presiden? Sama enggak? Beda. Prabowo nama, Presiden gelar, beda. Pintar abang, pintar abang berbolak balik. Memang kalau abang ini cocoknya bang berjualan kayak di apa bang? Obat apa itu bang? Di apa di jalan raya Al-Masih gitu bang? itu apa? Al-Masih itu apa? Al-Masih itu makanya aku bertanya sama abang. Walah, di situ yang penjual cencorang. Aduh, bertanya pak sesuatu yang tidak ngerti. Aku akuin cocok banget. Bentar, tadi itu Anda itu harusnya bertanya, apakah sama antara Nabi Isa dengan Yesus? Itu baru benar. Tapi karena minim ilmu, asal nyocor saja kayak bom-bom, kayak mulut bebek. Oke, silakan bang, silakan aja bilang apa aja. Bocor bebek. Kan saya bicara sesuai dengan fakta, fakta. Fakta, memang fakta bang. Iya fakta. Kalau mulut Anda kayak mulut bebek, Anda ngomong Al-Masih dengan Kristus Yesus apakah sama? Saya luruskan, ngeyel, sombong, sok merasa pintar, tapi nihil. Pintar tapi masih mencari, mengutung-utui buku. Besok itu direvisi lagi, setengah mati lagi kau cari. Aduh, direvisi gitu. Diperisi. Nggak ada itu istilah direvisi bang. Nggak ada bang. Aduh, mana dalilnya Yesus mengaku aku adalah Firman? Mau Kalau sampai 2 Yesus jam tidak sebelum mengatakan kiamat itu bang. Nggak ada. Lalu dari mana Anda ngarang kalau dia mengatakan Yesus adalah Firman? Dari mana Anda ngarang cerita itu? Tadi aku dengarkan langsung dari mulut Anda mengatakan kalau dia adalah Firman itu sendiri, tapi tidak ada dalilnya. Artinya Anda itu mengarang saja. Iya ya. Sudah dicari itu. Udah dicari. Nggak dapat. Katanya tadi sarjana, aku SD. Sekarang siapa yang SD nih? Siapa yang sebenarnya Kristen, saya atau Anda ini? Ini bang. Nah, seperti ini bang. Kalau itu apa? Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah kampret. Kau cuma mau cari Yohanes 1 nomor 1 saja. Kau menghabiskan waktu. Gitu bang ya. Aduh. Jadi seperti ini bang. Aku bertanya dulu sama agama abang dulu bang. Jangan. Al-Imran 28 itu jelaskan bang. Jangan kau bertanya tentang agama. Loh, agama abang ditanya nggak boleh. Hanya saya bingung masalahnya. Saya bingung bang. Kau bertanya tentang Quran, sementara Bible aja kau bingung. Kau bertanya Kami Quran. tidak perlu lagi belajar Bible bang. Kami cukup Makanya kalian mengimani. bahlul. Itulah ajaran kami bang. Makanya Sudah kamu full bahlul. kami naik ke surga. Udah kekal kami di surga bang. Oh, ya. Tuyul, tukang tahayul. Ya bang. Tahil. Ada dalilnya. Ada dalilnya bang. Orang bicara mana? dalil. Tadi katanya nggak perlu Bible lagi, sekarang ada dalil. Makanya begitu. Kalau itu silakan cari saya nyatakan itu akan saya tunjukkan sama abang. Mana jaminan surga untuk Kristen? Tunjukkan. Jaminan Kristus. Sebentar bang.
Ya cari lagi ya. Baiklah. Soalnya aku ini kan gini bang, aku ini hanya mengikuti di Bible. Soalnya aku ini memang kuakuin, aku jarang buka SD, Bible, ya kan? SD. Berarti yang sarjana Yalah, aku. ya, oke lah. Aja makan. Sama-sama ya. Masalah generasi. Gak apa-apa bang, abang bilang seperti SD. Abang tadi yang mengatakan beda dengan abang sarjana. nanti abang bingung juga, kan gitu bang. Aduh, parah. Orang abang ini kan hanya cuma bisa bertanya tentang hal kekristenan. Kalau ditanya dia tentang agama abang gugup. Nggak tahu. Bukan. Saya siap ditanya 1000 pertanyaan kalau Anda punya kapasitas menampung jawaban saya. Masalahnya nggak ada tempat di dalam hati Anda, di kepala Anda untuk menampung jawaban saya. Itu masalahnya. Aku tidak butuh lagi itu. Soalnya aku bilang teriak-teriak jadi bangun aku bang. Gitu. Makanya aku Iya. bilang. Makanya bagaimana Anda mau bertanya sementara Bible aja Anda nggak paham? Aneh Anda ini. Kami tidak butuh lagi. Silana itu kami hanya cukup untuk mengimani keimanan kami saja. Seperti itu bang. Meskipun salah. Udah beda jauh kita bang. Kenapa bilang jauh bang? Meskipun salah orang gitu. Abang. Gimana? Meskipun salah, imani saja. Aduh. Seperti ini bang. Kita manusia tahu yang baik mana yang jahat, kan seperti itu bang. Nah, baguskah kalau Tuhan dibunuh? Hah? Baguskah kalau Tuhan dibunuh? Itu menggenapi Iya. perjanjian lama bang. Iya. Yang punya kitab Menggenapi. tidak merasa. Yang punya kitab tidak merasa. Kalian aja yang pakai kitabnya orang. Kitab orang. Lah itu kan kitabnya dulu, bang. Yahudi. Mana lahir dulu Kristen sama Islam bang? Kitabnya Yahudi. Congor. PLI itu perjanjian lama itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen. Iya. Nah, terus Iya, kenapa Bang. Anda Itu menggenapi, Bang. Kenapa Anda mengatakan bahwa Anda menggenapi kitabnya orang? Itu bukan hanya ditujukan untuk Yahudi saja bang. Semua makhluk hidup. Termasuk Mana manusia dalilnya? bang. Mana Semua dalilnya? ditujukan untuk manusia. Bukan Mana untuk dalilnya? Yahudi saja. Coba Mana tunjukkan dalilnya? dalilnya. Hanya untuk di Yahudi saja. Coba. Mana? Tidak ada bang. Mazmur 147 nomor 19-20. Itu Israel bang, bukan Yahudi. Kalau Israel itu lebih parah lagi. Berarti dia Yakub. Berarti keturunan Yakub saja. Aduh. Makanya kalau ilmu minim cetek bang, jangan ini menghitung nggak tahu, jangan sombong depan kami umat Islam. Bolehlah abang menghafal semua kitab kami, tapi tidak mengerti Bukan apa cuma- narasi isinya bang. Bagaimana saya tidak mengerti? Enggak, tidaklah bang, tidak mengerti bang. Kalau abang mengerti baik. isinya, kalau mengerti Oke, apanya, oke. pasti udah abang kujamin abang masuk Kristen. Kujamin bang. Mana kalau abang mengerti. mungkin? Sekarang gini. Belum mengerti abang, belum mengerti bang. Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Iya, kalau dalam posisi itu bang, boleh kita katakan melahirkan manusia bang. Tapi dia itu sebenarnya bukan. Kecil bang, kecil. Sombong lagi enggak. Ini kecil bang. Abang ini seperti ikan teri yang bawa pisau, petantang petenteng di pasar ngajak orang adu Gak apa bang, gak apa terserah. Kan Itu teri banyak bawa kok pisau. aturannya bang. Orang Bawa abang pisaunya ini begini tangannya nih. komal seperti ini, Caranya bingung pegang dengan pisau agama begini. orang abang. Caranya pegang pisau begini. Apakah kamu berani melawan aku? Cara pegang pisaunya begini. Siapa yang takut sama Anda? Anak kecil katanya kecil, tapi cara pegang pisaunya kecil. Kamu macam-macam. Aku tusuk lu ya. Siapa yang mau takut kalau cuma ini kecil. Tapi ditanya Bible keok. Ditanya Bible keok. Cuman
menjelaskan narasi ini aja bang. Orang abang masih bingung dengan agama orang abang, makanya itu buat komal-komal seperti ini. Kok jadi mulai ngaco. Jadi aku bertanya sama abang, jelaskan dulu buat apa komalan seperti ini kalau tidak bingung orang abang dengan agama abang. Coba jelaskan bang. Oh bagus. Untuk apa? Komal ini, komal ini dibuat untuk supaya orang-orang Kristen naik ke sini untuk kita cerdaskan biar tidak bingung. Nah, oke. Aku ikutin jalur abang ya. Jadi udah tahu salah bang. Memang seperti itu, udah tahu salah. Kalau aku bang, aku kan nggak percaya itu ajaran di luar dari ajaran Kristen. Makanya saya tidak butuh lagi itu melihat atau membaca atau mengimani ajaran orang lain. Saya tidak butuh lagi itu bang. Cukup saya imani iman saya saja, Kristenan. Nah, berarti Anda tidak kasih, berarti yang kasih itu Islam. Untuk menyadarkan itu, tidak usah. Berarti Anda tidak kasih pengetahuan kami ke orang lain. Cukup imani. Berarti Anda tidak kalau kasih memang itu dia namanya. Pengen gitu. Anda tidak kasih itu namanya. Beda kasih. Ini bukan beda kasih bang. Itu kan ada bukti. Kami kalau tidak Anda kasih, Anda mengajarkan orang lain untuk selamat. Anda mengajarkan orang lain untuk masuk surga kalau Anda kasih. Tapi karena Anda tidak pede, karena tidak pede dengan ajaran agama Anda, makanya Anda nggak pede gitu loh. Saya sudah dibuktikan, sudah dijamin masuk surga. Mana jaminannya? Itu. Mana jaminannya? Di kitab kami bang. Di kitab kami. Mana? Di mana tertulis? Jadi pintar nanti abang kalau aku tunjukkan bang, cari sendirilah bang. Iya. Nanti aku buat pertanyaan buat satu saja kata bang. Tentang bahasa di dunia ini, aja orang abang udah bingung. Kenapa? Orang ini bodoh. Di dunia ini beragam-ragam bahasa. Apa yang terjadi? Coba jelaskan. Kenapa itu bisa beragam-ragam bahasa? Itu aja orang abang udah bingung. Bilang lagi, Isa Al-Masih lahirnya di mana? Pohon kurma. Alah. Jadi Yesus lahir di mana? Di pohon kurma. Jadi Tuhan Anda lahir di mana? Ya, kalau kami bang, memang kami akui menurut Alkitab kami, Bible kami di kandang domba bang. Dombanya di sana di Yerusalem itu banyak mana dengan pohon kurma? Pokoknya di kandang domba bang, bukan masalah banyak dombanya. Pokoknya di kandang domba. Jadi Isa Al-Masih menurut Al-Quran tidak tahu di mana lahirnya bang. Cuman dikatakan hanya di batang pohon kurma. Itu aja. Di mana dibilang? Di kota mana? Tidak ada bang. Makanya kan bingung orang abang dengan agama orang abang. Bingung. Kalau Yesus ngapain aja pada saat dia bayi, masa dia kecil? Ya, gimana layaknya jadi seperti manusia yang lahir bang seperti itu. Iya, ngapain aja dia? Usia 13 tahun sampai 29 tahun dia ngapain? Aduh, memang kalau tidak mengerti Kristen bang, tidak akan paham dengan itu bang. Banyak kan, ini orang bodoh tapi sombong. Bodoh, sombong, licik, pintar nipu. Kau cocoknya itu jualan jualan tai kambing. Jualan tai kambing saja, karena ilmumu nggak ada, tapi teknikmu menipu, teknikmu berkelit itu luar biasa caramu itu. Kau jangan-jangan kau tak kapal tenggelam juga itu, penipu. Kau belum masuk penjara. Caranya kayak jual teh kambing terus dia promosikan ini adalah keju. Halo, semangat malam. Semangat pagi. Iya, pagi. Katolik, Protestan. Katolik. Boleh buka kameranya, silakan. Sabar ya. Jangan tukar Yesus. Sabar, saya mau nyalain lampu.
Halo. Halo. Sabar. Kenapa dimatikan? Ini lampunya sudah menyala. Sudah di belakang saya. Sudah nyala posisinya ini. Sudah nyala di belakang saya. Oh iya. Oke, silakan, ini ada tema Yesus Hakim Adil, silakan. Yesus Hakim Adil. Ya. Tanya berapa kali? Iya, silakan. Boleh bertanya? Apa? Saya boleh bertanya? Terkait tema? Iya. Boleh, silakan. Menurut kamu Yesus adil atau tidak? Kenapa? Adil pasti. Pasti adil. Iya. Pasti ya? Pasti. Jadi kalau dia adil, kamu pasti masuk surga. Oh, jelas itu, nggak diragukan. Karena kata Yesus gini, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yohanes 17 nomor 3. Sabar, saya buka. Oh mama Yesus menurut saudara, sambil Anda cari, Yesus menurut saudara Tuhan cari mata saya tertuju ke Alkitab. Iya. Menurut saudara Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Coba saya baca dulu Injil yang kamu. Bukan Injil itu, Bible Yohanes. Yohanes berapa? Mama Berapa? 17. Ayat butir 3. Ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Kamu sering baca Alkitab ya? Oh, rajin. Hampir tiap hari malah. Ayat 3. Sabar. 17 ayat 3. Aduh, kurang terang, sabar ya, saya kasih nyala dulu. Oh, iya. Nah, itu baru gantengnya kelihatan, auranya bercahaya. Kayak muslimah. Ya. 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah, hanya besar yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau, huruf besar, Engkau utus. Nah, saya kalau Anda tanya Yesus itu diutus Tuhan, ya. Tuhan yang diutus, yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan, ya. Berarti saya masuk surga menurut Yesus. Anda kutanya. Kamu sudah pelintir pertanyaan saya tidak bertanya seperti yang kamu katakan tadi. Ya, Anda kan mengatakan saya masuk surga atau tidak menurut Yesus kan? Kan ini hakim yang adil. Menurut Yesus saya masuk surga. Oh, kamu masuk surga. Kamu Katolik, Kristen atau apa? Saya Muslim. Oh, Muslim yang belajar di Kairo kah? Di mana itu kah? Iya. Iya, saya belajar di Thailand. Semoga kamu selamat ya, saya doa. Iya pasti, namanya Islam. Islam itu artinya selamat. Oh, Islam itu selamat. Kalau jangan ini. Sekarang masuk ke tema ini. Saya menurut Yesus saya selamat. Menurut Yesus Anda selamat gak? Kamu tidak kenal Yesus. Kamu cuma tahu. Kenapa jadi sensian? Sekarang saya tanya, apakah menurut Yesus Anda selamat? Pasti. Dalilnya mana? Dalilnya kamu baca ulang firman yang kamu tadi bilang itu. Oke. Menurut saudara, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Kamu tanya ke saya atau kamu tanya ke tai lalatmu? Tanya ke tai lalatmu yang di bawah hidungmu itu. Saya tanya samamu,
Hidup berani kekal berpaster. menurut Kamu lagi- Yesus. Ya. Menurut Yesus, dia itu Tuhan atau utusan Tuhan? Tuhan. Mampus. Mampus kau, mati kau. Kamu Hidup kekal itu kata Yesus, dalil yang tadi, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang diutus. Dia yang diutus, bukan pengutus, bukan Tuhan. Indonesia aja kamu nggak lulus kalau saya dosen. Parah kau ini. Parah sekali kau ini. Sebagai hakim adil memutuskan saudara harus dilemparkan jadi nyoknyang di api neraka jahanam. Tuhan itu cuma satu menurut Yesus, kau jadikan pula Yesus Tuhan. Benar-benarlah kau ini. Belajar lagi Marcona, belajar lagi. Kau itu nama Marcelino Setti. Kau Marcona, Siti Marcona tandilin timing kondok diobela polok nana keke asu bolong. Iyalah. Kau ditanya begitu hal sederhana. Hidup kekal itu menurut Yesus, Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Tuhan katamu. Alamak. Makanya belajar yang baik ya. Matamu, aku pula yang kusuruh belajar. Dalil kau tabrak ajaran Yesus tadi. Kamu itu belajar gitu ya. Menurut Yesus, menurut Yesus ada berapa Tuhan? Kamu tanya sudah tahu atau belum? Saya tanya. Belum tahu. Belum tahu. Kalau begitu cari tahu sendiri. Iya. Kamu tahu ular apa yang jalannya begini? Tahu? Tahu nggak? Nggak tahu? Ya sudah, aku kembalikan kalau begitu, karena kau nggak tahu. Nanti kalau berani. Aduh, kamu ini bisa apa? Kau ini bisa apa? Kalau ular yang jalannya begini, kau tahu? Berani karena wajah saya kelihatan tidak ingusan. Enggak tahu juga. Aku kembalikan kalau begitu, percuma juga aku tanya. Kau enggak tahu juga rupanya. Kasihan kamu bos. Loh, kok kasihan sama aku? Aku yang kasihan samamu. Lihat ini bodohnya tuh loh di kalian. Tuhan itu ada berapa menurut Yesus? Satu. Kudus, Katolik, Apostolik. Satu kan? Satu kan? Satu kan? Oke. Kamu sengaja Tritunggal, kamu paham tidak? Iya. Pernah Yesus mengajarkan Tritunggal? Kamu pernah? Ya. Pernah Yesus ajarkan Tritunggal? Alkitab saja. Pernah Yesus ajarkan Tritunggal? Baca Alkitab saja, mau ke Masalah generasi. Pernah Yesus mengajarkan Tritunggal? Pernah? Kamu cuma baca Alkitab, mau kenal Yesus. Ku tanya samamu, pernah Yesus mengajarkan Tritunggal? Saya tanya, kamu hanya baca Anda yang Kristen yang paham Bible gue. Saya Katolik bos. Sama aja, sama-sama nyembah makhluk kuburan. Apa bedanya? Apa bedanya? Hanya kamu sekolah. Katolik cuman menganggap Maria ibu Tuhan. Yotekos, iya kan? Ibu iya kan? Kau cuma menganggap Maria itu ibunya Tuhan. Saja tidak mengerti. Ini klaim hari Isa masih naik ke surga. Sekarang giliran Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, ini kelabakan. Kelabakan. Yesus datang sebagai hakim, Katolik semuanya dilemparkan ke neraka. Itu dalilnya, jelas itu dalilnya. Gimana aku tuh dalilnya? Matius 7, 22, 23. Mau buka aku Al-Quran bodok itu. Loh, saya tidak pernah mengatakan kitabmu bodok. Iya. Kau bilang saya punya Tuhan kayak begitu kok, sering banyak videonya. Apa? Kenapa? Tuhanmu netek.
Ada dalilnya. Al-Quran saya taruh di lantai boleh nggak? Kalau kamu mau silakan. Iya, karena saya tidak punya Al-Quran, saya menghargai. Lalu Berani sekali gampang. Lalu buat apa kamu ngomong begitu kalau tidak di Quranmu? Gampang sekali, saya tinggal beli di Terus apa tujuanmu? Apa tujuanmu? Apa tujuannya begitu? Apa tujuannya? Supaya aku belajar yang baik. Baca Al-Quranmu, ngerti bahasa Indonesia. Masalah generasi. Ini temanya menguntungkan kau ini. Tapi karena kau bukan pengikut Yesus, kau emosi gitu. Ide lalenya tante. Hai matanya. Aduh parah ini. Parah ini. Parah. Oh mama ya ke dasar ke sini. Ngomong apa? Takut kok daeng kah atau apa kah, endrekan kah, kok rasa takut. Iya. Masalah generasi. Ide lalina tanta. Jadi kata Yesus di dalam Matius 7:22-23. Kamu sudah kemana lagi, Matius berapa? Iya, Katolik itu nanti akan diusir. Matius 7, anak murid baca 22-23. Sekarang saya jadi gurumu kan? Aduh, kamu guru sekolah aja nggak lulus, kamu nah, jadi ini buktinya saya ngajarin kamu. Gimana sih Udah, kamu. Nah, baca murid ayat 22-23 muridku yang cantik, silakan. Cantik bodoh kamu, saya laki-laki. Serius sini? Hei, serius kau laki-laki? 22. Hei, pura-pura kau nggak dengar. Pada hari terakhir. Oh iya, laki-laki beneran. Banyak orang akan berseru kepadaku. Hanya huruf besar. Ya, itu aja terus dari tadi. A-nya huruf besar, huruf besar, O-nya besar. Bernubuat. Namamu. Huruf besar. Huruf besar lagi. Dan mengejar. Dan mengusir setan. Jadi namamu tidak ada Siti Marco. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal tanda seru. Enyahlah biar tanda serunya jadi baca. Lalemu tante. Itu perikopnya tentang hal pengajaran yang sesat. Yang diusir siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Saya. Jadi yang diusir siapa? Marcelino Setti kalau dia mau usir. Maksud usir kemana dulu, makanya kamu. Kamu tuh eksigen. Padahal isi ulang. Masalah generasi hancur sudah ini tante. Sanjung semua ini. Katanya guru ini. Yang dipanggil, yang memanggil Yesus Tuhan diusir kan? Diusir kemana? Pelaku kejahatan diusir kemana? Siapa pelaku kejahatan? Tadi itu kamu semua adalah pelaku kejahatan kata Yesus. Siapa? Itu dibaca tadi, kamu baca. Enyahlah daripadaku. Kamu belajar latar belakang penulisan ini tidak? Oh mamai, latar belakang. Latar belakang. Kamu pernah bikin tesis? Aduh, parah. Latar belakang. Latar belakang. Jadi malu. Yang dipanggil Yesus, yang memanggil Anda, panggilan Anda ke Dia Tuhan. Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku.
Aku tidak mengenal kalian. Diusir Yesus, Markona. Udah siap diusir? Oh, kalau mau kick aja, saya nggak peduli. Malah minta di-kick. Saya bertanya, kamu udah siap diusir? Yesus hakim. Kamu udah siap diusir? Diusir kemana? Ke neraka lah. Kata siapa? Kata Yesus. Yesus siapa? Yesusmu yang kau sembah itu katamu. Yesus Kristus. Iya katamu gitu. Mati yang lahir di palungan. Katamu begitu. Lahir di palungan. Yang atau Isa. Kamu mau cari yang mana lagi? Matius 7 itu Yesus. Adik. Masolang tante. Tante rusak, celana dalamnya sobek. Kamu beli yang ori dong, jangan di, aduh kasih. Markona. Kau diusir sama Yesus, kau nggak sadar dalilnya. Sedih saya. Kok sedih tapi senyum? Gimana ceritanya? Sedih tapi senyum begitu. Itu bukan sedih, itu namanya terharu. Mau ngejek? Enggak ngejek. Kamu nggak layak untuk diejek, nggak cocok. Ini yang diejek malu. Udah. Tadi yang diusir ke neraka siapa? Terserah kamu mau siapa? Yang memanggil Yesus Tuhan dong. Siapa itu? Kami yang memanggil Yesus Tuhan. Berarti kalian diusir, udah selesai. Enggak, santai aja kami. Baru kamu bilang Yesus hakim yang adil bagi kamu masuk surga. Isa Al-Masih yang menyelamatkan kamu. Ya, kan berdasarkan dalil. Sabar dulu. Anda menjadikan Yesus datang sebagai hakim, iya toh? Iya kan? Nah, dia mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Nah, saya mengenal dia sebagai utusan, Anda mengenalnya sebagai Tuhan. Yang diusir Anda. Jangan berpura-pura, bos. Untuk apa pesan? Untuk apa tahu kamu diundang ke masjid yang di kota Jayapura untuk sebagai pembawa khotbah atau apakah? Kalau kau sering saya ke sana. Di mana? Di Timika sudah pernah saya di sana khotbah. Tanggal berapa, bulan berapa? 2016. Boarding pass Lion Airmu tuh. 2016. Ini ada undangan saya lagi. Pak Gubernur. Itu tahun berapa? Pak Gubernur undang saya juga ini. Gubernur siapa namanya? Gubernur siapa yang sekarang Handis Lebes. Dia ngundang saya. Iya, kami mengenalnya Handis. Kami mengenalnya orang Makassar mengenalnya dengan panggilan itu. Bagaimana? Namanya panggilan akrab. Bodoh. Kalau siapa? Kok bilang gubernurmu bodoh? Ada aja kau ini. Kalau kau panggil gubernur siapa? Itu gubernur mana? Papua atau Papua Barat atau Papua? Enggak usah kau tahu. Kenapa? Apa urusanmu? Banyak kali ceritamu, tante. Aduh, Tante Marcelina, Seti, Betty. Udah ya. Ya. Halo. Paham? Apanya yang paham? Saya bilang kamu belajar sedikit, berimanlah dengan baik dengan Tuhanmu yang kamu sembah itu. Ya, justru karena saya belajar dengan ajaran agamaku dan beriman kepada Tuhanku, makanya saya ingin menyelamatkan kamu. Aku ingin menyelamatkan kamu, kawan. Apa? Siapa? Rumah? Apa? Aku ini juru selamatmu. Dan saya Senin Kamis mau selamatkan saya. Aku yang akan menyelamatkan kamu. Kau sudah terlalu jauh tersesat. Serius. Kau
Kalau menuhankan utusan Tuhan. Masjid Papua atau di Papua mana saya temui kamu. Melalui ini aja, di sini aja. Biar kau bilang kau ke gubernur apa itu yang panggil kau ke Papua, kau datang. Kalau kau bisa sampai Papua, saya akui. Kenapa bisa? Kalau kau bisa. Ada apa? Kenapa? Ustaz saja mau turun kencing celana. Kamu ngancam aku. Ngancam bro, sama lihat kamu punya gentle tuh. Kalau kamu berani, kalau kamu laki-laki. Apa yang saya takutkan? Apa yang saya takutkan? Ini pada dirimu sendiri, kamu tanya jawab sendiri toh. Enggak, aku enggak takut sama siapapun kecuali sama Tuhanku. Oh iya. Apa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala Maha Suci lagi Maha Tinggi. Muhammad siapa? Muhammad siapa? Nabiku. Nabi yang banyak istri dan itu baru ini sodomi, baru kalau kalian sholat itu apa? Kalau mau jadi Islam bagaimana? Bacanya apa? Bagaimana? Kalau bahas Islam hujatannya hebat, ditanya agamanya mencret. Bukan hujatan. Waduh, bekalmu cuman menghujat, ditanya agamamu kau mencret, tante. Aduh, gimana ini? Datang ke rumah saya, dong tahu semua sepurumah. Ditanya tentang agamanya mencret, ternyata penghujat. Belajar tuh tidak betul. Mama, kau laki-laki apa perempuan? Laki-laki, kenapa? Kenapa kayak perempuan? Siapa yang bilang kayak perempuan? Itu bicara yang kayak mulai begitu. Bodoh sekali. Makanya jangan ingusan. Kalau ingusan minum obat panas, bodoh. Oh, kenapa kayak gitu? Laki-laki apa perempuan? Yang tegas, yang Laki-laki tegas. kenapa? Hah? Laki-laki kenapa? Aku teringat dengan cerita kawanku. Ada jalan dia kan jam-jam gini kan dekat rumah tantenya itu kan, udah dekat, anjingnya sudah dekat sekitar 20 meter. Apa-apanya? Dia bilang gini, tante ancinta, tante. Begitu anjing sudah dekat sekali, sudah 10 meter kan, suaranya semakin besar. Tante ancinta. Begitu 5 meter anjingnya sudah memanggil apa, dibilang, tante ancinta, tante. Saya laki-laki kenapa? Saya laki-laki kenapa? Kamu siapa? Itu kembali lagi ke settingan awal. Kamu siapa? Kau laki-laki apa laki-laki kah? Sekarang aku mau Papua lagi saja. Yang ini yang mau ancam-ancam saya. Kau mau tarik konde dengan saya? Oh, iya. Kau mau tarik konde? Apa? Aduh, parah. Ya, kembali kepada tema. Itu sudah 1109. Terus tap tangkap orang-orang. Gak usah aku takut. Gak usah. Kembali ke tema aja. Kembali ke tema aja, jangan kembali ke tema. Kembali ke tema, kan saya di sini kan tanda tanya. Ini kan tanda tanya, makanya saya tanya kamu karena saya istilahnya tanda kutip lah, saya belum mengerti gitu loh. Ya gitu dong dari tadi. Coba kau ngomong dari tadi merendah begitu. Saya sebagai pakar Bible dengan sabar akan membimbingmu. Kau terlalu sombong. Bible atau pakar Alkitab? Saya Bible, saya paham Bible. Alkitab itu nama yang salah untuk Biblemu, itu nggak cocok. Salah. Cocoknya Al-Kutub. Kamu suruh apa presidenmu? Suruh hapus Alkitab atau jangan edarkan Alkitab gitu. Kenapa saya harus yang menyuruhnya? Saya kan diuntungkan dengan Anda menggunakan kata Alkitab, berarti Anda membenarkan Al-Quran. Karena kata Alkitab itu asalnya dari Al-Quran, tidak ada di Bible. Buku yang saya bisa buang kiri kanan, saya duduki bisa tuh. Kalau kitabmu? Terserah, bisa. aku mau bakar juga. Kami bukan penghujat seperti kamu. Tidak apa-apa, kau mau bakar, kau mau bilang, terserah koi. Oh enggak. Kami menghargai itu kitab sucinya saudara kami Kristen. Dan seperti kau.
kitab suci. Ya kan kau anggap kau suci itu kan. Orang Kristen menganggapnya kitab suci. Iya, Katolik menganggap kitab suci juga kok. Ya makanya Katolik itu apa sih Katolik bisa itu? bedanya Kristen dan Katolik tidak? Katolik itu apa sih Katolik? Itu agama apa itu? Dari mana agama Katolik? Kamu nggak pernah punya tetangga yang kamu lihat KTP-nya ada? Iya, Katolik itu apa? Maksudku Katolik itu ajaran Yesus kah? Ya iyalah. Nah, di mana Yesus pernah menyebut? Di mana Yesus? Di mana Yesus pernah menyebut kata Katolik? Ya, kamu banyak tanya. Tante. Tidak ada Yesus pernah mengenal Katolik itu, nggak ada. Udah sana sholat subuh sana atau sholat. Aduh, Tante Markona ini. Nanti kalau berkorban saya sumbang B2 ya. Aduh, Tante. Apa? Kamu kan? Saya sumbang B2 buat kamu semua di masjidmu di situ. Kalau Natalan boleh nggak saya sumbang sempak untuk yang di atas itu? Sempak yang di atas mana? Yang nggak pernah ganti sempak sudah 2000 tahun. Itu yang jelas dong. Yang kau sembah itu nggak pernah ganti 2 tahun. 2000 tahun dia nggak pernah ganti sempaknya. Sebut kalau kamu. Yang kau sembah siapa namanya? Siapa? Sebut toh, kamu sudah tulis di situ. Yesus lah, yang kau bilang Yesus Kristus. Nanti aku sumbang kalau kau mau warna pink, warna ungu, coklat, hijau. Hah? Apa? Orang mau disumbangkan babi, kau sudah tahu Islam? Gila memang kau. Islam pernah bisa makan babi. Udah. Kau mau request apa? Warna apa untuk itu? Biar ku belikan sempak. Saya tanya, Islam tidak bisa makan babi. Parah ini tante. Kembali ke tema. Mau pertanyaan apa lagi yang kau mau tanyakan selain Yesus hakim? Yesus sebagai hakim, apakah menjadikan Katolik sebagai salah satu kisi penghakimannya? Itu saja, tidak ada sebagai hakim. Kamu tahu perbedaan bahasa Indonesianya tidak? Yesus sebagai hakim yang adil, apakah dalam kisi pengadilannya, penghakimannya itu termasuk Katolik? Sudah, temamu sudah basi itu, ganti yang lebih biar kau populer. Jawab dulu dong. Apakah Katolik juga bagian daripada penghakiman Yesus? Ada nggak Yesus mengajarkan Katolik? Ada nggak Yesus pernah menyebut kata Katolik itu? Ini mau bertanya atau mau menguji orang? Kamu dosen penguji? Lebih. Saya profesor aja kuuji. Profesor kuuji, apalagi kalau kayak kau ini. Pantasan bodoh. Jawab aja. Apakah Yesus mengajarkan tentang materi Katolik? Temamu kan Yesus hakim adil. Iya, supaya anda tahu bahwa Yesus akan datang menjadi hakim. Penghakimannya itu apa saja? Apakah berkaitan dengan kisi-kisi apa yang ada dalam gereja Katolik atau tidak? Kisi apa? Contoh, sebutkan 3 saja kisi-kisinya. Contoh, apakah Yesus mengajarkan kemudian menganggap ibunya sebagai ibu Tuhan? 2. 1 aja dulu. Jawabanmu? Dia ibu Tuhan kami, dia yang melahirkan. Bukan saya tanya kau, Yesusnya. Apakah dia mengajarkan bahwa Maria itu ibu Tuhan? Kamu mati dulu baru kamu ketemu Yesus, kamu diadili. Apakah puji Tuhan kalau kamu masuk surga kamu bisa ketemu Yesus. Tapi kalau kau masuk neraka kasihan sekali. Kau masuk surga nggak kau sebagai Katolik? Hah? Saya berpengharapan. Kau baru harapan. Harapan kosong. Ya, berpengharapan dan berpengharapan. Harapan kosong karena Yesus tidak mengenal agamamu. Yesus tidak mengenal Katolik. Dia kenal Islam.
Yesus tidak mengenal Katolik, Yesus mengenal Islam. Islam, Tuhan Yesus kenal Islam. Oh jelas dong. Contohnya ada yang tertulis di Matius, ya Lukas 24. Kamu punya Lukas bukan 20. Lukas 24 nomor 36. Apa kata Yesus? Baca Al-Quran. Shalom alaikum. Islam untuk kalian semua. Coba, gila Yesus menyebut Islam untuk kalian semua. Keren. Shalom. Kenapa kamu nggak demo? Waktu Isa Al-Masih naik ke surga diganti dengan Yesus Kristus naik ke surga. Mantap kali kan Yesus menyebut Islam. Ada nggak Katolik alaikum? Nggak ada Katolik alaikum, nggak ada. Yang ada Shalom. Shalom itu salam, salam itu Islam. Keren kan? Yesus mengatakan di Lukas 24:36, Islam untuk kalian semua. Wah keren. Jadi merinding kukuku membaca dalil itu. Merinding kukuku mendengarkan dalil itu, kubacakan sendiri. Lukas 24 nomor 36. Shalom alaikum. Alaikum salam. Assalamu alaikum. Alaikumussalam. Katolik ada nggak disebut Yesus? Ada nggak Yesus menyebut Katolik? Ada nggak? Oh, nggak begitu. Kau pelintir ajaran Yesus. Kau melintir ajaran Yesus itu. Dasar beti. Gak boleh kau pelintir, itu ajaran Yesus. Shalom alaikum. Jawabannya alaikum salam. Islam disebut Yesus di situ. Keren. Ada Yesus menyebut Katolik? Ada? Ada lucu tuh, ada sekolah Kristen dan bersanding. Ada Yesus menyebut Katolik? Nah, ada? Kami dari Yesus itu juru shalom, juru Islam. Ada Yesus disebut juru Katolik? Tuhan Yesus. Kasihan. Klaim sepihak. Yesus menyebut Islam, tidak menyebut Katolik. Kau malah kemudian ngais-ngais. Jujur aja lah. Aduh, kasihan sekali nih sahabat Izzy. Sudah tuh lumayan koinmu tuh. Tukar ya untuk beli nasi kuning besok pagi kamu makan. Kasihan. Kau pakai baju aja tidak. Untuk beli baju susah. Nah, baju apa yang kamu punya? Baju ini. Nggak ada bajunya dia. 300 dulu aku di tokoku banyak jualan gitu. 300 juga itu. 300. Itu pembagian dari rakyat. Kampret. Itu uang rakyat itu, uang rakyat itu, uang rakyat. Kalau berani ya, kasihan deh lo. Ketahuan. Kau anggota. Anggota keluarga. Kau nggak malu kau dibayar sama rakyat, dibayar sama gue nih gajimu, gue yang bayar gaji lo. Nggak malu kau? Anggota apa maksudmu? Sebut yang jelas. Gak malu dia pamer dirinya. Anggota begitu kok bisa lolos? Masolang generasi. Aduh, hormat komandan. Lapor, pasukan lapar. Kok bisa lolos? Anggotanya Sambo ini. Aduh, anggotanya Sambo ini. Lapor komandan. Pasukan lapar. Kenapa maju? Di belakang banyak semut. Aduh, masolang generasi.
Kacau. Atau kau masih honor ya? Di kantor gubernur, di kantor bupati, biar ku tempel gubernur mau biar kau diangkat pegawai. Hah? Untung kau bukan di Makassar. Kalau kau di Makassar kau akan dikader sama ini orangnya. Ini yang kader. Kalau Satpol PP ini yang kader nih. Aduh, kau pikir kau kok bisa begitu kau? Dari mana kau masuk daftar jadi Satpolka atau apakah? Siapa yang mau loloskan kau? Bagaimana caramu gerak jalan itu kau? Hadap kiri gerak, kau malah ke kanan kau Betty. kau masuk komal Islam, komal agama, berko. Ini pelatih. Untung saya bukan di situ, untung kau bukan di sini. Aduh. Kau itu pantasan aja kau ditanya tentang hakim adil kau lari kemana-mana. Pantasan aja kau sombong. Ternyata kau punya baju kaos. Dede. Jadinya kau itu komandin. Kamu tahu bedanya sombong dengan bangga tidak? Komandin. Iya komandin. Bener-bener lah kau ini. Gigi ompong ya, makanya pakai masker. Takut kamu jatuh cinta nanti. Kan gak lucu toh kau jatuh cinta pas lagi PBB begini. Ih Bang Suma lewat, tunggu dulu komandan. Kan enak kalau kau begitu. Kan gak lucu toh. Kau lagi disuruh upacara hormat bendera, Bang Suma lewat. Oh meleleh. Makanya aku bilang kembali ke tema. Diskusi agamamu tuh begini. Kembali ke tema. Kau naik komal ndak pakai baju. Ku bilang kau naik komal, kau punya adab. Katanya kau anak-anak Yesus. Kau naik komal kau ndak pakai baju. Kau tunjukkan baju kesatuanmu. Kena bully lah kau. Baju kesatuan? Tadi baju pramuka. Baju pramuka. Coba sekali lagi kau tunjukkan. Kau tunjukkan. Adik, kalau kamu belum ikut sampai jambore atau nasional, coba kau tunjukkan lagi biar ku hubungi komandanmu sekarang. Satpol PP kau, polisi kau, TNI kau, ku hubungi komandanmu sekarang. Kau di kesatuan mana? Siapa namanya? Coba bajumu dulu. Bajumu yang tadi. Makanya. Kau belum tahu kau ngomong sama siapa. Dasar Betty Lapea, Marcelia, rantang popo nasi, rantang popo ning kundung dia bela polo dan kaki asu bolong. Pantasan dia. Dari tadi kau bilang saya goblok, tolol. Dari tadi tuh bahasamu tuh dari tadi. Karena aku orang yang goblok dan tolol memang. Tuh dari tadi kau ngomong gitu. Dari tadi kau ngomong kayak gitu. Menghina aja terus kau, menghina. Lebih menghina kok. Bahas nabiku banyak kawin istri apa segala. Kau tuduh nabiku tadi sodomi juga. Apa kau ini? Kau dari kesatuan mana? Sebut. Saya bukan kesatuan, saya Marcelino Setti. Itu mereka lagi ketik tuh sudah 4.000 tuh loh. Coba lihat bajumu tadi. Ngapain? Hari ini juga, jam ini juga teleponmu bunyi, berdering, ku jamin. Mana kesatuan? Aktif ini 24 jam. Ya enggak, buka aja gini aja bajumu. Ngapain? Enggak hitungan 10 menit, telepon berdering. Tidak usah 10 menit, 1 detik saya terima. Ya, saya tahu kesatuanmu dulu. Kau dari kesatuan apa? Apa yang kesatuan? Kesatuan apa? Itu bajumu tadi aku mau tengok. Ngapain? Tadi kau ancam-ancam aku. Sekarang aku cuma lihat baju begini kau takut. Kau datang ke Papua kalau kau berani. Sekarang kau tunjukkan bajumu.
Saya jamin jangan sebut nama aku Bang Suma kalau kau tidak bunyi dari teleponmu. Silakan Baju Uma, kasih lihat sama aku. Kasih bunyi. 10 menit, 10 menit. Turunin Kasih gini punya Baju Uma. masker itu 7 tahun juga saya tidak. Kasih tunjuk bajumu begini, 10 menit paling lama bunyi teleponmu. Coba. Aku akan tanya komandanmu, ini kenapa bisa lolos ini? Hah? Orang dari mana ini? Orang Indonesia. Siapa yang kader dia ini? Siapa yang latih? Orang Indonesia. Dari tadi menghina, sudah 5.000 ketikan itu loh, sudah 5.000 mengancam. Dari tadi ngancam. Sini kau ke Papua kata dia. Angkoya Tengah, Muara Tamu, Jaya. Yang mau datang tutup hidung, tutup telinga semua, atau mata saja yang kelihatan datang. Kenapa? Saya ingatkan samamu ya. Lain kali kalau kau naik-naik kayak gini, jangan kau kasih tampil-tampil buku baju-baju begitu. Nanti kau nggak sadar tiba-tiba keluar SK kalau kau ini sudah pegawai tetap. Tiba-tiba kau ditempatkan di India Utara. Yes. Makan dari koinnya, yang sakit hatimu kan? Sakit hatimu, koin lagi kau bahas kan? Hatimu kan? Banyak kali ceritamu. Kau hinalah itu, kau hinalah nabiku, kau hinalah Al-Quran. Tadi kau menginjak lagi kau bilang. Saya masih mending hina nabimu kalau kamu hina Tuhanku. Di mana saya menghina Tuhanmu? Di mana? Kasih bukti. Kasih bukti. Tidak usah. Nanti feed ini kan media sosial ini kan terekam. Kasih bukti. Tadi kau bilang Idul Fitri kau mau kirim babi kan? Makanya aku bilang ku belikan celana dalam Tuhanmu. Hanya Idul Fitri atau Idul Adha? Atau Idul Adha kau bilang tadi kan? Kau menghina terus, kau tidak sadar itu. Kurban apa? Kau tidak sadar itu, kau menghina terus dari tadi. Kau diajak diskusi. Pertama saya mau bertanya. Kau diajak diskusi. Sudah ada buku video ini. Kau mau ada lapor? Ada tema di sini. Aduh. Tapi kau itu. Kau masih mau lanjut tidak ini? Atau kau mau jago-jagoan nih? Bukan jago-jagoan. Oh dari tadi kau ngancam kok. Bilang Yesus datang ke Papua katanya. Dua. Terus saya tanya, tujuan hidupmu tuh masuk surga kan? Tujuan Yesus ya. Berserah pada Dia ya, berpengharapan pada Dia ya. Oke? Supaya kamu masuk surga. Oke? Kau sendiri masuk surga enggak menurut Yesus? Mana dalilnya? Dalil atau ayat atau apa? Kamu mau mana tunjukkan isi Bibelmu. Isi Bibelmu bahwa Katolik masuk surga mana? Isi Bibelmu bahwa Yesus berkata Katolik masuk surga mana? Tunjukkan. Gigit saja kulitnya, saya sudah sosokan mau makan dagingnya. Masih mau di sini? Boleh kalau kamu turun, nggak apa-apa. Saya nggak akan turunkan. Kau kan orang jago. Kok kalau orang jago juga tunjukkan saya wajah. Mana ada saya jago? Saya cuman orang biasa. Oh, orang biasa. Merendah sedikit loh. Memang kamu rendahan. Itu kan. Oke, itu alamat saya itu sudah diketik 6.749. Saya cuman itu alamat saya itu. Kalau kau Satpol PP sudah saya bisa ketik juga. Sudah terangkat, saya bisa hubungi pimpinanmu. Siapa? Ya kalau kau bisa kesatuan mana kau? Satpol PP. Oh Satpol PP, bukan saya. Kasihan, kamu salah. Ya sudah, makanya aku bilang tunjukkan lagi. Ngapain? Kan tadi kau jagoan. Tapi saya barusan lihat dua pribadi dalam tubuhmu ini. Oh, baru dua pribadi. Sebutkan dua atau apa? Dua pribadi kau. Dua pribadi apa? Pantasan kau sakti. Disebutkan dua pribadi. Karena kau berkepribadian ganda, makanya kau
Jagoan kau. Kan begitu. Coba sebutkan. Emosi dia mukanya. Emosi. Main jauh dikit ya. Emosi dia teman-teman. Kalau kau berani. Kenapa jadi berani? Yang berani itu kamu. Kau yang berani tadi. Kau ngancam saya. Kau datang ke Papua kalau kau berani katamu. Asli ada besi yang KW. Kayaknya kamu besi KW. Ya, kasihan. Aduh. Biarkanlah saya jadi besi orang KW. yang sebelumnya tadi tuh. Daripada kau laki-laki KW. Laki-laki KW kau itu. Iya kan? Lanjut. Iyalah. Jujur aja. Tulang lunak kau itu. Tapi kau berupaya dalam hidupmu sehari-hari menghilangkan itu, tapi nggak bisa. Tetap aja ketahuan. Oh, mama Ya sudah ya, saya pamit, sudah jam. Hati-hati, hati-hati, ya. Jangan sampai keseleo. Aduh. Yang ikhlas kelihatan orang itu. Ya udah sudah turun lah kalau mau turun. Nyeri, jijik. Oh, jijik. Sesama jangan saling salib. Sudah diketik loh. Yang Moratami Jayapura 8.000, bayangkan. Udah katanya mau pamit. Udah. Terima kasih ya Bang Yuma. Semoga masuk surga. Amin. Baik-baik lagi kau. Kenapa kau baik-baik? Sopan kau, Dek. Masalah gila Betty. Aduh, tanggung jawab netizen, tanggung jawab. Kalian membuat dia serba salah. Kodong. Kasihan juga anaknya orang. Coba belau. Ayo teman-teman Oten, masih ada kesempatan, naik yuk. Mari naik di sini. Jangan malu-malu, naik maki di sini. Gampang jadi sini. Yang penting kita kuasai ilmunya. Halo saudara Ninggolan, selamat malam. Selamat malam. Katolik Protestan. Buka kamera silakan. Belum bisa. Bisa, itu sudah. Tinggal diterima di sana. Bisa, ini tertulis di sini. Udah gini aja lah, aku pun nggak pala banyak juga mau pertanyakan. Tapi harus buka kamera di sini, bosku. Tidak diizinkan Ki bertanya kalau tidak buka kamera. Begitu aturannya. Soalnya gini, udah banyak kuikuti juga komalnya si Juma ini. Iya, tapi dipersyaratkan harus Ki begitu. Harus Ki buka kamera. Enggak harus lama juga. Iya, tapi harus Ki juga buka kamera dulu. Belum bisa, Bos, belum bisa. Bisa, di sini sudah tertulis dari tadi, sudah kukirim. Belum bisa, Bos. Kalau takut di bawah aja, jangan usah nanti naik. Nanti pingsan malah di atas. Cuman dikit aja yang aku pertanyakan, Bos. Soalnya udah sering juga aku ikuti komalnya ini. Kita sapa dulu kalau begitu. Halo Mbak Mecin.
Oke. Halo, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Maaf, Bang Juma, nggak sengaja naik. Oh, masya Allah. Tadi kupikir Setiap dari malam ini. diikutin, Bang Juma. Allahu Akbar. Makasih banyak Ibu. Iya, Tadi saya maaf tengok. ya, nggak sengaja masuk. Iya. Kita dengerin dari bawah. Nggak apa-apa Ibu, sehat terus Ibu ya. Amin. Iya, oke. Mohon izin diturunkan Ibu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mapelo ini. Iya, buka kamera silakan. Memangnya kalau untuk orang Kristen harus buka kamera? Iya kan kita mau diskusi abangku. Iya, soalnya tadi yang di bawah pun ku tengok tadi itu saudara kita itu enggak harus buka kamera juga. Kan dia tidak diskusi abang, dia salah pencet ajanya. Halo saudara Grand. Rencanaku gitu juga, enggak. Assalamualaikum, Bang Zul. Waalaikumsalam. Katolik Protestan abang? Tidak. Islam. Wih, ehonya bagus juga ehonya abang ini. Masya Allah, luar biasa. Ada Dinda Jibril di bawah. Alhamdulillah. Gini aja. Gini aja yang pertanyakan, Bos. Gini aja. Apa itu, yang Bos? aku minta gini aja. Soalnya kita ini kan sebenarnya kita yang masalah yang untuk menyembah. Kau salah. Memang nggak bisa, belum bisa, Bos. Bisa kok di sini keterangannya. Di sini keterangannya bisa. Halo RRQ. Iya, halo. Katolik Protestan. Katolik. Buka kamera silakan. Aku nggak mau. Kenapa? Aku nggak mau buka. Kenapa bisa? Karena kontol kau. Anjing kau. Bayi Kenapa kau. begitu? Kenapa begitu? Emang anjing kau. Kenapa bisa? Mau dimakan lagi aku? Aku mau dimakan lagi. Aduh, parah ini teman-teman. Halo, semangat malam. Saudara Leo. Semangat malam. Katolik Protestan abang. Katolik bang. Buka kamera boleh? Silakan. Boleh bang. Oke, sip. Wah, murid saya. Murid saya ternyata. Murid siapa bang? Anda kan murid saya. Sejak kapan diangkat jadi murid bang? Udah lama, cuma nggak pernah naik kelas. Gitu ya. Kamu terlalu betah di kelas ini. Bagus juga ya bang Suna Gembalnya. Aku juga udah lama sih. Iya makanya. Anggap bang Suna Guru. Ya makanya, sampai Soalnya, cucu sudah lewati kelas. Gimana murid bisa lulus kalau gurunya botol sekali kan gitu. Apa? Kalau bilang urusan saya murid kan botol? tergantung gurunya. Ya iyalah. Tapi paling tidak kau sudah ngaku murid toh. Saya nggak pernah ngaku murid ya. Kan saya udah bilang tadi, sejak kapan saya menganggap semua guru. Kena deh. Udah. Kita masuk ke tema ini, silakan. Halo? Jaringan saya? Halo? Maaf teman-teman, jaringan saya gangguan lagi ya. Aman kan? Oh berarti si botak ini yang kena musibah nih. Kena dia. Jaringan kurang bagus kayaknya.
Iya, gara-gara jidat. Sabar bang, sabar. Kita nyalakan kamera. Sabar. Iya. Biasa. Kalau ISIS nih harus nampak kamera kita nih. Mana lihat? Sudah 2 murid saya datang, teman-teman. Bang, jangan. Wih, kok jadi besar gini nih? Mak. Gimana merantau? Oh, habis dari mana? Ini kok besar nih muka aku, Bang? Ya memang dari sana cetakannya gitu. Matamu apa nih kemencet nih? Apa nih, woi? Udah memang dari lahir kok begitu. Udah takdir. Oh shit, nggak bisa nih. Ada pertanyaan satu, Bang. Nggak pertanyaan juga sih. Karena aku kan sekarang lagi di apa nih? Di gunung nih. Di kaki gunung. Jadi masjid nggak ada, gereja nggak ada. Jadi kamu mau ibadah. Kemana kita mau ibadah? Hah? Apa? Gak ada di sini apa-apa, mah. Aku nggak ada dengar suara azan di sini. Gereja? Gak ada. Hah? Orang gila yang pernah aku lihat di sini. Yuk. Tapi tidak ada yang lepas dari pengawasan Tuhan kan. Tetap aja ibadah di situ. Wah, iyalah ibadah di hati kita. Rusak. Tapi gini, Bang. Aku kemarin ini tentang aku kan suka orangnya melihat situasi alam, aku terjemahkan pada diriku. Kan kayak gitu tuh. Jadi kulihat lah orang gila. Ada orang gila. Orang gila nih jalan. Ya. Perhatikan. Iya. Bukan aku ya, aku ngeliat orang gila nih. Nanti kau kadang kau potong-potong, kau bilang aku enggak. Aku tahu kalau kau lagi bercermin. Terus? Wah, karena aku udah paham aku teknikmu nih. Pasti kau serang aku. Sabar dulu, Bang, sabar. Kau perhatikan lah orang gila nih kan. Wih, kok bisa ya orang gila aja dia apa namanya? Kayak nabi dia. Kayak nabi, ibaratnya bukan aku nganggap dia nabi, bukan. Kayak seakan-akan dia nih, wih, manusia sempurna nih. Tapi lain kaidah, lain apa namanya? Lain, aduh apa dibilang nama itu ya? Kenapa aku bilang kayak gitu? Kenapa? Dia berpenampilan jalan pakai kaki, pakai baju sama warnanya, kotor kusam-kusam, kayak menjelajah dunia dia. Hah? Tiba aku berdiri, kulit bajuku, bajuku warna putih, celanaku warna hitam, pakai sendal. Sedangkan bajuku aja beda. Aku nggak malu. Tapi kenapa kalau aku pakai sendal belang, aku malu? Ngerti bang maksudnya? Berarti kita ini lebih dari orang gila. Pikirku. Rencana mau kutanya sama dia, kok bisa kayak gini kau? Dari mana? Apa ya? Tapi nggak mau kutanya, takut kena kejar aku. Paham apa maksudku? Iya. Maksudku gini, kenapa kita ini di dunia ini berpakai pakaian belang-belang, tiba di sendal, kita harus serasi sendal tuh. Kayak mana cara bikin pertanyaannya ya? Aduh. Kayak mana cara bilang itu ya? Kenapa kita berpakaian baju nih? Kenapa nggak seragam aja baju tuh ibaratnya kayak orang-orang zaman dulu di apa kan pakai putih sampai kaki. Pakai apa? Kalau kita nih kayak lebih dari orang gila gitu. Paham apa maksudku kan? Iya. Mau baju kita putih, celana hitam. Kadang baju kita biru, celana kita pendek. Warna biru, warna oranye, kita nggak malu. Tiba kita salah pakai sendal, kita malu. Itu termasuk hukum di agama juga nggak sih, Bang? Enggak. Nggak ada hubungannya itu. Ya memang. Atau nenek moyang kita yang salah atau gimana? Ngajarin kita pakai baju beda-beda.
Enggak juga, itu cuman faktor kebiasaan aja. Dulu waktu kamu kecil kata mamimu sering pakai sepatu kiri semua atau sekali-sekali kanan semua. Tergantung kebiasaan. Enggak ada yang kebiasaan itu karena sudah lumrah kita lihat begitu ya. Kita nggak biasa. Nah, sendal beda warna nggak lumrah kita pakai. Iya, kok bisa kayak gitu? Kok nggak belang juga gitu? Karena ada baju belang. Apa salahnya sendal pun belang? Nggak boleh, kalau kau mau nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya, aku takut dibilang orang gila. Aku ngikuti alur tubuh aja. Nah, jadi ibaratnya aku nih kayak nggak adil bagi diriku sendiri loh, kan gitu. Berarti ketika sesuatu timpang itu kita rada aneh kan? Iya. Balik. Kau bahas Yesus lagi nih pasti nih. Pasti nih. Pasti timpang. Kenapa orang itu merasa berpakaian seperti itu tak ada beban? Ya kan? Tak ada beban. Karena dia mendudukkan perkara, kadar sesuatu, nilai sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Tuh. Kau merasa aku gila, kau memandang aku gila. Tetapi aku tidak pernah mempertuhankan makhluk. Tuhanku tetap yang di atas. Gitu. Kau mengatakan aku gila. Iya. Bagaimana kamu yang menyembah sesamamu manusia? Kan gitu. Iya, lebih gila lagi. Apa ini sebenarnya Tuhan ini? Apa sebenarnya Tuhan ini? Aduh, kubangunkan juga nenekku sini. Aku berladang sini, Bang. Nenekku Islam. Jadi ku tanyalah sama nenek, karena kan kebiasaan di Kota Padang kan bunyi masjid terus. Nek, aku bilang kan, apa katanya? Ini nggak ada masjid di sini, aku bilang. Udah berapa aku di sini ya? Udah seminggu ya. Gak ada masjid di sini, Nek, aku bilang kan. Kau tahu nggak itu? Masjid, adanya musola katanya. Kau tahu nggak itu kenapa kau tanya itu? Alah, ngajak-ngajak lagi nih. Enggak, aku tanya serius. Apa tuh? Ya karena sejatinya manusia itu muslim dari lahir. Kau tidak sadar itu, kau tanyakan mana rumah Tuhanku di sini, kok nggak ada. Bukan rumah Tuhan, Bang. Dia kan seperti kau bilang kayak kebiasaan. Kebiasaanku mendengar suara masjid loh. Jadi ibaratnya siang ada kedengaran. Nah, itulah nanti yang akan kupertanggungjawabkan nanti di alam kubur. Pernahkah kau mendengarkan azan? Pernah. Kenapa kau tidak datang? Ya kalau datang itu kan harus mualaf. Nah itulah maksudnya, kenapa kau tidak tersentuh dengan panggilan azan itu? Tersentuh sih enggak, Bang. Ibaratnya rada-rada kebiasaan. Tiba kita tuh kayak, aku kan sering duduk santai di luar, ngopi, siap-siap apa namanya, nanam kan, kulihat. Kok ada yang kurang ya suasananya? Apa yang kurang? Aku pikir-pikir, oh iya, masjid nggak ada sini ya. Tanya nenek, kok nggak bunyi masjid sini? Musola ada cu, di sini kaki gunung. Kenapa nggak sekalian belajar wudhu kau? Emang boleh orang Kristen masuk kayak gitu aja tanpa mualaf? Nggak, wudhu dulu, habis itu minta sama neneknya syahadat. Sederhana kan? Habis itu cari musola, sholat. Nenekku pun bilang kayak gini, Bang. Sempat ku tanya sama nenekku, Nek, kenapa Nek kau nggak benci sama aku? Aku kan Kristen, kau Muslim, nenekku kandung loh. Gue bilang kan, nggak ku permasalahkan itu. Memang itu jalan hidupmu yang diajarkan dari kecil. Itu tergantung akal dan gimana caramu, pola pikirmu ajanya lagi mencerna. Itu kata nenek awak, nggak ada yang bilang masuk Islam lah kau, katanya nggak ada. Kau nggak nangkap itu bahasanya? Tergantung akalmu katanya. Coba. Iya, memang itu dibilang ya. Tergantung pribadimu. Maksudnya, kalau dia sudah mengatakan akalmu, bukan pribadi, akalmu yang disentuh, berarti kau disuruh ke Islam. Kau rusak. Astagfirullahaladzim. Islam itu urusannya akal. Afala tatafakkarun, afala takhilun. Kau nggak ngerti bahasa Islam dari nenek kau itu. Iya, itu awak Kristen kayak mana cara tahu? Itu tergantung akalmu, nah. Itu tergantung pribadimu. Itu maksudnya apa? Gunakan akalmu, kau akan sampai kepada Islam. Itu maksudnya.
Nggak paham kok bahasa. Itu bahasa makrifat dari seorang nenek ke anaknya. Itu. Nah, beda kalau ini. Beda kalau ini anak ini. Ini pasien saya yang satu ini beda. Nah. Serba salah ya. Oh, kok serba salah? Islam itu identik akal. Kalau disuruh pakai akal. Iya bang, gini loh bang, gini. Nah itu. Oh, tunggu dulu. Nah, dengarkan dulu murid saya yang satu ini. Buka kameramu. Sejak kapan Allah SWT melantik Nabi Muhammad menjadi Nabi? Mana datanya? Baik. Pelantikan Allah kepada seorang manusia jadi Nabi itu dilantik kayak mana? Menurut kamu, Nabi Musa dilantik jadi Nabi kayak mana? Tanyalah Quranmu, kok jadi kau tanya aku? Enggak, supaya saya bisa menyelaraskan jawaban dengan pemahamanmu. Tanya dulu, Anda kan bertanya. Kamu seperti tele-tele, mana datamu? Sabar dulu. Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi Muhammad kan? Anda minta sejak kapan? Nah, saya tanya nih, Musa Nabi kan Nabi. Sejak kapan Nabi Musa dilantik jadi Nabi? Supaya saya selaraskan dengan jawaban. Silakan, jawab. Pertanyaan saya, Allahmu ada nggak? Oh jelas ada dong. Mana ayatnya? Baik, Al-Quran surah Qaf ayat 16, Fussilat ayat 53. Aku Allah menyatakan diriku di segenap penjuru dan pada diri manusia. Kayak mana dia menyatakan diri? Kayak mana? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus. Sekarang yang menahan laju hidungmu tidak bertumbuh seperti rambut memanjang begini itu siapa? Kamu. Ya memang aku udah diciptakan Tuhan Yesus seperti ini. Ah, Tuhan kan? Tuhan. Itulah Tuhanku. Beda. Menyatakan diri dalam diri lo. Tuhanku yang menahan. Tuhanku yang menahan laju pertumbuhan hidungmu supaya tidak hidungmu itu berkembang seperti rambut. Bahkan Tuhanmu ada sesudah segala sesuatu ada. Tunggu, sabar. Tuhanku mengatakan, aku menyatakan diriku di segenap penjuru dan pada diri manusia. Kayak mana dia menyatakan diri? Kalau Yesus menjadi manusia, terus tuh Allahnya kayak mana? Nah sekarang tunggu dulu, sabar, jangan emosi. Kau lagi bertanya sama saya nih. Oke. Tuhan saya menyatakan diri dengan Tuhanmu menyatakan diri. Oke. Tuhan saya menyatakan diri dengan mengatakan apa? Aku menyatakan diriku, aku menampakkan diriku, aku memperlihatkan diriku melalui segala penjuru dan juga pada dirimu. Itu cara Tuhan saya menyatakan dirinya. Menurutmu, cara Tuhanmu menyatakan diri dengan menjadi bayi, lahir dan menjadi manusia, betul? Tuh Yesusku lebih hebat selain dia. Kita tidak berbicara. Oke. Kita tidak berbicara masalah kehebatan di sini. Ini Anda bertanya tentang di mana Tuhanmu, bagaimana Tuhan menyatakan diri. Tuhanku menyatakan diri di segenap penjuru alam semesta. Oke, sudah. Tuhanmu menyatakan diri dengan cara menjadi bayi. Oke, sudah. Biar ku jawab. Tunggu. Betul atau tidak? Biar ku jawab. Betul atau tidak? Tuhanmu menyatakan diri dengan menjadi manusia. Betul atau tidak? Pengakuanmu Tuhanmu menyatakan diri lewat alam semesta. Jangan kau hanya bisa menyerang. Jawabanku. Jangan kau hanya bisa menyerang. Pada saat kau diserang kamu pingsan. Aku tanya samamu. Hargai pertanyaan. Tuhanmu menyatakan diri dengan menjadi manusia. Betul? Itu ya. Itu yang tepuk tangan untuk itu dulu. Itu yang kedua. Yang kedua itu. Udah selesai. Yang sekarang sabar dulu. Alam semesta itu yang pertama. Yang kedua. Sabar dulu. Aduh, itu mimpi. Itu sabar. Allahmu berarti mimpi dong. Sabar. Tahan diri ya. Setahu saya Allahmu fiksi. Sabar dulu. Saya sudah menyatakan bahwa Tuhan saya menyatakan dirinya melalui alam semesta ini. Di segenap penjuru alam semesta Tuhanku menyatakan dirinya. Adanya siang malam, salah satunya bukti. Nah, Tuhanmu menyatakan dirinya dengan menjadi manusia. Sekarang kita hidup di 2026.
Tuhanku masih menyatakan dirinya. Siang malam masih terjadi setiap hari. Tolong tunjukkan Yesus menyatakan diri sekarang. Itu buatan Yesusku siang malam itu. Klaim. Banyak, jangan ngaku-ngaku Tuhanmu pencipta. Banyak lo yang ngaku-ngaku Tuhan lo. Patung aja. Sekarang Tuhanmu menyatakan diri. Tuhanmu menyatakan diri sekarang atau tidak? Allahmu ada sudah segala sesuatu dia. Saya ulang Tuhan lagi. Yesus. Tuhanmu menyatakan diri dengan menjadi manusia. Sekarang apakah dia masih menyatakan diri? Masih dong, masih. Mana tunjukkan mana Yesus sekarang, mana Yesus? Yesus kau di mana, Sus? Yesus. Mana? Dia Mana naik Yesus ke sekarang? surga dan dia mengutus Roh Berarti Kudus. tinggal Nah, cerita. sekarang gini. Berarti tinggal cerita. Allah SWT-mu menyatakan diri dalam hal apa? Coba mana? Tuhanku menyatakan diri dengan menunjukkan diri segala penjuru. Siang malam masih terjadi nggak? Jangan kau contek buatan Yesusku. Di mana Yesus mengatakan itu? Iya, di dalam Kejadian. Dia menciptakan alam semesta. Sadar kau, jangan kau gini. Itu kitabnya orang Yahudi itu ada. Sesudah segala sesuatu ada. Kitab Kejadian itu kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi. Enggak ada Yesus di situ. Tritunggal di sana, Bapak Putra dan Roh Kudus. Kau ngarang-ngarang. Di mana Yahudi mengajarkan Tritunggal? Di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Di mana Yesus mengajarkan Tritunggal? Di dalam Kejadian mengatakan, di marilah mana kita, Yesus? Kita menciptakan manusia segambar dengan rupa Allah. Di mana Yesus menyatakan marilah kita. Tritunggal? Kita itu berbicara Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sebelum ada pun Kejadian sudah ada. Saya ikutin. Di mana Yesus di situ? Di Kejadian di mana Yesus? Sudah di ada. Di mana Yesus di kitab Kejadian? Datanglah Allah SWT-mu ngaku-ngaku di belakang hari. Di mana Yesus di kitab Kejadian? Di Kejadian 1 ayat 1. Ya, apa katanya di situ? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mana Yesusnya? Yesus itu Allah. Dari mana kau tahu? Yohanes 1 ayat 1. Tidak ada Yesus di Yohanes 1 nomor 1. Loh, itu kan Alkitab itu sinkronisasi segala sesuatu gitu. Nah, sementara gini, cocok di sekolah ada nggak minggu. dia ngaku-ngaku Allah? Kau di sekolah minggu. Dia hanya jangan di sini. Hanya ada orang yang mengaku Allah SWT pencipta, padahal kenyataannya tidak. Dari mana kau tahu? Buktinya ayat Quran nggak ada. Aduh, la haula wala quwata illa billah. Sekarang kita kembali kepada pertanyaanmu. Bagaimana Tuhannya umat Islam menyatakan diri? Dengan menyatakan diri melalui diri manusia. Ada Yesus mengatakan begitu? Maksudnya? Tuhanmu menyatakan diri dengan menjadi manusia. Sekarang sudah tak menyatakan diri lagi kan? Enggak lagi kan? Tuhanku menyatakan diri melalui alam semesta ini. Alam semesta masih ada enggak? Ya masih ada. Alhamdulillah. Ya itu kan buatan Yesusku. Loh, iya toh. Di mana Yesus mengatakan bahwa dialah menciptakan semua ini? Di dalam Kejadian 1 ayat 1 semua itu penciptaan Allah sudah itu gila sudah kau. ada di sana, sudah gila kau, sudah gila kau. Kita pakai nalar, bro. Sudah gila kau. Yesus itu ciptaan Tuhannya Yahudi. Bukan. Dia Yohanes 1. Allah Yohanes yang turun 1. dari surga Yohanes 1 menjadi manusia. Yesus bukan ciptaan. Yohanes 1 nomor 14. Iya, firman Allah menjadi manusia. Menjadi daging. Makanya dia bisa menjadi manusia. Makanya Yesus itu dua natur. Sesuatu Allah dan manusia. Supaya manusia bisa berjumpa dengan Tuhan. Sesuatu yang menjadi daging ciptaan atau pencipta? Hah? Ciptaan atau pencipta? Sesuatu yang menjadi daging. Iya, firman Allah memakai daging, memakai tubuh manusia. Itu filsafat Hine Plato. Yang saya tanya, sesuatu yang menjadi daging itu pencipta atau ciptaan? Artinya begini, dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia. Itu doktrin. Dia menjadi manusia supaya Tuhan bisa bertemu dengan manusia. Gitu loh. Sementara Allah SWT-mu dengan cara bagaimana dia, kalau kau bilang dengan alam semesta itu sudah ada duluan, bro. Nah, sekarang begini. Siapa yang mengatur ritme nada darah yang ada dalam tubuhmu? Ya Tuhan dong. Subhanallah. Ya Tuhan dong.
Tuhanku mengatakan apa? Kalau hari ini jantungmu dipencet Tuhan, selesai kau. Tunggu. Itu kedua. Tuhanku mengatakan, wa nahnu aqrabu ilai min hablil warid. Aku lebih dekat ke manusia daripada Jangan manusia. kau sampai kayak Yahya Waloni. Mumpung masih ada kesempatan. Betapa banyak orang Kristen mati menderita. Kenapa Yahya Waloni kau bawa? Betapa banyak orang Kristen Dia bahkan penghina Yesus, selesai dia. seluruh penulis Bible mati mengenaskan. Kalau kulihat di matamu ada Tuhan, ada Tuhan Yesus, selesai kau. Oh, berarti gila sudah kau itu. Gila kau sudah. Paulus kau dipakai Tuhan kau, tengoklah. Tadi kau mengatakan bahwa yang Serius? mengatur. Dengar, jangan menghayal di sini. Tunggu. Ini kita Ada kau mau Roh Kudus di hatimu. Kau mau diskusi dengan saya secara akademis atau kau mau membual di gereja? Udahlah Juma. Nah, sekarang kau mengatakan lagi ada Roh Kudus dalam diriku. Iya. Di dalam kitabmu ada Roh Kudus. Di kitabmu Juma, ikut tanya. Tuhan mengasihimu Juma. Menghayal. Dosamu sudah dipikul Yesus Juma. Itu sama halnya kau sudah begini. Cuma angkat tangan Cuma aku nggak sanggup. Nggak bisa batu menghisap dosamu Juma. Enggak, udah angkat tangan. Jangan berhala kau tuhankan. Berhala? Iyalah. Apa yang kutuhankan? Pergilah naik haji. Apa sana berhaji? Sembah batu. La haula wala quwata illa billah. Kenapa kau bilang saya nyembah batu? Buktinya ada kok. Apa buktinya? Di YouTube itu Cuma. Apa buktinya saya nyembah batu? Keliling-keliling sembah batu. Masa kamu gak tahu? Apa bukti kalau kami menyembah batu? Di YouTube juga. Di TV. Kenapa di TV? Ada apa? Ya cek sendirilah. Iya, kenapa? Apa? Kau ngomong apa? Kamu lebih berharga juga dari sebuah batu. Lah, yang menyembah batu siapa? Kamu lebih berharga. Ya, yang menyembah batu siapa? Tuhan mengasihimu jiwa. Siapa yang menyembah batu? Siapa yang Tuhan memberimu pikiran. Bernalarlah Jo, bernalarlah. Ya, siapa yang menyembah batu? Kutanya dulu. Tuhan Yesus mengasihimu Juma. Ya, Yesus punya batu malah. Yesus, ya dia yang menciptakan seluruh batu di dunia. Mimpimu begitu. Iyalah. Di mana Yesus mengatakan aku pencipta? Tuhan Yohanes 1 ayat 3. Itu ucapan Yesus? Iya dong. Coba baca. Coba baca. Tunggu baca ya, tunggu ya. Aku ambil kita Juma. Iya, silakan. Biar ditangkap Tuhan kau malam ini. Gila kau. Tuhan yang keluar dari kuburan, mantan mayat. Tuhan ku bangkit Juma. Iya, bangkit dari kubur itu sifat manusia, sifat setan atau sifat Tuhan keluar dari kubur? Ya Tuhan dong bisa bangkit dari kematian karena dia kemanusiaan yang mati lalu dia bangkit Juma. Hebat Juma. Berarti Tuhan pernah mati. Menebus dosa semua orang. Mimpi lagi. Lah, termasuk dosamu Juma. Oh, mimpi lagi. Sama Yesus kau selamat. Mimpi lagi. Sekarang kau tunjukkan Yesus menciptakan segala sesuatu. Silakan. Ayo Juma. Oke, ku baca ya Juma. Iya. Biar ku ajari si Juma percaya Yesus. Biar selamat dia, biar enggak sia-sia dia. Silakan kau gila sendiri. Saya cuma suruh kau baca biar karena ku permalukan kau. Tuhan Yesus mengasihi. Silakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Oke, saya baca ya Juma ya. Ya. Dari ayat 1 ya. Ya, terserahmu lah. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini siapa? firman Allah ya, firman Allah yang menjadi manusia Yesus. Dia firman siapa? Allah yang menjadi dia manusia. Dia Yesus, siapa? itu kan mana ada Yesus di situ? Mana ada Yesus di situ? Firman Allah Juma yang turun dari surga menjadi manusia. Di mana di situ dikatakan Yesus? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada yang satupun yang telah jadi.
Stop, gantian. Lihat judulnya cuma firman Allah yang menjadi manusia. Gantian. Itu bukan firman Tuhan dan itu bukan sabda Yesus. Itu hina Plato. Dengar dulu. Kok kau lebih tahu daripada aku? Iya dong. Kau siapa? Iya dong. Kau aja belum tahu kitabmu. Sekarang tinta hitam itu ucapan siapa? Hah? Tinta hitam? Maksudnya? Kalau tinta merah kan ucapan Yesus. Kalau tinta hitam ucapan siapa? Ucapan siapa? Ya. Ini penulis kitab Yohanes ini adalah murid Yesus Kristus yang berjumpa langsung dengan Tuhan, yang bertatap muka langsung dengan Tuhan pencipta alam semesta. Ngarang kau. Sekarang pertanyaan saya. Yesus. Dengar. Iya. Sekarang dengarkan saya. Luar biasa dia. Dengarkan saya. Ya. Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, betul? Iya. Apakah termasuk dagingnya Yesus? Hah? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Termasuk dagingnya Yesus? Ya, dia memakai tubuh jasmani. Ya enggak, jangan ke situ. Iya. Termasuk dagingnya Yesus dijadikan oleh Dia. Dijadikan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Iya. Iya, Dia adalah Allah yang berkuasa. Termasuk dagingnya Yesus. Yes. Berarti dagingnya Yesus ciptaan. Hah? Iya, firman Allah yang menjadi manusia cuma. Iya, Allah sendiri yang menciptakan dagingnya cuma. Berarti daging Yesus Yesus ciptakan. Emang kau siapa? Bikin robot aja kau nggak tahu. Oke. Berarti daging Yesus ciptaan. Dia yang menciptakan sendiri. Dia menciptakan dagingnya. Iya. Berarti daging Yesus itu ciptaan. Ya, dia yang menciptakan sendiri karena dia hebat cuma. Jangankan dagingnya cuma. Kau aja diciptakan Tuhan Yesus. Berarti daging Yesus ini ciptaan. Diciptakan oleh Dia. Dia siapa? Ya, oleh Tuhan. Ya, Tuhan menciptakan dagingnya Yesus. Ya Tuhan. Kau menyembah daging ini? Hah? Kau menyembah daging ciptaan ini? Aku menyembah Yesus karena firman Allah berdiam di dalam daging itu, firman Allah. Ya, daging ini tadi siapa? Hah? Daging ini tadi siapa? Daging yang berisi yang di dalamnya adalah firman Allah. Tunggu, firman Allah ini sudah menjadi daging kan? Ya. Daging ini ciptaan. Ciptaan, iya. Berarti Tuhan menciptakan Tuhan. Hah? Tuhan menciptakan tubuh jasmaninya, gitu ya? Bukan Iya, sudah. Tuhan menciptakan tubuh jasmaninya. Nah, itulah hebatnya Yesusku cuma. Bagaimana dengan Alois Witemu? Pernah jadi apa dia? Pernah jadi apa? Pernah jadi apa dia? Nggak pernah. Sekarang nggak pernah jadi apa-apa dia cuma. Tuhanmu menciptakan. Hebat Allahmu cuma. Tuhanmu menciptakan dagingnya. Iya dong. Jadi dagingnya ini ciptaan. Hah? Tuhan menciptakan tubuh jasmaninya untuk Dia pakai menjadi manusia cuma. Oke, berarti ciptaan, berarti dagingnya ini ciptaan. Hah? Dagingnya ciptaan. Ya, buatan Dia sendiri. Ya, berarti kau menyembah daging ciptaan ini. Hah? Menyembah firman Allah yang menjadi manusia. Sekaligus dagingnya, sekaligus firmannya gitu loh. Karena di dalam daging itu bernaung firman Allah juga. Oke, udah. Kita beda konteks dulu, Sabar dulu. Ada yang mau aku tanya dulu coba. Belum selesai. Ada jawaban belum kau tanya coba. Belum kau jawab aku gini coba. Belum selesai. Benarkah Quran diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad? Belum selesai. Jadi tadi daging ini ciptaan. Oke, siapa kau tanya? Kau tanya kau ya. Jangan banyak ceritamu. Oke. Jadi daging ini ciptaan. Dia yang menciptakan sendiri. Gitu loh. Ya, Allah yang menciptakan dia sendiri. Iya, berarti Tuhanmu menciptakan dagingnya. Makanya Tuhan itu dua natur ketika dia menjadi manusia. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Gitu juga. Jadi dagingnya ini ciptaan. Dia yang menciptakan sendiri. Ya, berarti ciptaan kan?
Iya, dia sendiri yang menciptakan itu. Iya, sama seperti dia menciptakan saya. Dia sama menciptakan matahari. Itu matahari ciptaannya sendiri. Tujuanmu apa Juma? Tujuanmu apa? Ayo, langsung ke intinya. Kamu menyembah Tuhan ciptaan. Bukan Tuhan ciptaan. Jadi apa? Jadi apa? Saya menyembah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dagingnya tadi ciptaan tidak? Enggak usah kau termuter Juma. Enggak boleh. Dagingnya Allah tadi itu ciptaan. dua natur Juma. Dia 100%. Dia Allah yang menjadi manusia cuma dua natur. Dua natur. Satu ciptaan, satu pencipta. Hah? Satu ciptaan, satu pencipta. Satu ciptaan, satu pencipta. Dialah pencipta daging itu. Iya, Allah sendiri. Dan daging ini juga adalah Tuhan. Hah? Daging itu adalah Tuhan? Iya. Di dalamnya ada Tuhan. Loh, kok di dalamnya lagi? Kan tadi Tuhan yang menjadi daging. Dia bernaung di dalam daging. Kok bernaung lagi? Dagingnya tinggal di sana cuma. Daging ini Tuhan atau bukan? Iya dong, karena dia Tuhan yang menjadi manusia. Berarti daging ini Tuhan yang berasal dari ciptaan Tuhan. Bukan. Dia gini Juma, nggak usah bertele-tele Juma. Itulah hebatnya Yesusku Juma. Sementara Allah SBT-mu Juma nggak pernah jadi apa-apa. Jadi kodok pun nggak pernah. Jadi mawar nggak pernah. Jadi pohon nggak pernah. Jadi apa-apa nggak pernah. Itulah hebatnya Yesusku Juma. Dia menyatakan kehebatannya. Berarti Allah Tuhanmu jadi apa? Pernah jadi apa coba? Nggak pernah. Berarti ada apa enggak? Sekarang Tuhanmu ada apa enggak? Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan. Hebat Yesus bukan? Tuhanmu pernah menjadi bukan Tuhan. Enggak pernah lah. Yang daging? Dia tetap Tuhan. Jadi daging ini Tuhan? Ya Tuhan lah. Dia firman Allah yang menjadi manusia. Iya, berarti Tuhan diciptakan. Beda cuma. Dagingmu dengan dagingku beda. Dia adalah tidak berdosa. Kalau kau berdosa, aku berdosa. Beda. Ini daging ciptaan. Hah? Daging ini diciptaan. Daging ciptaan? Iya. Iya, dia Allah sendiri yang menciptakan daging itu. Berarti Tuhanmu jadi ciptaan kan? Oke, jangan mutar-mutar. Tadi aku jawab. Sekarang aku tanya dulu. Nggak bisa. Benarkah Al-Quran diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad? Selesaikan dulu. Udahlah. Jangan mutar-mutar cuma. Kau yang mutar-mutar. Udah jawab dari tadi. Bertele-tele lagi. Selesaikan dulu. Jawab dulu pertanyaanku. Kepada kesimpulan. Benarkah Nabi Allah SWT memberikan Quran kepada Nabi Muhammad? Masuk kepada kesimpulan dulu. Aku mau tanya Juma. Masuk kesimpulan Al-Fatihah 6. Masuk kesimpulan dulu. Aku mau tanya dulu. Masuk kesimpulan dulu. Al-Fatihah 6 Juma. Kesimpulan dulu. Udah aku jawab dari tadi Juma. Kesimpulan. Al-Fatihah 6 Juma. Gampang itu gampang. Kesimpulan dulu. Al-Fatihah 6 Juma. Gampang itu. Al-Fatihah 6 mengatakan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Gampang berarti itu, kalau Al-Quran diberikan Allah SWT kepada Muhammad. Ini kesimpulan dan dulu. mengapa Allah SWT menulis tunjukkanlah kami jalan yang lurus? Berarti Allah SWT-mu masih mencari jalan yang lurus. Kesimpulan dulu, kesimpulan dulu. Habis itu gue bahas itu. Kesimpulannya adalah Kristen menyembah Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan, betul? Tuhan yang menjadi manusia. Jangan kau bolak-balik Juma. Dagingnya ini Tuhan ciptaan yang atau tidak? menjadi manusia. Sebelum dia menjadi manusia, dia ciptakan Tuhan daging dulu yang enggak? menjadi manusia. Berarti diciptakan. Kau? Jangan Tuhan yang menjadi manusia. Jangan kupaksakan kebodohanmu itu. Daging ini. Kau yang bertanya, aku yang jawab. Marah kau. Kok sok lebih pintar daripada saya Juma? Yohanes 1 nomor 3 tadi. Inilah udah diajari. Yohanes 1 nomor 3 tadi. Iya. Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Termasuk dagingnya kan? Iya dong. Berarti daging ini ciptaan. Hah? Iya, dia menciptakan daging, lalu dia tinggal di dalam daging itu. Makanya dibilang firman Allah menjadi manusia. Udah clean, oke?
Oke, Tunggu, itu tunggu. kesimpulannya. Sekarang Di situ. jawab pertanyaanku. Beratnya di situ. Udah, sekarang jawab Beratnya pertanyaanku. di situ. Tunggu. Udah. Tunggu. Aku tadi udah jawab dari tadi. Sekarang jawab dulu pertanyaanku coba. Jawab dulu. Sabar dulu. Kasih aku kesempatan bertanya coba. Sabar dulu. Saya kasih kau waktu bertanya Benarkah nanti. Allah SWT memberikan Quran kepada Nabi Muhammad? Ini firman menjadi Pertanyaanku, daging. apakah Allah SWT punya Firman menjadi fotokopi? daging. Firman menjadi daging. Terus setelah menjadi daging, kenapa kau katakan firman bernaung di daging? Sementara yang menjadi daging ini adalah firman. Kenapa firman bernaung di daging lagi? Kalau firman menjadi daging, berarti daging ini firman. Bukan firman bernaung di daging, tetapi firman adalah daging, daging adalah firman. Berarti Tuhanmu ini adalah ciptaan. Berarti kau menyembah ciptaan kan? Buka mic-mu. Ini aja yang ku ingin tahu. Habis itu kita masuk. Berarti kau menyembah. Gini cuma. Berarti kau menyembah ciptaan kan? Cuma. Aku menyembah Tuhan yang menjadi manusia cuma itu. Iya. Hebat dengarkan Tuhan dulu Tuhan. saya. Sementara Allah Dengarkan dulu. cuma nggak pernah jadi apa-apa. Cuma makanya dengarkan dulu. orang Muslim saja mempertanyakan Allah SWT ada apa enggak. Dengarkan dulu. Kalau ada, di mana pernyataan dia adalah kebenaran, dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Susah kau diajak diskusi, susah kau ini. Susah kau. Saya cuma mau menyimpulkan tadi bahwa Kristen itu menyembah Tuhan yang adalah ciptaan Tuhan. Itu aja. Kristen menyembah Tuhan yang adalah ciptaan Tuhan. Katakan ya, habis itu ku bahas. Katakan ya, habis itu masuk pertanyaanmu. Buka mic-mu. Dengarkan pertanyaan saya. Matikan cuma Tuhan mencipta Tuhan. Kami menyembah Kristen, menyembah Tuhan yang menjadi manusia. Nah, dengarkan saya. Itu versi kau. Itu versi kau. Sekarang saya luruskan. Saya luruskan. Cuma. Aku lebih tahu dari Alkitabku daripada kau juga. Kristen menyembah Tuhan yang diciptakan Tuhan. Ya, itu kan katamu. Ya, ini tadi diciptakan tak ini daging? Itu kan katamu. Diciptakan ke ini daging? Firman Allah yang menjadi manusia lewat kuasanya, lewat kekuatannya, lewat kehebatannya, dia bisa menjadi manusia. Yohanes 1 nomor 3. Udah, oke, segala sesuatu. Dengar, segala sesuatu. Sekarang begini cuma. Sekarang begini cuma. Segala sesuatu jawab dulu pertanyaanku. Oleh dia termasuk dagingnya Yesus. Jawab dulu pertanyaanku. Benarkah termasuk dagingnya Yesus? Kau tidak akan sampai ke situ. Mau sampai 1000 kali kau bawa saya ke sana, tidak akan saya jawab sebelum kau selesaikan ini. Sebelum kau jujur mengaku ini. Sebelum kau jujur mengakui, saya tidak akan menjawab pertanyaan anak TK kau itu. Tidak akan kujawab. Tidak kujawab, pertanyaan percuma. Kalau kau tidak jujur mengakui bahwa Kristen menyembah Tuhan yang diciptakan Tuhan, tidak akan kujawab. Tidak akan kujawab. Al-Fatihah 6. Itulah. Iakan dulu bahwa Serakah kau cuma. Kau hanya bisa bertanya giliran ditanya. Saya tidak bertanya apa-apa, cuma itu doang yang ku minta. Kau yang mencret. Aku cuma minta kau mengakui. Ya mencret kau. Jawab dulu. Jawab ini kesimpulan. Jawab dulu cuma. Benarkah? Kesimpulannya adalah Kristen menyembah Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri, yaitu Tuhan menciptakan dagingnya, lalu dia menjadi daging itu, lalu yang disembah oleh Kristen itu sendiri. Betul kan? Ayo jawab dulu cuma. Jawab dulu. Betul kan? Betul kan? Jawab dulu cuma. Betul kan? Jawab dulu Alfa. Saya tidak akan ke situ. Saya tidak ke situ. Percuma. Kalau kau mau saya jawab itu, dengan Al-Fatihah 6 cuma. Kalau kau mau saya jawab itu, selesaikan ini.
Nah, itu bukti kau takut menjawab. Empat kitab yang harus diimani. Ini kau takut. Kau takut Islam. ini. Takut. Pertama takut, Taurat, Zabur, takut kau ketahuan ini. Takut kau ketahuan. Lalu kalian kenapa tidak beriman? Takut kau ketahuan. Kenapa tidak beriman kepada Taurat? Kenapa tidak beriman kepada Zabur? Kau tidak takut beriman kepada Injil. Kalau Yesus itu adalah ciptaan. Empat kitab yang wajib diimani. Empat kitab yang wajib diimani oleh umat Muslim. Takut. Taurat, kau takut Zabur, malu, Injil. ketahuan menyembah manusia Lantas ciptaan. kenapa kalian malah kau takut ketahuan mempersalahkan kalau Kristen Taurat, menyembah mempersalahkan Zabur, Tuhan yang diciptakan Tuhan. Injil? Padahal kalian Kamu diharuskan takut, untuk mengimani kamu takut, Taurat, kamu takut. Zabur, Injil. Kau ngomong apa? Tidak ada yang Dan dengar. Quran. Ayo coba, Tidak jawab dulu, ada coba. yang dengar. Tidak Jawab ada yang dulu, coba. dengar. Tidak ada Jawab yang dulu. dengar. Selesaikan ini dulu, gila. Kau selesaikan. Simpulkan dulu. Yohanes 1:3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dia siapa? Dia Allah yang adalah Firman. Yesus belum ada di situ. Kenapa Yesus belum ada? Karena belum diciptakan daging. Daging belum dicipta. Oke? Jadi ketika dikatakan, kau mengatakan segala sesuatunya diciptakan oleh Dia, termasuk dagingnya Yesus. Dagingnya Yesus ini adalah ciptaan. Nah, yang kau tuhankan yang mananya? Seluruhnya bukan? Kau sembah seluruhnya. Itulah Tuhanmu. Berarti kesimpulannya, kau menyembah Tuhan yang diciptakan. Tunggu, saya cuma butuh kau mengiyakan itu. Sekarang saya jawab pertanyaanmu. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu firman Allah. Firman Allah. Berarti Allah minta jalan lurus. Tidak begitu. Al-Quran diwahyukan untuk Nabi Muhammad sampaikan kepada manusia agar manusia menyampaikan kepada dirinya dan kepada seluruh manusia agar minta jalan lurus kepada Allah. Sederhana itu. Segampang saya membalikkan tangan saya menjawab itu. Al-Quran diwahyukan kepada manusia agar manusia mempraktekkan isi Quran. Begini, gampang kali. Al-Quran, iyyaka na'budu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat keselamatan kepadanya, bukan orang engkau murkai, bukan pula orang yang sesat. Gampang kan? Apakah itu Allah yang mewahyukan? Allah. Apakah Allah yang minta jalan lurus? Bukan, tuyul. Kami, karena Al-Quran itu untuk kami. Nah, sekarang kalau Anda memakai standar itu, Yesus berdoa, Bapa kami yang di surga, permuliakanlah kami, datanglah kerajaanmu di dunia ini. Seperti kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, Yesus adalah Allah itu sendiri menurutmu, berarti Yesuslah yang berdoa kepada Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhan, siapa lagi? Yesus berdoa kepada siapa lagi? Ketemu pada mulanya Firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Dan Firman jadi daging. Daging berdoa, Bapa kami yang di surga. Berarti Bapak berdoa kepada Bapak. Sudah gila kau memang kan? Kau bilang kau selesaikan dulu ini, biar ku permalukan kau semuanya. Tuhan jadi daging. Gagal dia jadi Tuhan lagi karena sudah jadi daging. Untung tak dikasih kecap sama sos tomat. Kalau dikasih daging ini sos tomat, jadi nyoknyang dia. Karena di situ bukan mengatakan Firman jadi manusia, tetapi sars. Dalam bahasa Yunani, sars artinya daging. Berarti Firman itu telah menjadi daging. Kapan jadi manusia? Pada saat ditiupkan roh, barulah daging itu disebut manusia. Wah, cakep. Coba tidak ditiupkan roh, jadi bangkai. Jadi salah terjemahan kalau dikatakan Firman itu telah menjadi manusia. No, Firman itu menjadi daging, itu yang betul. Kalau kau mengatakan
Tunjukilah kami yang lurus. Bagaimana dengan Yesus? Bapakku yang di surga, berikanlah kami makan hari ini secukupnya. Hai Bapak, berdoa kepada Bapak. Yesus berdoa kepada Tuhan mana lagi? Kepada Bapak. Bukankah Bapak sudah jadi Yesus? Bukankah Bapak sudah menjadi daging? Kepada siapa lagi dia berdoa? Jadi pertanyaan kau itu pertanyaan konyol yang akan mempermalukan kau. Udah aku bilang berapa kali sama saudara Kristen, jangan kau bertanya tentang dinul Islam. Kau akan malu. Karena Bible akan pasang badan. Yang kau hadapi ini bukan Ece-Ece. Yang kau hadapi ini Bang Suma. Bukan Pak Bom-Bom saya ini, bukan Edis. Edis Bom-Bom itu nggak ngerti Bible. Kau mau tanya Bible, tanya sama Bang Suma. Nih pakar Bible nih. Oh jangan ragu kalau itu pengetahuan saya tentang Bible, jangan kau ragukan. Saya memang bukan Kristen, bukan. Sebagaimana guru bukanlah murid. Guru bukan pemilik buku cetak, tapi gurulah yang menguraikan seluruh isi buku cetak murid. Kalian punya buku cetak, aku gurunya, nggak perlu buku cetak untuk menjelaskan buku cetak kalian itu. Tapi saya bukan murid, saya bukan Kristen, tapi saya paham bukumu. Guru paham buku murid. Anak-anakku sekalian, ya paman, besok buku IPA beli di Gramedia. Ya paman, kau yang punya buku, aku guru tidak punya buku. Aku yang jelaskan isi bukumu. Aku Muslim, kau yang Kristen. Aku guru, kau yang murid. Pegang tuh Bible, aku jelaskan tanpa melihatnya. Sederhana bukan? Kuasa hukum tidak perlu menjadi pemilik sebuah lahan tanah, tapi kuasa hukum lebih paham daripada sang pemilik tanah. Aku kuasa hukum kalian. Aku kuasa hukumnya Yesus yang menceritakan tentang kebenaran Yesus. Kalian ini siapa? Hanya penikmat lagu-lagu rohani doang kan kalian itu? Gak pernah belajar Bible kayak itu. Pendeta Agung aja gak berani menghadapi saya. Apalagi kelas ayun-ayun anak-anak begini menghadapi saya. Matamu. Bapak kami yang di surga. Si daging berdoa, mampus. Berdoa kepada siapa kau daging? Kepada Bapak. Bukan kau Bapak yang turun menjadi daging. Lupa. Enggak Bang Suma, aku cuman bersandiwara. Matamu. Tuhan kok sandiwara. Firman itu menjadi daging. Yang menjadi daging siapa? Si Bapak. Lalu setelah menjadi daging dia berdoa kepada siapa? Ke Bapak juga lah. Bukankah dia sudah jadi daging tampunya? Oh, kamu nggak mengerti Bang Suma. Kenapa? Nggak ada roh kapurung di dalam tubuhmu. Gigimu lorong. Jadi kau kalau masih nyimak di bawah, kau belajar 2000 tahun dulu baru hadapi gurumu. 2000 tahun saya kasih kau waktu. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Wih, jangan kau ikut-ikutan ketakutan. Aku sedang menceramahi temanmu tadi tuh yang sombong, yang tidak ada ilmunya itu. Jangan pula kau ikut-ikut takut. Tadi kau ada suara. Oh saudaraku ninggolan, sampai ketakutan suaramu itu kedengaran gemetarnya sampai sini. Tuhan daging berdoa kepada Tuhan roh. Oh mama Halo, semangat malam. Halo Bang Juma, assalamualaikum Bang Juma, ketemu lagi. Waalaikumsalam. Iya, silakan Bang Ferry. Sorry Bang Ferry. Moderator bekerja dengan gesit. Mantap Dinda Ardiansa, I love you full. Bang Ferry, kita diskusi karena kita sama-sama monoteisme. Yesus hanyalah utusan.
Yang kita mau sadarkan ini yang masih tidak terima Yesus sebagai utusan, cuman di mulut doang, tapi di gereja disembah. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Ada lagi muncul di bawah buka masker. Kurang kerjaan, banyak judul kau. Karena suruh saya buka baju sekalian. Buka celana juga. Ada aja. Gimana caranya Bang Sumaya supaya ini ya? Oh, suruh buka masker. Kalau disuruh kita buka kamera. Banyak alasan kau. Semangat malam. Selamat malam. Katolik, Protestan, Islam. Mama orang buka bola. Yesus kemana? Yesus kemana? Wah. Kau tanya pula Yesus sama aku. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Banyak ini nama-nama asing nih. Nama-nama asing. Coba yang non muslim ketik di bawah Bang. Non muslim karena terlalu banyak permintaan. Saya non muslim. Saya Kristen, saya Katolik. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Halo kawan-kawan. Selamat malam. Halo. 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 Siapa di bawah itu? Kenapa? Belum tidur jam segini? Semangat malam. Selamat malam. Katolik, Protestan Bang? Protestan saya. Buka kameranya silakan. Bentar. Oke. Seperti anak-anak kecil yang mau disunat kabur. Katolik saya, Protestan saya. Buka kamera sebentar. Kabur dia. Santai aja teman-teman, santai. Kita siap menerima pertanyaan apapun itu. Nggak usah ini, nggak usah panik, nggak usah ini ngamuk, marah-marah gitu. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Banyak non muslim kayaknya. Tapi di sela-sela orang Islam ini, jadi kita sulit memilih. Semangat malam. Semangat malam. Love orange-nya teman-teman, love orange-nya supaya kita semakin banyak yang nyimak di luar sana, terpancing masuk ke sini teman-teman. Halo. Iya, halo. Katolik, Protestan? Protestan. Buka kamera Bang, silakan.
Ya, salam kenal saudara Rama. Rama ya bang ya? Iya, aman bang. Oh aman. Iya, namanya aman, cuman dibikin nama. Oh siap. Ya, gimana? Ada yang mau ditanggapi? Ada yang mau ditanyakan? Ini bang, pengertian apanya nih, Yesus hakim adil gitu, maksudnya macam mana bang? Yesus itu hakim adil bang, meskipun seumur hidup Anda menyembah dia, memuji dia, ya, mendudukkan dia setara dengan pencipta dan bumi, kalau tidak ada perintahnya untuk dituhankan, untuk disembah, diibadahi, tetap aja Anda diadili dan dilemparkan ke neraka. Berdasarkan Yohanes 12, 47, 48, 49, 50. Itu bang. Saking adilnya dia. Iya. Jadi jangan merasa aman dengan menyembah dia, dengan merasa sebagai anaknya, sebagai yang dijamin surga dan seterusnya. Selama tidak ada firman dia yang mengatakan sembahlah aku, maka selama itu juga ya saudara tetap akan dikatakan Yesus sebagai pelaku kejahatan. Jadi gitu bang, apa pengertiannya ini gitulah ya? Iya. Nggak mungkin Yesus tidak adil dalam penghakimannya, itu nggak mungkin. Begitu juga Islam. Apapun yang Yesus katakan terhadap kami yang tidak menuhankan dia, mau semarah apapun itu terhadap Islam, kami tetap tidak bisa dia hukumi masuk neraka. Kenapa? Karena tidak ada ajarannya untuk menjadi Kristen, menjadi Katolik, menjadi Protestan. Tidak ada. Tidak ada ajarannya untuk menuhankan dirinya, menyetarakan dengan pencipta langit dan bumi, itu nggak ada. Jadi Islam tetap mendapatkan keadilan. Apalagi ketika dia mengatakan Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah itu iman kami. Yesus itu rasul dan Tuhannya Yesus adalah Tuhan satu-satunya, nggak ada yang lain. Nah sedangkan Kristen malah menuhankan Yesus. Tidak ada ajaran Yesus begitu. Maka sekasih apapun Kristen, sebaik apapun Kristen, setaat apapun menyembah Yesus di gereja setiap minggu, tetap aja diadili. Yang suruh kau menuhankan aku siapa? Namanya hakim adil, kecuali nepotisme berarti hakimnya tak adil. Tapi Yesus tidak mungkin tidak adil. Pasti adil. Yesus mengatakan Matius 7, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, bukankah kami mengusir setan, bukan kami bermujizat pakai namamu? Kata Yesus, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang pembuat kejahatan ini? Yang menyembah dirinya, karena Yesus mencontohkan menyembah kepada yang di langit, bukan menyembah kepada dirinya. Datanglah kalian penyembah-penyembahnya, malah diusir. Begitu bang. Saya kalau ditanya Yesus pada saat penghakiman, Bang Suma, iya paman, kenapa kau tidak menyembah aku? Aku tanya balik, emang ada perkataanmu untuk menyembah dirimu? Gak ada sih. Abang yang dipanggil, saudara Aman. Ya Tuhan, siapa yang mengajarkan kau menuhankan aku? Di mana aku ajarkan agar aku ini disembah? Bukankah aku mengajarkan aku dan murid-muridku menyembah Tuhan yang kami kenal? Yohanes 4:22. Terus kenapa kau menuhankan aku? Yang ngajarin siapa? Abang Aman jawab apa ke Yesus? Ya aku gini lah bang ya, aku naik ke sini pun udah
senang hatiku kan gitu. Jadi aku pengen pencerahan abang aja gitu. Kalau masalah ini segala macam ya cemanalah masih kurang tahu gitu. Jadi alangkah baiknya abang ini bikin pencerahan sama orang Kristen gitu kan. Mana tahu nanti orang-orang Kristen ini jadi ikut sama abang kan gitu. Ikut Yesus bang jadinya. Oh iya. Jadi kalau sekarang kan Kristen ikut Paulus. Ikut Paulus? Ya iyalah bang. Kalau bukan Paulus, Kristen ini nggak ada. Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Paulus lah yang mengajarkan kekristenan itu. Baru kali ini aku bang dengar Kristen mengikut Paulus. Nah iya bang. Siapa yang anda ikuti ibadah minggu? Paulus yang mengajarkan ibadah minggu. Siapa yang mengajarkan anda untuk makan babi? Ya Paulus. Siapa yang mengajarkan untuk tidak bersunat? Paulus. Yang mengajarkan menyembah Yesus? Paulus. Semua Paulus di kekristenan. Makanya di dalam KPR Kisah Para Rasul 11:26 di situ dikatakan setahun lamanya mereka bersama-sama murid di Antioquia. Di sanalah pertama kali mereka disebut Kristen. Siapa di Antioquia? Paulus dengan murid-muridnya. Yesus nggak ada muridnya disebut Kristen. Tapi kok bisa lah ya abang hafal semua Bible ya, sedangkan kami Kristen nggak begitu hafal gitu. Kok bisa ya? Abang mantan dari Kristen ya? Bukan bang. Bukan ya. Saya dari lahir Muslim. Oh, iya ya. Iya bang. Kalau saya menyampaikan Bible bang, saya tidak ada tendensi apa-apa. Saya tidak dapat perpuluhan. Yang mendengarkan dan mengikuti saya hadiahnya surga. Gitu. Jadi gini bang ya, aku mau nanya nih kan. Jadi kalau mau masuk Islam ini ada apa bang? Permohonan apa segala macam persyaratannya ada bang nggak? Persyaratannya yang pertama mengakui Yesus itu Rasul, utusan pencipta langit dan bumi. Yang kedua mengakui bahwa pencipta langit dan bumi itu satu dan Nabi Muhammad itu adalah utusan penutup dari seluruh nabi. Udah sah itu aja. Gitu aja. Berarti nggak ada urusan lagi ya sama Kristen ya? Nggak ada, cuman KTP dan juga ya KTP doang untuk mengganti identitas agama nanti secara hukum. Oh KTP diganti ya? Iya agamanya bang. Itu kita mendaftar ke musola atau ke mana itu bang pendaftarannya gitu? Di masjid boleh, di masjid. Di masjid ya. Cari masjid, temui remaja masjid atau imam. Saya non muslim mau syahadat masuk Islam, disahadatkan insyaallah. Iya ya. Gitu abang. Ada lagi? Nah cuman itu aja bang. Makasih lah atas pencerahannya bang ya. Ya sama-sama bang Aman. Sehat terus. Iya makasih bang ya. Makasih. Tapi belum bisa aku ngucap apa assalamualaikum ya. Boleh aja, terserah aja kalau abang mau, nggak apa-apa. Nanti salah kan? Nggak. Coba abang gimana? Nanti salah kan? Jadi nggak enak kan sama ini 15.000 orang penonton loh ini. Ya bilang aja assalamualaikum, semangat malam gitu. Aduh. Nah nanti lah bang, nanti kapan-kapan lah ya kan. Oke sip. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan nih aja lagi ke sini bang. Yo. Oke, makasih bang ya. Kita turunkan, makasih bang.
Masih adakah teman-teman non-muslim yang mau bertanya, diskusi, bertanya tentang tema ini, sekaitan dengan tema ini? Silakan naik ke sini. Jangan emosi, jangan mengamuk, jangan menghujat, jangan menista. Oke? Hati-hati yang kalian hadapi ini, mulutnya juga kejam kalau kalian menghina, menista. Nanti kuping kalian panas. Hindari itu. Bang Suma itu memiliki dua sisi. Ada sisi baik, ada sisi jahat. Kalau kamu orang baik, maka datanglah dari sisi baik. Tapi kalau kau orang jahat, nah kau akan bertemu dengan nenekmu di sini. Aku udah sampaikan lebih dulu, contoh bapak tadi, dia datang dari sisi baik, dihadapi dengan baik. Aku juga dua natur, betul. Halo abang, hasibuan, semangat subuh. Semangat subuh bang. Oke, Katolik Protestan. Muslim bang, salah maaf bang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ewako bang, ewako. Ewaki. Oke, thank you bang ya. Kita turunkan ya. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih adakah? Masih adakah? Kalau sudah ada, ini sudah hampir 3:30, kita istirahat dulu. Besok kita siang lagi kita lanjut. Oke? Makoni rokapang di saudara-saudaraku sekalian. Besok lagi baru kita lanjut. Karena di sini sudah 3:30. Saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang pastinya tujuan kita membuka Qomal ini memberikan pencerahan kepada teman-teman, yang memberikan edukasi, nilai kebenaran yang memang agak sulit untuk diterima oleh semua orang. Ada saja sebagian orang yang akan menolak kebenaran itu. Tapi nggak apa-apa, itu resiko perjuangan, gitu. Masih ada yang mingkondong. Halo, semangat subuh. Oke, baik. Dinda Kores di ini, Dinda, kita rehat dulu deh. Sudah jam 3:30 di sini, kurang sedikit lagi. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya apa yang kita lakukan pada hari ini itu mendapatkan nilai pahala amal jariah untuk kita semua, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Ya, semua yang mendengarkan malam ini, subuh ini, dan juga yang mendengarkan nanti setelah menyimak di YouTube, mendapatkan hidayah, berkah hidup, dimudahkan seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat semua penyakit-penyakitnya, disukseskan segala usaha-usahanya, dan juga doanya yang baik diijabah oleh Allah, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, dipertemukan kelak di jannah bersama dengan orang-orang yang dicintai. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat semuanya yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube yang mendukung kegiatan ini, yang typing, yang semuanya, pokoknya intinya. Saya berterima kasih, hanya Allah yang bisa membalas kebaikan antum semua. Dan saya minta maaf jika ada kata-kata atau perbuatan, ada bahasa tubuh yang tidak mengenakan teman-teman semuanya. Saya minta maaf. Dan terkhusus kepada saudara-saudara saya non-muslim, jika kebenaran yang saya sampaikan ini menggores hati saudara, kelakar, candaan, menyakiti saudara, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kebenaran yang saya sampaikan memang terasa sakit, tetapi coba direnungkan, ditelaah. Apakah yang saya sampaikan ini bertentangan dengan apa yang ada di Bible? Atau justru dengan penyampaian saya ini Anda bisa tercerahkan, tidak hanya mendengarkan khotbah gereja, tidak hanya mendengarkan kemudian pidato-pidato di mimbar gereja, melainkan mendengarkan langsung dari orang yang netral,
yang tidak butuh kemudian ada sesuatu dari gereja atau dari jemaat. Saya murni, yang kusampaikan murni tanpa tendensi apapun. Tanpa tendensi apapun, tanpa tendensi kebencian. Saya menyampaikannya itu murni karena kasih sayang terhadap kalian. Maupun dicaci, dimaki, dihujat, dinista, aku nggak peduli. Yang penting tujuanku tercapai. Apa itu? Kebenaran sampai kepada Anda, saya kembalikan kepada Anda, dan saya serahkan kepada Allah. Diberi hidayah ataupun tidak itu urusan Allah. Ya, sekali lagi saya minta maaf jika ada kata-kata yang membuat Anda tersakiti. Yang pasti saya sebagai seorang muslim dituntut oleh pencipta langit dan bumi untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti itu. Dan kalau Anda keberatan dengan apa yang aku sampaikan, Anda merasa yang saya sampaikan ini keliru, perlu diluruskan, dengan hormat saya minta hadirlah di komal saya, baik itu di siang hari ataupun di malam hari. Kita diskusi dengan baik, jangan datang dengan kebencian, karena Bang Suma ada dua natur. Kalau Anda datang dengan baik, saya layani dengan natur baik. Kalau Anda datang dengan tidak baik, menghujat, menista, menghina, dan brutal, maka Anda akan mendapatkan sisi natur yang kedua. Saya juga bisa tegas, saya juga bisa keras, gitu ya. Jadi sebaiknya datanglah dengan kasih yang Anda punya. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Kita tutup. InsyaAllah siang lagi nanti kita akan jumpa. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tutup ya teman-teman. Istirahat, semuanya istirahat. Tapi jangan lupa sholat subuh ya. Salamat kita pada salamat. Barakallahu fiik.